semua in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from our place in Indonesia. And here the complete news. The first news is dozens of parents cry after meeting for their children who was arrested by the police. A number of the parents whose children are suspected of being involved in robbery or the Gaga Black in the Medan Sanggal district come on to Sanggal sector police. The arrival of these parents to see children were arrested by the police after the incident. The court on a Friday, observing Tribun 4 Task 1. All the people were gathering the police of the Sanggal Police Hall. When we were allowed to meeting their detained children, the tears of distinct parents broke out into the students who often feel this community said. This Sunday, badly high-tear crying parents, the Sanggal Police Commissioner Police Chandra Yuda said, the delivery invited the parents to show this student do not to pick up in the home. They have not been sent home yet. We only sound that we're going out and going show in the worst process of being investigated, said to Tribun Medan. He explained that currently his party is still conducting the process of examining 23 students, of these which has been named as suspect for being involved in the robbery of the 2 motorcycle units. If there are not involved, we are returned to the 3 parents of the involved of being C of the investigation process. Chandra said the officer would also coordinate with the criminal investigation unit of the Medan Police staff of the determine the legal process to be applied to the test study. It is will intrigue. First, we will continue with the Medan Police Criminal Investigation Unit to determine to the stanching process, included like us. The next news is viral video of student beating in Belitung, meeting victim refuses to do. Social media in Belitung was again entrained by the violence against a school teenager Saturday. 2:30-second and 15-second video show a teenager boy wearing an orange t-shirt beating another boy and wearing a school sport uniform. It was later discovered and teenager had the initial EM, 15 years old, who in the video example fighting. IP, 15 years old, student of high school in Tanjung Pandan, Belitung Regency. The Belitung Police Southwest Rangers have arrested and teenager suspect of being the perpetrators of the abuse against of the student on Friday night. A video of the teenager with the initial EM listing of the victim EP had gone viral on social media some time ago. The 18-year-old EM was detained at the home in Chairis Sabri village, Tanjung Pandan district, Belitung Regency. He explained that the chronology of the incident began with the victim was behind a motorcycle repair shop not far in Tanjung Pandan. At around 11:10, the victim was asked to Irki to meet him not from the workshop location, and they turned out in the location with already crowded with the Ricky's friend. Upon arrival of the location, the victim was asked to the perpetrators EM to with the Irki but the victim refused because he had the mad pitches and the previous problem. As a result of the incident, the victim suffered a location to his left ear, bruising to his right eyes, a bruising to his neck, and bruising to the head. Meanwhile, the perpetrators are treating with Article 18, Paragraph 1 of Law Number 17 of 2016
considering tapers number 1 of the 2016, considering the second amendment of the law number 23 of 2022, considering of child protection of article of the criminal code, considering per section. And he said the perpetrators have been released because the perpetrators are a minor. We are subject to the Child Protection of the Acts. In this case, the police proposed the version of the case of law number 35 of 2015, considering amendment of the law Indonesia law in 2023 of 2022, considering children protection. The next news is a 10-year-old boy in Indramayu suffered from the malnutrition. Aris Sinta, a 10 years girl in Indramayu, West Java, suffered from malnutrition. When she was about to enter, she stands and could not speak and had difficulty walking. She's weight is also to be only 13 kilograms. And lives in a trade house Eratan Kulon village, Kandang Hawar district, Indramayu Regency. The Indonesia Child Protect Agency Indramayu will entrench Aris Sinta to receive proper treatment. We come here to visit the first-hand and condition of Sinta, who was informed the wish was malnourished, said one member of LPA Indramayu Saidah saat to tribuncerbon.com Sunday. On the occasion, LPA Indramayu also come with the West Java mobile volunteers. The rest want to know condition of Aris Sinta. According to Saidah Sada, the poor boy's condition is very worrying from the physical condition, including from the economic side. His family is a poor family. In this case, LPAE Indramayu will considering will participate to help Aris Sinta recover, so that they can return to normal like children in general. Meanwhile, the Ratan Kulon village operators Wamitun that the village government was aware of Aris Sinta's condition. In the Ratan Kulon village, Aris Sinta's parents know it lived in rented house. The poor girl is known to have suffered from the malnutrition since 2000. And the health team and Indramayu District Social Service have not provided assistance in the form of the wheelchair for the boy yesterday. And the village government also visited Sinta received to the review her health in condition. The next news is Committee found corruption in the 1.7 billion festival in the treasure detained by the police. The police from the Inches Regional Police finally reached the former head of the Negeri 180 school, with initial HCR, the former treasurer of the school with initial VT, and allegedly committing crime and corruption. And the school committee found the 3 consecutive academic years worth more than 1.7 billion. From 2000, the police also secured the number of its fines. The first and red Yamaha Aero motorcycle with the police number EB in the 13 grams of 21 karat gold, of 5 million cash worth in 26 billion, 1 laptop unit, and number of shopping notes. H Police Staff Adjutant Commissioner Police Andre Librani accompanied by the head of the Criminal Investigation Unit of the H Police, Inspector 1 Yannick Hadiaman, said a press conference that is process of the investigating the case. His party had examined as many as 55 witnesses considering of
47 civil servants, teachers, 5 guardian parents, and 3 committee members. In addition, this party was also examined the 3 expert witnesses, including a state finance expert of the Health, Education, and Culture officer in Nusa Tenggara Province, and the Republic of Account in the investigation of the case. The suspect HGR admired the committee and found a conclusion from the test that we are not state finance, so terrorist could be not used, but activity that was important have manual agreement. The next news is the Prefecture Office of the PPI promised in the land mafia task forces to deal with the land conflict. The Nur Panjaman Pasar District Authority formed a land mafia task force as a form of the dispersation construction of the said capital or Nusantara. The land mafia task force will be evaluating potential work with the land account with the Nusantara in Sepaku, North Panjaman Pasar, East Kalimantan. This is because in a lot of the condition is being carried out along with the construction of the new capital city project. The newer pattern of the land mafia task force is explained by the Kejar by the conducting judicial intelligence operation. Started with the movement to collect data-led information of the land considered to have potential for conflict. Also unique until there has been potential conflict. Agus Chandra said that his party will be continued to monitoring and suppressing. This report is spread out to show that lead equipment for the benefit of the development can run smoothly. In addition to carefully monitoring and supervising in North Panjaman Pasar, Kejari also plans to open a joint aspiring house in every sub-district in North Panjaman Pasar. Later, the aspiration house will be positioned with the 3 other people want to consult on the problems, expertly in matters of the land conclusion. Later 3 will be legal process so that it can be consulted and problem stays fast. This will be separate consulted with the local government that is will be realized. The next news is Riau Police saved Sida in the visit of the making site in Pekanbaru. Riau Religion Police saved Inspector General Police Muhammad Iqbal ran out the suspect inspection to the same administration unit of the Pekanbaru Police on the Friday afternoon. In this case, Inspector General Iqbal directly monitoring social officer at the location profile during the providing license applicant. Inspector General Iqbal was compliant by the head of the head public relation of the Riau Police Commissioner Police Sunarto, as well as rank from the Detainees Police Riau and Saris Police Pekanbaru. During his visit, Inspector General Iqbal wanted to ensure the birth service run well with station, and then there is no illegal levies on the community. The former head of the police public relations division also checked inside the facility and infrastructure, such as information desk in the front of main building waiting room theory, test room, participant registration area, festival test file simulation room, and also on Inspector General Iqbal also had some interest with the same application community at waiting room location. The two-star general asked about the tariffing for the making a SIM and how about the service we are provided. The next news is Iron wire made a landslide in Abda workers Barney. Jawahir, a 53 years old, worked as a superior
ATPT in Sinar Mentari Dwi Guna died as a result of being buried by the landslide. The disaster occurred at the PT location of the mining area owned by the PT Smas Mairia village, Babaranho District, Southeast Aceh Regency on the Saturday at Brokma Link. Based on testimony of the witness to the local police, the incident occurred at around 20 times. Faisal together with Jawahir worked in the same location, namely at the location P4. While Jawahir worked as a superior foreman for a person who showed the location of work because Jawahir has an iron fracture. Chief Adjutant Commissioner Police Dani Chatra Nugraha, he confirmed the SerambiNews.com took the Babro Police Safe Inspection 1 everybody on the Saturday in the morning. Well, I think those are the news for today with me, Kusnul Asyaifa. Don't forget to follow us on the Tribun Lampung News video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day. Selamat siang Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Siang edisi Selasa 1 November 2022. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Dea Mita dan reporter kami dari berbagai daerah. Inilah Live Update Tribun News Siang selengkapnya. Kita menuju informasi pertama. Terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Adapun para saksi yang dihadirkan dalam sidang Sambo kali ini yakni keluarga Brigadir J, termasuk orang tua dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak. Seperti apa persiapan keduanya Tribuners dan juga keluarga yang lain sebelum menjalani sidang ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Abdi Rianda Sakti, reporter Tribun News di sana. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang untuk teman-teman Tribuners dimanapun berada. Baik, saya bisa laporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 November 2022, terkait dengan persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi ini, atas terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan keluarga dari Brigadir J. Total ada 12 saksi yang dari pihak Brigadir J yang hadir dalam persidangan kali ini. Di antaranya adalah Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara keluarga Yosua, Samuel Huta Barat ayah Yosua, ibu dari Yosua Rosti Simanjuntak, kakak Yosua Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat alias atau adik Yosua, Rohani Simanjuntak, tante dari Brigadir J, Roslin Emika Simanjuntak, tantenya juga dari Yosua, Mahareza Rizky, yakni adik dari Brigadir Yosua juga merupakan anggota polisi, Vera Mareta Simanjuntak yang merupakan kekasih Brigadir Yosua. Yang ke-10 ada Sangga Parulian Sianturi, Indrawanto Pasaribu, dan Novita Sarinadeak. Dalam persidangan ini, mereka pertama kali dipertemukan dengan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati di ruang sidang, bertemu langsung antara keluarga dari Brigadir J dan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Pengacara keluarga Brigadir J juga sebelumnya sudah mengungkapkan kesiapan dari keluarga Brigadir J dalam menghadapi pertemuan pertama kalinya dengan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang merupakan pembunuh dari Brigadir J.
Kamarudin menyebut kesiapan keluarganya adalah hanya dengan kekuatan doa. Di samping itu juga keluarga berharap dengan adanya persidangan ini, pelaku benar-benar bisa bertobat dan sadar atas apa yang mereka lakukan. Untuk informasi, dalam perkara ini, yang menyeret Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuatmaruf, dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Para terdakwa pembunuhan berencana ini didakwa melanggar pasal 340, subsidiar pasal 338, KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara itu, selain itu juga ada kasus perkara terkait dengan penghalangan penyidikan atau obstruction of justice yang menyeret 7 terdakwa anggota Polri. Pertama ada Ferdi Sambo, kedua yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arif, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Atas perbuatannya, mereka didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 Jungto pasal 55 KUHP. Demikian dia, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda untuk laporan Anda langsung dari lokasi jalannya sidang. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak selengkapnya. Katanya bawahnya nggak dicuci, darahnya masih di sini. Hari ini kan sedang atau lagi Ada barang bukti. Beberapa banyak bukti. Kalau salah sidang pekan lalu pertama bilang Ya, itu informasi intelijen. ditembak. Itu Nah, ada informasi apa lagi yang Anda akan sampaikan? Jadi pemahamannya begini. Hakim itu selalu berpedoman kepada kuhap, harus melihat, mendengar, mengalami. Saya bukan malaikat, saya tidak melihat itu. Karena ketika tidak ada kejadian pembunuhan kan saya belum terlibat. Namun segera setelah kejadian pembunuhan ada kurang lebih 4 hari, maka saya baru bekerja kan gitu. Jadi kalau ditanya apakah melihat, mendengar, mengalami, ya siapa saya? Emang saya Tuhan bisa melihat, mendengar, mengalami yang peristiwa yang sudah lalu, dan saya tidak di situ. Tapi saya terus bekerja menginvestigasi, mencari barang bukti, mencari informasi, mencari data intelijen sehingga terungkap lagi. ini permohonannya akan terbuka lagi atau gimana nih? Kalau bisa sih sekalian aja, kan hakim udah tahu, kan hakim yang sama juga yang memeriksa sidang yang lalu kan. Tapi kalau kewenangan itu kan ada kewenangan. Ini pertemuan pertama apa yang diharapkan Dari kesiapan keluarga, orang tua khususnya ibu dan ayah ini pertama kali ketemu Ferdi persiapan- Sambo dan Putri. persiapan kita cuma satu. Persiapan kita cuma satu, yaitu berdoa supaya setan-setan atau kuasa iblis yang ada pada para pelaku itu lari berbirit-birit karena kuasa doa. Karena doa orang benar besar kuasanya atau sangat besar kuasanya. Ya, Harapan yang diinginkan keluarga apa? harapannya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Kuatmaruf dan Bribka RR sadar dan bertobatlah supaya berkat Tuhan turun atas kamu dan ada jalan keluar bagi masalah Tuhan ya. Bang. Berada itu begini. Proses ekshumasi atau autopsi jenazah Aremania korban tragedi Kanjuruhan dijadwalkan kembali pada hari Sabtu 5 November 2022 mendatang. Polres Malang akan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk proses ekshumasi. Tim kuasa hukum dan polisi juga sama-sama menyatakan kesiapan mengawal proses autopsi ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners akan dilaporkan reporter Surya Malang. Kami sudah terhubung dengan rekan RW Wicaksono di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea di studio. Ya, kami menerima informasi jika kegiatan ekshumasi atau otopsi yang dilakukan terhadap 2 jasad korban tragedi Kanjuruhan dipastikan dilaksanakan pada tanggal 5 November 2022. Otopsi sendiri kabarnya dilakukan langsung di salah satu pemakaman tempat di mana 2 korban tersebut disemayamkan, yakni di salah satu pemakaman di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Jelang dilakukannya otopsi, Kapolres Malang AKBP Putu Polis Aryana menegaskan bahwa pihaknya akan bersedia untuk
melakukan segala persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk kelancaran jalannya proses otopsi. Di antaranya adalah menurunkan tim Inavis yang akan turut membantu tim dokter forensik yang diterjunkan oleh Polda Jawa Timur. Kesiapan diri saat ini sudah dikoordinasikan dan nantinya Polres Malang juga akan memberikan pengamanan penuh di sekitar lokasi ekshumasi atau tepatnya di pemakaman umum tersebut untuk kelancaran dan kepastian pengamanan dari kegiatan otopsi tersebut. Kapolres Malang juga menyampaikan bahwa pihaknya juga akan memberikan pelayanan pengamanan kepada keluarga korban agar keluarga korban merasa aman dan tenang ketika dilakukannya proses ekshumasi atau otopsi sendiri. Terkait dari skema dilakukannya otopsi, Putu Holis Aryana kembali menyatakan bahwa seluruh dari proses ataupun analisa-analisa kegiatan dari ekshumasi atau otopsi sendiri sepenuhnya dilakukan oleh Bidonkes Polda Jawa Timur beserta tim dokter forensik yang telah ditunjuk oleh Polda Jawa Timur. Dan nantinya proses ekshumasi sendiri kami belum menerima informasi kapan pastinya dilakukan waktu ekshumasi tersebut, entah siang, sore ataupun malam hari. Namun yang jelas kami terus memburu informasi tersebut. Dan di sisi lain dari tim kuasa hukum korban tragedi Kanjuruhan yang sekaligus juga menjadi ketua tim advokasi tragedi Kanjuruhan, Imam Hidayat menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya proses otopsi untuk mengetahui benar-benar fakta empiris mengenai penyebab kematian korban dari tragedi Kanjuruhan tersebut. Pihak kuasa hukum juga akan mengawal sepenuhnya jalannya proses otopsi dari awal proses otopsi hingga penyampaian hasil dari analisa otopsi tersebut. Dan nantinya tim kuasa hukum juga akan menyampaikan pula terkait hasil ataupun apa langkah yang selanjutnya akan ditempuh melalui tim kuasa hukum tersebut. Begitu rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Erwin Wicaksono untuk laporan Anda dari Malang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Warga di Pasar Higienis Ternate merasa senang karena adanya pengobatan gratis yang dilakukan oleh Brimopolda Maluku Utara. Pengobatan gratis berlangsung di depan Pasar Higienis Ternate pada hari ini Selasa 1 November 2022. Diselenggarakannya kegiatan ini diketahui untuk menyambut Hari Ulang Tahun Korps Brimob ke-77 tahun 2022. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ternate, ada rekan Randi Basri di sana, Tribuners, yang akan melaporkan terkait kegiatan kali ini. Silakan rekan. Halo, rekan Randi Basri. Rekan Randi, bisa mendengar kami di studio? Mohon maaf, Tribuners, terjadi sedikit gangguan. Kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu di Jawa Timur. Seorang gadis berusia 13 tahun di Robatal, Sampang, Madura menjadi korban ruda paksa oleh 9 orang. Satu di antara pelaku bahkan merupakan kekasih korban sendiri. Aksi bejat para pelaku ini terungkap saat bibi dari korban menaruh curiga dan bertanya kepada korban. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Hanggara Pratama, reporter dari Tribun Madura. Silakan rekan, bisa Anda informasikan terkait kasus ini. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami melaporkan bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh paman korban, Zainul Arifin, jika dugaan kasus ruda paksa terhadap ponakannya yang masih berusia 18 tahun ini bermula saat korban diajak oleh seorang pemuda yang mengaku pacarnya dengan alasan jalan-jalan, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2022 lalu. Saat itu tidak ada yang melarang korban karena korban memang tinggal bersama bibi
sedangkan orang tuanya berada di perantauan yakni Malaysia. Kemudian hingga larut malam keduanya kunjung datang, dan setelah waktu menunjukkan dini hari, tepatnya 03.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 23 Oktober 2022, korban akhirnya datang diantar oleh dua orang pria mengendarai sepeda motor. Pada pagi harinya, ibu bersama keluarga lain mencoba untuk menginterogasi korban, dan korban mengaku jika telah dilecehkan oleh 9 pria saat diajak ke Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu paman korban langsung bergegas ke kepala desa, kemudian ke pihak kepolisian untuk melaporkan dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Sementara dari pihak kepolisian sendiri kini tengah memproses laporan itu. Bahkan korban telah melakukan visum dan hasilnya positif, artinya ada perlakuan dugaan pelecehan terhadap korban. Kemudian perlu diketahui juga jika kasus dugaan ruda paksa oleh 9 pria secara bergiliran di Kabupaten Sampang ini juga mendapatkan respon dari pihak DPRD setempat, tepatnya Komisi 4. Karena korban harus melakukan visum 2 kali di dokter yang berbeda, mengingat hasil visum pertama hasilnya negatif, atau tidak ada unsur kekerasan seksual terhadap korban. Kemudian di visum kedua hasilnya berbeda, baru positif. Dengan adanya perbedaan hasil itu dinilai janggal oleh pihak legislatif, sehingga kini DPRD Sampang terus menelusuri perbedaan visum tersebut yang dilakukan oleh dokter di RSUD Dr. Muhammad Sen Sampang. Karena dikhawatirkan ada dugaan bayrokes dalam proses visum dilakukan. Demikian rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Hanggara Pratama di Madura. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga di Pasar Higienis Ternate merasa senang adanya pengobatan gratis yang dilakukan oleh Brimopolda Maluku Utara. Pengobatan gratis ini berlangsung di depan Pasar Higienis Ternate pada hari ini, Selasa 1 November 2022. Diselenggarakannya kegiatan ini diketahui untuk menyambut hari ulang tahun Korps Brimob ke-77 tahun 2022. Terkait ini, Tribuners, kami sudah tersambung dengan reporter Tribun Ternate, ada rekan Randi Basri di sana. Silakan rekan Randi, bisa Anda informasikan terkait kegiatan ini, bagaimana pelaksanaannya? Halo, rekan Randi? Ya, rekan Randi, bisa mendengar kami? Seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar berinisial ADF 26 tahun belasan kali menipu
pengemudi ojek online. Pelaku meraup ratusan ribu rupiah dengan menipu ojol melalui orderan fiktif dengan modus jual barang dengan bayar di tempat. Kini mahasiswa itu juga telah diamankan personel unit Reskrim Polsek Manggala seusai nyaris dikeroyok sejumlah pengemudi ojol. Laporan lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Muslimin Emba, reporter dari Tribun Timur. Silakan rekan Emba, bisa Anda informasikan terkait kasus ini. Ya, baik, ya, dan terima kasih atas penjelasan. Unit Reskrim Polsek Manggala telah mengamankan seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum salah satu kampus swasta di Makassar terkait dugaan penipuan terhadap belasan pengemudi ojek online, di mana pelaku sebelumnya nyaris diamuk massa oleh driver ojek online karena ketahuan menipu dengan modus orderan fiktif. Jadi pelaku ini memesan atau mengorder barang yang dimana barang itu dia sendiri yang seolah-olah sebagai penjual, dan setelah dibayar oleh driver atau COD di tempat, pelaku kemudian memberikan alamat palsu, dan setelah dihubungi kembali oleh driver, nomor kontak pelaku rupanya sudah dinonaktifkan atau dimatikan. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Manggala beserta barang bukti beberapa kepingan kartu data ataupun kartu operator seluler, hingga ponsel yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi penipuan itu. Ya. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Aceh. Sejumlah kampung yang berada di wilayah 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan terendam banjir. Sebelumnya hujan lebat mengguyur wilayah itu sejak Minggu 30 Oktober malam hingga Senin 31 Oktober 2022 dini hari. Saat ini, BPBD Aceh Selatan sudah menugaskan petugas Pos Damkar untuk menuju ke lokasi banjir guna mendata korban terdampak. Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News, ada rekan Ilhami Syahputra, akan melaporkan situasi terkini di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Dapat kami laporkan bahwasanya sebanyak 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Selatan terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Selatan sejak tanggal 30 Oktober kira pukul 20 WIB waktu Indonesia Barat, dan hingga 31 Oktober kira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dapat kami laporkan bahwasanya ketinggian air bervariasi antara 20 cm hingga 120 cm. Adapun kecamatan yang terendam yakni Kecamatan Tumon, Tumon Timur, Tumon Tengah, dan Kota Bahagia. Dapat kami laporkan informasi terkini dia untuk sejak tadi malam banjir sudah mulai berangsur surut hingga pada hari ini sudah surut total. Adapun warga yang terdampak akibat banjir ini sekitar 1.411 jiwa. Untuk hari ini BPBD juga sudah melakukan berbagai penanganan dan juga melakukan koordinasi hingga mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Demikian Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ilhami Syahputra di Aceh Selatan. Selamat kembali bertugas. Sejumlah rumah warga rusak akibat cuaca buruk yang melanda Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis 27 Oktober 2022 lalu. Tidak hanya merusak rumah warga, gelombang pasang juga merusak tanggul penahan ombak yang berada di seputaran Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pasca kejadian tersebut, warga pun saling membantu untuk membersihkan tempat yang terkena bencana. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Nelti Manamuri, reporter dari Tribun Manado.
Silakan rekan Neti, bisa Anda laporkan situasi terkini pasca bencana di sana. Iya, dia dilaporkan untuk cuaca buruk yang melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe pada beberapa waktu lalu itu merusak sejumlah rumah warga yang ada di kawasan Bifar, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe, Provinsi. Baik, Tribuners, kami sudah kembali tersambung dengan rekan Nelti. Silakan, rekan Nelti, bisa Anda lanjutkan terkait laporan Anda. Iya, baik, dia dapat kami laporkan untuk cuaca buruk yang melanda Kabupaten Kepulauan beberapa waktu lalu itu merusak sejumlah rumah warga yang ada di kawasan Bolivar, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara di Terjang Gelompang pada Kamis 27 Oktober 2022 lalu. Cuaca buruk yang melanda Kabupaten Sangihe sejak beberapa minggu lalu tak hanya memporak-porandakan rumah warga yang berada di pantai Tidore, tapi juga merusak tanggul penahan ombak hingga akses jalan yang dipenuhi sampah. Tak hanya Kelurahan Tidore yang terbencana, di bagian Tahuna Timur dan Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Nganitu dan Kecamatan Tamako juga terkena dampak akibat Baik, kami sudah kembali terhubung dengan rekan Nelti. Rekan bisa mendengar kami, bisa Anda lanjutkan untuk laporannya. ya baik, dia kami lanjutkan pasca Baik, terima kasih rekan Nelti Manamuri untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya di Sultra. Dua pemancing ikan menemukan mayat pria tanpa identitas di bawah jembatan Triping Kendari. Mayat tanpa identitas ini ditemukan dalam kondisi tubuh membengkak dan mengeluarkan bau tidak sedap. Saksi mengungkap kondisi mayat itu setengah berbusana dan hanya mengenakan celana pendek dan tubuh membengkak. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fadli Aksar, reporter dari Tribun News Sultra. Silakan rekan Fadli, bisa Anda laporkan terkait kasus ini. Halo, Baik, rekan Fadli. baik Tribuners.
Ya, halo. Ya, silakan, Halo. rekan. Iya, baik deh, baik Tribuners. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di bawah kolong jembatan Triping Kendari, tepatnya di Jalan ZA Sugianto, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 31 Oktober 2022 siang kemarin. Sesosok mayat tersebut ditemukan oleh dua orang pemancing yang hendak memancing ikan di Muara Teluk Kendari, melewati kolong jembatan Triping menuju kawasan Muara Teluk Kendari. Saat itu salah satu saksi mata menuturkan bahwa dirinya bersama adiknya hendak memancing ikan dengan menyusuri di bawah jembatan Triping di kawasan Teluk Kendari. Namun sang adik dari saksi mata ini mencium bau tidak sedap, kemudian mencari sumber bau tersebut dan mendapati sesosok mayat tergeletak di bawah kolong jembatan Triping Kendari. Kemudian saksi mata diberitahu oleh adiknya dan kemudian juga ikut memastikan mayat yang ditemukan tersebut, dan ternyata benar mayat tersebut ditemukan dalam kondisi sudah membusuk atau mengeluarkan bau tidak sedap. Kemudian beberapa bagian tubuhnya sudah dikerubuti oleh belatung. Kemudian juga mayat ini kemudian hanya memakai pakaian dalam. Kemudian para saksi mata ini bergegas untuk menyampaikan kepada warga setempat perihal terkait penemuan mayat tersebut. Warga setempat pun berbondong-bondong mendatangi mayat tersebut dan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya warga pun melaporkan ini kepada kepolisian setempat untuk melakukan evakuasi. Tidak lama aparat tim Innafis dari Polresta Kendari turun ke bawah kolong jembatan untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Namun di tubuh jenazah tak ditemukan identitas apapun. Berikut tak ada keluarga atau warga setempat yang mengenali. Kemudian tim Dokpol Bidokes Polda Sultra kemudian datang untuk mengevakuasi jenazah dengan menggunakan ambulans. Selanjutnya jenazah pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk selanjutnya diotopsi. Kapolresta Kendari Kombes Pol M.Eka Fatur Rahman memperkirakan bahwa pria tersebut meninggal kurang lebih 10 hari sebab beberapa bagian tubuhnya setelah membusuk bahkan sudah menghitam, bukan lagi membiru. Sampai saat ini menurut Kombes Pol M.Eka Fatur Rahman tak ada keluarga yang mendatangi atau menjemput jenazah pria tersebut. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Fadli. Dan Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolresta Kendari Kombes Pol M.Eka Fatur Rahman. Berikut keterangan lengkapnya. 1 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 kami menerima laporan dari warga seorang pemancing di seputaran jembatan Triping ini menemukan sesosok mayat. Telah kami lakukan pengecekan tadi langsung ke TKP. Kami benarkan bahwa ada di bawah jembatan ini sosok mayat yang keadaannya sudah sangat sudah membusuk, sudah banyak belatung. Kami masih melakukan penyelidikan, masih akan olah TKP untuk memastikan penyebab kematiannya. Sementara dugaan kami, karena yang bersangkutan ini dilihat dari TKP bahwa ini merupakan orang yang tinggal di tempat ini, yang di dalam jembatan, kolong jembatan, yang tidak ada keluarganya, tidak ada sanak familinya, yang sudah biasa menetap di. Sementara dugaan kami demikian, tidak ada mengetahui ketika sudah lama meninggal, ada yang melihat malah kemudian melaporkan kepada kami.
Seorang bocah SD warga Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, tewas terseret banjir. Jenazah bocah 8 tahun itu ditemukan 1 jam kemudian di kali di kilometer 6 jurusan Kupang, Kelurahan Maubeli. Korban tenggelam lalu terseret banjir saat mandi bersama teman-temannya di saluran drainase di Kelurahan Aplasi. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Pos Kupang, ada rekan Dionysius Rebon. Silakan rekan, bisa Anda informasikan terkait kronologi kejadian ini. Baik, rekan Dea, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa pada tanggal 31 Senin 31 Oktober tahun 2022 kemarin, seorang bocah berusia 9 tahun di Kabupaten Timur Tengah Utara, tepatnya di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, tewas diseret banjir. Pasca hujan yang mengguyur wilayah ini sekitar 3 jam yang terjadi di Kota Keva Menado. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Keva Menado, Bribka Andipani, bahwa korban pertama kali ketika hujan turun bermain bersama rekan-rekannya di salah satu drainase di Kelurahan Aplasi dan tergelincir lalu terjatuh ke dalam drainase tersebut dan diseret banjir menuju ke kali. Setelah 1 jam dilakukan pencarian, korban ditemukan oleh sejumlah anak-anak yang turun ke kali setelah banjir surut. Tim dari BPBD Kabupaten Timur Tengah Utara dan Polres Timur Tengah Utara kemudian mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit dan diserahkan kepada keluarga korban. Demikian laporan saya dari Kota Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Dionysius, dan berikut Tribuners kami sudah mendapatkan keterangan dari Babin Kamtibmas Kelurahan Maubeli, Bribka Andi Pani. Berikut liputannya. Jadi kejadian awalnya tadi siang setelah saya patroli keliling wilayah binaan, pas saat hujan deras itu saya sempat keliling ke bantaran kali sepanjang Maubeli untuk menghimbau ke masyarakat tidak boleh beraktivitas di bantaran kali, terutama anak-anak kecil, untuk mengantisipasi jangan sampai ada terbawa arus. Setelah saya sampai di belakang PLN, saya terjebak hujan di situ. Di situ ada laporan dari masyarakat bahwa ada kemacetan di depan masjid. Kebetulan itu adalah wilayah Kelurahan Maubeli karena airnya memenuhi badan jalan sebatas betis orang dewasa, sehingga saya sempat ke sana untuk membantu masyarakat yang menyeberang untuk memperlancar arus lalu di situ. Setelah airnya turun, saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang tenggelam di belakang SMA 2. Bersamaan dengan berita di HT dari Tiket Polres bahwa ada kejadian anak tenggelam di Kelurahan Aplasi terbawa arus, sehingga saya langsung bergegas di TKP di belakang SMA 2. Setelah saya sampai sana, masyarakat sudah beberapa yang berada di TKP dan saya langsung mereka menunjukkan letak jenazah. 1 unit gudang kayu tempat penyimpanan barang bekas di Desa Dukong, Tanjung Pandan, Belitung ludes terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran sampah dedaunan untuk mengusir tawon. Api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar BPBD Belitung dalam kurun waktu setengah jam. Untuk kronologi lengkapnya terkait kejadian kebakaran ini, Tribuners, akan dilaporkan rekan Dede Suhenda, reporter dari Pos Belitung yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan Tribuners, bisa kami sampaikan 1 unit gudang kayu tempat penyimpanan barang bekas milik warga yang bernama Hairul ludes terbakar pada hari Senin sore kemarin. Gudang yang terletak di Jalan Pelataran Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten itu rata dengan tanah setelah terbakar sekitar setengah jam lebih. Dari sisa kebakaran terlihat barang-barang bekas seperti mesin air, bahkan 1 unit motor yang sudah tidak terpakai lagi hanya menyisakan rangka. Berdasarkan keterangan dari Kepala BPBD Kabupaten Belitung, Agus Supriyadi, menjelaskan kejadian bermula di saat pemilik gudang melihat 1 sarang tawon yang bersarang di dalam gudang tersebut. Kemudian ia berniat untuk mengusir tawon tersebut dengan cara menghidupkan api dari dedaunan sekitar dengan harapan asap dari api tersebut bisa mengusir tawon tersebut. Kemudian setelah menghidupkan api, pemilik gudang
kemudian bertolak ke belakang dengan tujuan untuk membersihkan rumput-rumput di belakang rumahnya. Ketika beberapa saat api tiba-tiba sudah besar menyambar gudang kayu tersebut. Kemudian warga sekitar langsung melapor kepada petugas damkar yang langsung meluncur menuju lokasi kejadian. Kemudian sekitar 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan, namun gudang yang terbuat dari kayu itu tidak bisa terselamatkan. Saat ini pemilik rumah sedang mengemasi sisa-sisa kebakaran tersebut. Demikian Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kepala BPBD Kabupaten Belitung Timur, Agus Supriyadi. Selengkapnya kami tampilkan. Masih dari pemilik bangunan, ini awalnya tadi beliau itu menghidupkan api dengan harapan menyambar gudang. Jam berapa tadi? Kalau laporan kita 4.35. 16.35. Pas 4.35. 4.35 tadi sekitar ini setengah jam udah bisa di ini. Barang-barang yang barang-barang isi dalam itu gudang barang-barang dalam majelis CG kan. yang diturunkan Pak ya Pak sama personil ini dan tadi berapa ini damkarnya kalau TRC tadi ada 4. Kita sini orang 10 untuk anggota damkar menurunkan sekitar 4 unit. Aksi pembobolan terjadi di SD Negeri 1 Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Senin dini hari kemarin. Beberapa barang elektronik yang digunakan sebagai sarana belajar mengajar siswa pun raib digondol oleh maling. Akibat aksi tak bertanggung jawab itu, total kerugian inventaris sekolah mencapai 21 juta rupiah. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Solo, ada rekan Tri Widodo di sana yang akan melaporkan terkait kasus ini. Silakan rekan Tri. Ya, dapat saya sampaikan dari Boyolali, tepatnya dari desa dan kecamatan Cepogo, bahwasanya SD Negeri 1 Cepogo telah terjadi pembobolan yang mengakibatkan beberapa barang berupa 2 unit printer, 2 unit LCD monitor, dan 1 unit kamera DSLR raib di gondol maling. Kemunculan ini diduga terjadi pada minggu malam hingga Senin dini hari. Kunjungan ini pertama kali diketahui oleh seorang penjaga sekolah saat di mana pada hari Senin pagi penjaga tersebut saat melakukan bersih sekolah mendapati barang-barang yang semula ada di ruang atau di atas meja di atas meja kepala sekolah tidak ada. Kemudian saksi ini menghubungi kepala sekolah ya untuk menanyakan perihal barang-barang elektronik tersebut yang semula ada. Namun ternyata barang-barang tersebut tidak dibawa oleh para guru maupun kepala sekolah, sehingga setelah dilakukan pengecekan ternyata sekolah tersebut habis dibobol oleh maling. Diduga pelaku masuk ke dalam sekolah melalui pintu jendela kantor guru. Kemudian pelaku masuk ke ruang kepala sekolah dengan cara membobol atau merusak pintu kayu dan merusak gembok pintu teralis yang menghubungkan antara ruang guru dan ruang kepala sekolah ini. Kemudian pelaku mengambil barang-barang elektronik tersebut untuk dibawa kabur. Selain itu juga untuk meninggalkan jejak gembok teralis yang semula dirusak itu juga dibawa kabur oleh pelaku. Kasus pencurian ini sudah ditangani oleh jajaran Polsek Cepogo. Polisi bersama tim Inafis dari Polres Boyolali sudah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Untuk saat ini kasus polisi masih mencari ataupun melakukan penyelidikan terhadap ketiga pelaku. Selain itu dapat saya informasikan bahwasanya kasus pembobolan atau pencurian di sekolah negeri 1 Cepogo ini tidak hanya kali ini terjadi. Sebelumnya sekitar 1,5 tahun yang lalu sekolah tersebut juga sudah pernah terjadi peristiwa serupa. Hanya saja kerugian saat itu tidak sebesar ini, di mana jika saat itu kerugiannya berkisar antara
3,5 sampai 4 juta. Sedangkan kerugian akibat kasus pencurian yang baru saja terjadi ini, sekolah mengalami kerugian sekitar 21 juta. Ya. Baik, Tribuners, rekan Triwidodo sudah melakukan wawancara bersama Kepala SD Negeri 1 Cepogo, Duriah Kusni. Berikut liputannya. Tadi pagi-pagi penjaga saya seperti biasa bersih-bersih buka pintu, tahu-tahu 2 LCD, kemudian 2 printer, 1 kamera, tahu-tahu sudah nggak ada di tempat. Nah, tapi pintu kok masih terkunci semuanya. Ternyata setelah kita teliti, pencurian itu lewat jendela. Ya, congkel jendela, masuk, kemudian ini congkel pintu tengah ini. Congkel pintu. Tengah 6.30 tadi ada laporan ke Polsek bahwa ada pencurian yang terjadi di SD 1 Cepogo, SD Negeri 1 Cepogo, dan kebetulan waktu itu kami sedang melaksanakan apel pagi, jadi langsung dari anggota SPK dan anggota Reskrim mendatangi TKP untuk TP-TKP dan olah TKP. Dari hasil laporan dari rekan-rekan yang TKP tadi membenarkan bahwa di SD tersebut terjadi pencurian dengan kerugian beberapa. Jadi kalau langsung bingung terus liburan si ibu niku wau tanggal si ibu dan bar tanggal si ibu niku kalau goleki apa dijahit itu ya yang udah anu iki wau jendela niku wau. Satu jendela tok. Enggak pas enggak ada transisi. Printernya 2, proyektornya 2, sama kameranya 1. Sejumlah orang yang diduga merupakan gangster membobol SD Negeri Cihideng, Ilir 04, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kamera pengawas yang berada di sekolah itu pun menunjukkan 3 orang tidak dikenal masuk ke area sekolah menggunakan penutup wajah. Pelaku juga meninggalkan jejak berupa beberapa coretan yang bertuliskan Gangster Tom Bogor. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Amar, reporter dari Tribun Bogor, yang akan melaporkan terkait kasus ini. Silakan rekan Amar, bisa Anda informasikan lebih detailnya. Baik, terima kasih rekan Dea. Ya, jadi untuk Tribuners memang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, tepatnya pada dini hari kemarin, SDN Cihideng Ilir 04 yang berada di Desa Cihideng Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, diduga dibobol oleh sekelompok orang yang diduga merupakan gangster. Awal mula kejadian tersebut diketahui dari penjaga sekolah yang masuk pada pagi hari dan melihat kondisi pintu ruangan yang sudah tak terkunci, dan ketika memasuki beberapa ruangan, terutama ruang guru dan ruang kelas, yang terdapat coretan berupa dari tinta-tinta printer yang ada di dalam ruang guru tersebut. Jadi yang diduga gangster tersebut membuat berantakan seisi ruangan dengan coretan tinta. Dan terdapat beberapa tulisan yang diduga merupakan identitas dari kelompoknya, yaitu ada tulisan Gangster Tom Bogor, kemudian ada juga Tom 2019 Gangster pada area ruang guru tersebut. Nah, selain itu, selain membuat berantakan seisi ruang guru, beberapa aset milik sekolah pun dinyatakan hilang. Adapun aset-aset yang hilang tersebut ialah 3 buah laptop, kemudian 3 buah infocus, kemudian ada 2 printer dan 1 speaker. Kemudian ada 1 buah galon, 1 dispenser, dan 1 gas LPG berukuran 3 kilo, hingga kopi milik guru yang juga berhasil dibawa lari oleh para pelaku. Nah, jika diperkirakan menurut pihak sekolah, kerugian yang ditaksir itu mencapai 30 juta rupiah. Nah, para pelaku ini juga sempat terekam kamera CCTV yang berada di sekolah tersebut,
dan menunjukkan awal mula masuk itu sekira pukul 1:30 Indonesia bagian Barat. Dan menurut keterangan pihak sekolah bahwa sekolah tersebut memang tidak ada petugas keamanan yang berjaga pada malam hari sehingga para pelaku bisa dengan leluasa melancarkan aksinya pada dini hari tersebut. Nah, dari yang terekam di CCTV terdapat 3 orang yang mengenakan penutup kepala dan juga penutup wajah, 2 diantaranya menggunakan celana panjang dan 1 orang lagi menggunakan celana pendek dan tidak memakai alas kaki. Nah, sandal pelaku diduga milik pelaku ini menjadi barang bukti dari pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku yang diduga merupakan gangster. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan maupun berspekulasi bahwa pelaku adalah gangster hingga para pelaku ini belum ditemukan. Dan pada saat kejadian kemarin, karena kejadiannya pada Senin dini hari dan Senin paginya itu sekolah meliburkan atau memberikan tugas untuk murid-muridnya untuk mengerjakan di rumah karena beberapa kunci ruang kelas diduga juga dibawa oleh para pelaku sehingga pintu-pintu kelas tersebut tidak bisa dibuka. Namun saat ini pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekolah sudah memulai kegiatan belajar mengajarnya kembali normal seperti biasanya. Begitu rekan dia yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi selanjutnya. Maraknya kabar penculikan anak di wilayah Bangka Selatan atau Basel belakangan ini membuat Kapolsek Payung langsung bertindak. Kepolisian pun mengambil langkah antisipasi dengan melakukan pengawasan di sekolah-sekolah. Aparat Polsek Payung melakukan pengawasan dan pengecekan bagi siswa yang sedang melakukan aktivitas belajar di wilayah hukumnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Bangka Pos, ada rekan Adi Saputra di sana. Silakan rekan dengan informasi Anda. Selamat siang rekan Dea Tribun News dimanapun berada. Pada hari Senin 31 Oktober 2022, Polsek Payung, Polres Bangka Selatan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Payung dan Pulau Gosar dan sekitarnya, di mana kegiatan ini untuk mengantisipasi terjadinya penculikan anak, terutama anak-anak yang ada di sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP. Kapolsek Payung sendiri menerjunkan beberapa personil di sekolah-sekolah yang mana beberapa bulan terakhir maraknya viralnya kejadian penculikan anak, terutama di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, yang mana sempat terjadi penculikan anak, tapi telah dilakukan penangkapan. Tujuannya dilaksanakan kegiatan ini sendiri, pihak Polres Bangka Selatan, yang mana Polsek Payung menerjunkan beberapa personil untuk mengawasi dan memberikan himbauan kepada siswa maupun guru, orang tua untuk berhati-hati dan waspada karena jangan sampai terjadi penculikan anak di wilayah hukum Polres Bangka Selatan, khususnya di Kecamatan Payung. Kapolsek sendiri, Ibtu Juniarto, mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan setiap hari karena setiap personil ditempatkan di beberapa sekolah, terutama memberikan himbauan dan memberikan pengawasan agar siswa atau orang tua tetap berhati-hati. Kemudian pihak Polsek Payung sendiri memberikan himbauan kepada masyarakat, terutama sempat kemarin viral terjadinya beredarnya uang palsu di wilayah hukum Polres Bangka Selatan, khususnya di Polsek Payung. Beredarnya uang palsu tersebut sendiri tidak sempat lama, pelaku sudah diamankan pihak Polres Bangka Selatan, Polres Pangkal Pinang atas berkat kerjasama dari pihak Polsek Payung dan Polres Bangka Selatan. Kemudian pihak Kapolsek Payung sendiri, Ibtu Juniarto, seizin Kapolres Bangka Selatan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Payung, Pulau Besar dan sekitarnya untuk tetap waspada dan berhati-hati ketika melakukan aktivitas ataupun aktivitas
di luar karena saat ini cuaca sedang tidak stabil. Untuk itu pihak Polres Bangka Selatan, Polsek Payung mengimbau kepada masyarakat apabila terjadi sesuatu hal untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres ataupun Polsek ataupun pihak Babin Kamtibmas yang ada di wilayah masing-masing. Karena untuk menjaga kondisivitas dan Kamtibnas yang ada di wilayah hukum Polres Bangka Selatan sendiri, khususnya di Kecamatan Payung. Saat ini di Kecamatan Payung sendiri tidak ada ditemukan kasus penculikan anak ataupun kasus-kasus yang sempat menghebohkan masyarakat. Mungkin seperti itu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra untuk laporan Anda di Bangka. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Satreskrim Polres Pasuruan berhasil membongkar sindikat perdagangan anak di bawah umur di wilayah Tretes, Kecamatan Perigan, Kabupaten Pasuruan. 3 pelaku, di mana 1 di antaranya masih di bawah umur, telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari penyelidikan awal kepolisian, para tersangka sudah menjalankan bisnis terlarang ini sekira 10 bulan yang lalu. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Galih Lintartika, reporter dari Surya yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Rekan, bisa Anda informasikan, silakan. Terima kasih Dea. Baik, jadi Satreskrim Polres Pasuruan ini baru saja membongkar praktek perdagangan anak di bawah umur ya, yang ada di sebuah villa di kawasan wisata Tretes, Kecamatan Perigan, Kabupaten Pasuruan. Ada 3 tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian Satreskrim Polres Pasuruan dalam kasus ini. Pertama, tersangka itu berinisial RR ya, dia itu sebagai pemilik wisma atau pemilik villa, atau yang juga biasa disebut sebagai mami. Juga ada tersangka KS, dia perannya sebagai penjaga villa atau wisma. Dan juga terakhir D. D ini masih di bawah umur ya, karena usianya masih 17 tahun, tapi dia juga bertugas sebagai maklar atau mencari para calon tamu-tamu atau pria-pria hidung belang yang akan menyewa jasa para korban ini. Ada 2 korban yang berhasil diselamatkan oleh kepolisian dalam kasus perdagangan anak ini. Mereka rata-rata masih berusia 13 tahun, asalnya dari kota Mojokerto, Jawa Timur. Nah, mereka tertarik atau tergiur dengan tawaran para tersangka ini karena dijanjikan bekerja sebagai LC ya, atau pemandu lagu dengan gaji bulanan. Tapi faktanya ketika mereka sudah sampai di kawasan Tretes, ada briefing ulang yang mewajibkan para korban ini untuk bisa melayani para tamunya dengan hubungan badan. Saya kira seperti itu. Nah, dari situ ada 4 korban. 2 korban ini berhasil melarikan diri dari wisma. Nah, 2 orang korban inilah yang akhirnya melapor ke orang tua 2 korban yang diperjualbelikan itu ke polisi. Akhirnya polisi melakukan penyidikan dan berhasillah mengungkap kedok atau persembunyian dari para tersangka itu sendiri. Nah, dalam kasus ini polisi juga menghimbau kepada semua masyarakat, utamanya remaja ya, jika ada tawaran yang ditawarkan melalui media sosial, tawaran pekerjaan ya utamanya itu untuk berhati-hati, karena memang modus-modus seperti ini sedang banyak terjadi di beberapa daerah, termasuk di Pasuruan, Kabupaten di Jawa Timur ini. Begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Gali untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Adi Putranto Utomo terkait kasus ini selengkapnya. Inisial D ini sudah kita limpahkan sudah P21. Di situ anak D ini dihubungi oleh korban melalui HP, yang kemudian dengan bujuk kerayunya D ini menawarkan pekerjaan sebagai LC di villa di 2 orang korban ini, yang kemudian untuk disalurkan pada pelanggan atau pria-pria hidung belang, di mana dari pembayaran ini sebesar 300.000 ada keuntungan yang diperoleh dari masing-masing tersangka ini, di mana tersangka KS selaku penjaga wisma dia mendapatkan keuntungan 30.000 dari setiap tamunya. Kemudian tersangka anak inisial D tadi mendapatkan keuntungan 50.000 dari setiap bookingan terhadap korban.
dan sisanya untuk germo dan dibagikan kepada si korban. 2 orang anak dilaporkan hanyut di Sungai Keyang, Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Minggu 30 Oktober 2022 lalu. Dalam insiden tersebut, 1 anak berhasil menyelamatkan diri, sedangkan seorang lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu, 1 lagi korban kemudian, maksud kami yang merupakan anak SD, kemudian ditemukan pada keesokan harinya, namun dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sofyan Arif Chandra, reporter dari Tribun Jatim. Silakan rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kejadian ini. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners. Dapat dilaporkan 2 anak dilaporkan hanyut di Sungai Keyang, Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo pada Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Dari 2 anak tersebut, 1 diantaranya berhasil selamat setelah dapat meraih batu yang ada di pinggir sungai, sedangkan 1 anak lainnya yang masih berumur 10 tahun hanyut dan pada hari itu tidak ditemukan. BPBD dan petugas terkait sudah mencari pada hari tersebut, namun terkendala karena Sungai Keyang saat itu arusnya sangat deras sehingga petugas tidak bisa melakukan penyisiran di dasar sungai dengan menyelam dan hanya melakukan pemantauan dari atas sungai. Nah, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, petugas terkait termasuk Basarnas melakukan koordinasi dengan para stakeholder dan memutuskan untuk menutup pintu air yang ada di atas saluran Sungai Keyang, dan setelah air surut petugas lalu melanjutkan pencarian. Namun di sungai yang lain, yaitu di Sungai Sekayu yang merupakan aliran Sungai Keyang, seorang pemancing melaporkan adanya mayat yang ditemukan di sisi Sungai Sekayu. Dari situ petugas langsung meluncur untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar bahwa mayat tersebut merupakan adik korban yang sebelumnya hanyut di Sungai Keyang, Desa Josari, Kecamatan Jetis, dan ditemukan di Sungai Sekayu di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo. Saat ditemukan sudah meninggal dunia, dan setelah dilakukan visum terdapat luka di hidung yang diduga karena terkena benturan batu saat terhanyut di Sungai Keyang dan langsung di Sungai Sekayu. Saat itu juga keluarga dipanggil dan untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan adalah anaknya dan memang benar itu adalah korban yang sedang dicari. Begitu dia yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Ponorogo. Baik, terima kasih rekan Sofyan Arif Chandra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Jawa Timur kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Warga Sika Pulau Flores dihebohkan dengan penemuan 2 mayat di hari yang sama pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin. Penemuan 2 mayat itu berlangsung di 2 tempat yang berbeda. Penyebab kematian dari 2 orang yang ditemukan tidak bernyamuk itu pun kini ditangani oleh pihak berwajib. Laporan lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Flores. Kami sudah terhubung dengan rekan Arnold Welianto. Silakan rekan, bisa Anda informasikan terkait update kasus ini. Baik Dea dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar kemarin pada Senin 31 Oktober 2022 sore, warga Kabupaten Sika digegerkan dengan penemuan 2 mayat di waktu yang bersama. Yang pertama penemuan mayat seorang pelajar yang diduga terseret arus ombak di Dusun Kahagoleng, Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, di mana penemuan mayat tersebut merupakan seorang pelajar yang masih duduk di sekolah menengah pertama kelas 2, di mana dari kronologis yang berhasil kami himpun, korban bersama beberapa temannya mandi di pantai Nemita di wilayah Kecamatan Doreng. Namun
sebelum meninggal korban sempat mengalami sakit pada bagian tangan, namun korban terus mandi di bagian tengah dari pantai tersebut dan akhirnya hilang beberapa saat kemudian hingga warga menemukan korban tersebut dan meninggal dunia, dan saat ini sudah dibawa ke rumah duka. Kemudian di waktu bersamaan warga di Tua Bau, Desa Tua Bau, Kecamatan Talibura, menemukan seorang mayat meninggal dunia di bawah pohon pisang di jalur menuju Bendungan Napun Gete, di mana aparat kepolisian dari Pospol Talibura dan juga Polsek Waigete sudah ke TKP dan sudah mengolah tempat kejadian perkara. Dan informasi yang kami himpun, keluarga menolak untuk diotopsi dan menerima ini sebagai musibah. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Arno untuk informasi Anda dari Sika. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan melepas kontingen HSS untuk Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan atau Porprov ke-11. Dari 41 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov, ada 38 cabang olahraga yang akan diikuti oleh para atlet. Dalam acara ini, KONI HSS juga menyerahkan bantuan kepada cabang olahraga dalam bentuk dukungan alat olahraga. Selengkapnya terkait pelepasan ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Pos. Ada rekan Eka Pertiwi di sana. Silakan, rekan. Halo, rekan Eka. Iya, silakan. Hai Tribuners, dimanapun kalian berada, untuk hari ini pada Selasa 1 November 2022 telah dilaksanakan pelepasan kontingen Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan total 716 orang. 588 diantaranya adalah atlet dan 128 diantaranya adalah ofisial dan pelatih. Untuk pelaksanaan Porprov sendiri direncanakan akan dilaksanakan pada 1 November hingga 13 November mendatang dan akan dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu juga KONI juga menyerahkan bantuan untuk dukungan alat olahraga kepada berbagai cabang olahraga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti e-sport 225 juta, angkat berat 200 juta, sepak takraw 185,3 juta, bulu tangkis 74,2 juta, arum jeram 53 juta, panahan 99,3 juta, anggar 198 juta, tenis meja 146, pentang 90 juta, senam 199 juta, atletik 63 juta, bola voli 51 juta, binaraga 99 juta, dance sport 99 juta, gulat 59 juta, catur 65,7 juta, pencaksilat 113 juta, hapkido 80 juta, karate 99 juta, angkat besi 87 juta, dan sepak bola 3,5. Jadi harapan dari Ketua KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menargetkan pada Porprov kali ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat ranking dan masuk 5 besar. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Eka Pertiwi untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi selanjutnya di Sumatera Selatan. Menyambut KTT G20 dan Indonesia Culture Festival tahun ini dimanfaatkan oleh Pemkab Ogan Ilir untuk mengenalkan seni budaya kearifan lokal asal Bumi Caram Seguguk. Berbagai kesenian dan hasil kerajinan dari Ogan Ilir dipamerkan di Anjungan Sumatera Selatan, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Pagelaran seni budaya dan pariwisata ini melibatkan 65 orang yang berasal dari Dewan Kesenian Kabupaten Ogan Ilir. Dan saat ini Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Sumsel, ada rekan Agung di sana. Bisa Anda informasikan terkait kegiatan ini rekan Agung? Silakan.
Halo, rekan Agung. Ya, selamat siang rekan Dea dan juga Tribuners di seluruh Indonesia. Dapat kami laporkan menjelang KTT G20 dan juga Indonesia Culture Festival. Ini dimanfaatkan oleh pemerintah dari berbagai daerah, termasuk dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengenalkan kearifan lokal, mengenalkan seni budaya, dan produk lokal yang sebelumnya sudah memiliki nama dan kini untuk semakin dibuat semakin terkenal lagi, diantaranya baik itu berbentuk kerajinan, kebudayaan, hingga produk makanan. Bertempat di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Pemkab Ogan Ilir menggelar pameran, diantaranya pameran kesenian seperti Carnaval Anam, kemudian ada tari-tarian dan produk makanan khas Ogan Ilir. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Ogan Ilir, Pancawijaya Akbar, beserta jajaran para kepala OPD, di mana pada acara ini, karena Jakarta merupakan etalase Indonesia, sehingga diharapkan dengan promosi lewat event ini diharapkan kebudayaan Ogan Ilir semakin dikenal oleh kalangan luas, baik nasional bahkan internasional. Seperti kegiatan yang dilakukan kemarin pada 30 Oktober lalu, di mana dengan melibatkan 65 orang anggota Dewan Kesenian, ada kegiatan seperti pameran tenun songket, kain gebeng, purun, aksesoris perak, dan juga peralatan dapur yang terbuat dari bahan-bahan yang diproduksi di Ogan Ilir, terbuat dari seng. Untuk UMKM produk makanan itu ada kue semprong, kembang goyang, kue linting, kopi gula aren. Nah, kopi gula aren ini merupakan produksi dari keluarga besar Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Insinyur Haji Mawardi Yahya, yang produksinya di Ogan Ilir. Kopi gula aren ini sudah cukup familiar bagi masyarakat Ogan Ilir dan juga Sumatera Selatan, dan melalui event ini diharapkan dapat semakin dikenal dengan cita rasa kopi yang khas, yang juga dapat bersaing dengan produk kopi yang sudah terkemuka. Kemudian juga ada hiburan kesenian tradisional seperti tari Moparaje, tari Ngandon, dan tari Kemis, tari Keris. Lalu lagu-lagu tradisional Ogan Ilir juga dikenalkan, mungkin masih asing di telinga, tapi lagu-lagu seperti Beras Pegagan, Ogan Ilir Cindo, Melati Karangan, Ngitung Sukat, Pindang Pegagan, dan Cik Minah. Ini beberapa lagu tradisional yang untuk pertama kalinya dikenalkan di Taman Mini Indonesia Indah. Diharapkan dengan pentas kesenian ini juga dapat menarik minat masyarakat untuk kontingen, untuk maksud kami untuk perwakilan Sumatera Selatan. Ogan Ilir merupakan kabupaten kedua. Setelah sehari sebelumnya ada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada 29 Oktober lalu yang telah lebih dulu menampilkan kerajinan dan kebudayaan khas kabupaten tersebut. Pada acara ini juga ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Aufa Syahrizal, ada juga Wakil Bupati Ogan Ilir, Haji Ardani, yang turut menghadiri acara, memeriahkan acara, dan mengajak masyarakat mencintai budaya lokal dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Karena produk tradisional seperti dari Ogan Ilir ini sebenarnya secara kualitas tidak kalah bersaing dengan produk-produk pasaran yang ada di Indonesia. Dan dari Pemkab Ogan Ilir rencananya akan menggelar kegiatan serupa di tahun depan dengan skala yang lebih besar, yang lebih meriah, agar apalagi tahun depan rencananya Taman Mini Indonesia Indah akan kembali dibuka untuk umum, sehingga diharapkan perhatian yang lebih besar, yang lebih luas dari masyarakat dapat tertuju ke Ogan Ilir. Baik, demikian rekan Dea laporan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Baik, terima kasih rekan Agung. Tribuners, berikut kami tampilkan juga hasil wawancara rekan Agung bersama Bupati Ogan Ilir dan juga Kepala Disbudpar Sumatera Selatan selengkapnya. Untuk ini ke tahun pertama karena Taman Mini menyambut G20 dan juga sebenarnya dijadwalkan untuk peresmian tapi diundur peresmiannya, tapi dari Provinsi Sumatera Selatan tadi walaupun diundur tapi kita tetap memulai festival seni untuk 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Alhamdulillah Kabupaten Ogan Ilir tampil yang kedua setelah kemarin Oku Timur dan hari ini Kabupaten Ogan Ilir. Pak, targetnya UMKM Ogan Ilir seperti Ya, apa, Pak? harapan kita untuk mengenalkan, mencicipi, ataupun selain mengenalkan dan mencicipi untuk masyarakat luar dan juga mungkin masyarakat yang kita merantau di Jakarta. Bahwa setelah kita tunjukkan ini belum berakhir nih, masih nanti terakhir. Yang jelas satu kata yang luar biasa, yang pantas kita sebutkan adalah luar biasa. Artinya Ogan Ilir tampil maksimal, kemudian seluruh kekuatan dikerahkan. Jadi Dewan Kesenian bersemangat, para seniman-seniwatinya juga semangat, mereka tampilkan apa yang ada ciri khas dari Ogan Ilir. Jadi mulai dari lagunya tadi, lagu-lagu Ogan Ilir, tarian-tarian juga mengkiaskan tarian budaya Ogan Ilir. Kita tahu Ogan Ilir karena beberapa kecamatan, ini diambil semua dari masing-masing kecamatan, dikolaborasi sehingga semua kecamatan tampil budaya. 63 anggota Panwascam se-Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dilantik Bawaslu pada Minggu 30 Oktober 2022 malam lalu. Puluhan Panwascam kemudian mengikuti bimbingan teknis di Hotel Laura. Bupati Kabupaten Nunukan, Haja Asmin Laura Hafid pun menghadiri acara dan memberikan pesan menohok bagi ke-63 orang yang terpilih tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Febrianus Felis, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan rekan, bisa Anda informasikan terkait pelantikan ini dan juga pesan dari Bupati Laura. Baik Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa Bupati Nunukan Asmin Laura pada Minggu tanggal 30 Oktober 2022 malam menghadiri acara pelantikan sebanyak 63 anggota Panwascam Kabupaten Nunukan di Bupati Nunukan Asmin Laura meminta agar anggota Panwascam yang baru dilantik bisa bekerja lebih profesional. Bupati Nunukan periode itu menyampaikan pengalaman Pilkada 2020 ia sebagai incumbent merasi dengan pengawasan yang dilakukan Panwascam terhadapnya. Menurutnya, pengawasan anggota Panwascam pada waktu itu cenderung kepada incumbent sehingga terkesan berat sebelah. Seharusnya dia mengatakan semua calon ataupun peserta pemilu harusnya diawasi. Laura mengaku pada pilkada sebelumnya dia merupakan calon yang paling banyak di BAP oleh Bawaslu Nunukan. Hal tersebut lumayan menguras waktu, tenaga dan pikiran. Dan hal yang paling membuat dia risih saat harus izin ke toilet juga diikuti oleh sejumlah anggota Panwascam. Hal itu yang membuat Bupati Nunukan Asmin Laura mengaku risih saat itu. Dia berharap kepada Ketua Bawaslu Nunukan untuk memastikan anggota Panwascam bekerja profesional. Laura tegaskan bahwa tidak ada ASN yang dimintanya untuk membantu dalam kerja politik. Hingga kata dia, Panwascam jangan terpengaruh dengan isu yang berkembang. Laura berharap calon yang bertanding di pemilu 2024 nanti adalah figur baru dan menjalankan perannya, dan anggota Panwascam dia meminta ataupun berpesan untuk bisa bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia menyampaikan kembali bahwa kepemimpinan yang sudah dia tempuh selama dua periode ini jadi tidak akan terkontaminasi lagi. Maksud saya tidak akan menjabat lagi sebagai calon, mencalonkan diri sebagai bupati untuk berikutnya, sehingga Panwascam tidak perlu terlalu melakukan pengawasan yang tidak profesional terhadap siapapun calon yang akan mencalonkan pada pemilu 2024 nanti. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan, dan berikut Tribuners, rekan Felis sudah mendapatkan keterangan dari Bupati Nunukan Asmin Laura. Liputannya kami tampilkan selengkapnya. Yang ada gitu, jangan juga terlalu mudah terpancing dengan isu-isu yang ada gitu. Karena saya ini biar bagaimanapun juga pernah merasakan itu gitu. Sampai saya saat kampanye ke WC pun diikutin gitu sama Pak. Ini juga yang kadang-kadang membuat kita juga tidak nyaman gitu. Apakah memang sejauh itu tingkat pengawasannya itu seperti apa gitu. Saya
sementara habis orasi gitu, kemudian pamit ke WC, di WC juga diikutin gitu aja. Tetapi kita tidak tahu ya, apakah memang pengerjaannya seperti itu, sehingga saya merasa tidak nyaman saja. Makanya itu tadi saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini tidak dilakukan hanya kepada saya saja pada saat itu, gitu, dilakukan juga dengan calon-calon yang lain. Karena memang banyak komplain, tapi saya kan tidak bisa juga memposisikan diri saya sebagai wasit di antara calon dan pengawas pada saat itu, karena memang saya kebetulan kandidat gitu. Jadi ya memilih untuk tidak artinya tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi saya punya momen tadi untuk menyampaikan itu, ya saya sampaikan gitu. Ya jangan terkesan ini aja, karena mungkin kadang-kadang dengar isu gitu ya, oh ini incumbent punya pengaruh yang kuat, kekuasaan dan sebagainya. Sehingga itu kadang-kadang yang mempengaruhi kinerja mereka gitu. Sampai-sampai loh kok saya ke WC juga diikutin juga. Ini aja yang saya rasa kayak terlalu terlalu menggelikan buat saya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara sendiri merupakan satu dari 12 daerah prioritas percepatan penurunan stunting nasional. Satu di antara agendanya yakni Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo memberikan kuliah umum di Poltekkes Kendari. Bagaimana kegiatan ini berlangsung, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun News Ultra. Kami sudah terhubung dengan rekan Ridwan Kadir di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya sampaikan, Kepala BKKBN Republik Indonesia yaitu Dr. Hasto Wardoyo memberikan kuliah umum di Poltekkes dengan menyampaikan terkait dengan penurunan stunting, yaitu ini menjadi khusus bagi perempuan. Perempuan mesti memperhatikan kondisi kesehatannya dan juga bayinya. Hal itu menjadi sangat penting, karena kedepannya akan berpengaruh pada bonus demografi. Sehingga kedepannya ini menjadi tugas dari generasi muda untuk mengatasi hal tersebut. Stunting ini juga akibatnya ada 3, yaitu balita itu pendek, kemudian tidak cerdas, dan juga mudah sakit-sakitan. Berdasarkan data, ya, secara nasional sendiri angka stunting itu mencapai 24,4%, sementara untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara itu mencapai 30,3%. Untuk itu, bagi generasi muda saat ini, untuk mencegah atau menurunkan stunting, khususnya di Sulawesi Tenggara, untuk menghindari 2 hal, yaitu toxic people dan juga toxic relationship, yang dimana katanya kedua hal tersebut perlu diperhatikan sejak dini, terlebih bagi remaja untuk menghindarinya. Hasto sendiri mengingatkan bagi remaja perempuan untuk lebih menjaga diri kepada pacar maupun calon suami mereka. Karena berdasarkan data misalnya dan survei yang dilakukan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 dengan pertanyaan kapan pertama kali melakukan hubungan seks, dari hasil survei tersebut jawabannya adalah yakni pada usia 21 hingga 23 tahun. Kemudian dilakukan survei ulang pada tahun 2017, pada usia di atas 20 tahun itu presentasinya sudah mulai menurun, namun pada usia seks 15 hingga 19 tahun itu malah lebih tinggi daripada yang usia 20 tahun ke atas. Sehingga Poltekkes Kendari ini diharapkan untuk menjadi leading sektor, ya, untuk memerangi seks pranikah maupun seks usia dini. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ridwan untuk informasi Anda dari Kendari. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Warga di Pasar Higienis Ternate merasa senang dengan adanya pengobatan gratis yang dilakukan oleh Brimob Polda Maluku Utara. Pengobatan gratis berlangsung di depan Pasar Higienis Ternate pada hari ini, Selasa 1 November 2022. Diselenggarakan kegiatan ini diketahui untuk menyambut hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke-77 tahun 2022.
Haja Nur Hayati, salah satu pedagang pasar higienis yang datang berobat, mengatakan bahwa dari pengobatan ini dirinya diperiksa mulai dari gula darah, asam urat, dan penyakit lainnya. Selain diperiksa, ia mengatakan petugas pun memberikan obat secara gratis pada mereka. Terpisah, Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Utara, Kombes M. Erwin menyebut kegiatan bakti kesehatan yang dilakukan tersebut merupakan salah satu wujud dari rasa kemanusiaan antara sesama manusia yang dilakukan saat Brimob Polda Malut. Erwin juga mengaku kegiatan bakti sosial ini sudah sejalan dengan program Kapolda, yakni masyarakat sehat, masyarakat bisa usaha, masyarakat sejahtera. Jadi dari Korps Brimob Polri, Korps Brimob Polda Malut, tetapi giat dalam melaksanakan program Bapak Kapolda Malut tersebut. Sejumlah rumah warga rusak akibat cuaca buruk yang melanda Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis 27 Oktober 2022 lalu. Tidak hanya merusak rumah warga, gelombang pasang juga merusak tanggul penahan ombak yang berada di seputaran Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pasca kejadian tersebut pun warga saling membantu untuk membersihkan tempat yang terkena bencana. Kabupaten Sangihe sejak beberapa minggu lalu tidak hanya memporak-porandakan rumah warga yang bermukim di pesisir Pantai Tidore. Tidak hanya di Kelurahan Tidore yang terkena bencana bagian Tahuna Timur, Tahuna Barat, kemudian Manganitu dan Kecamatan Tamako juga terkena dampak akibat cuaca buruk. Pasca kejadian itu, warga langsung saling membantu untuk membersihkan wilayah yang terkena bencana. Dengan kejadian ini, pemerintah tidak tinggal diam. Penjabat Bupati Sangihe, Dr. Rini Tamuntuan, langsung meninjau lokasi bencana dan menyerahkan bantuan. PJ Bupati Sangihe yang juga merupakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan bantuan awal berupa baju 100 paket makanan siap saji, kemudian baju 100 paket, makanan siap saji 500 paket, kemudian lauk pauk siap saji 500 paket, selimut 100 lembar, dan makanan anak biskuit 80 paket yang dikirim melalui kapal laut KM Barcelona 5 dari Manado. Bantuan itu sudah disalurkan kepada korban yang ada di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, 170 paket sembako, kemudian Kelurahan Santiago 10 paket, Kampung Nakha 1 Kecamatan Mako 20 paket, Kampung Pokol 10 paket, Hesang 3 paket, Kalinda 6 paket, Kelurahan Kolongan 3 paket. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sangihe, gelombang pasang yang melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe ini merendam ratusan rumah penduduk di 7 kecamatan dan ada sekira 234 rumah penduduk yang terendam air laut akibat gelombang pasang pada Kamis lalu.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News siang hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada informasi seputar dunia olahraga yang hanya di live update sport bersama rekan kami Sarah Dita Okta. Dan saya Dea Mita beserta kru live yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang, dan berbagai biota laut.
Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tiba di Pulau Pasir Timbul Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar Halo, selamat siang Tribuners, live update sport kembali hadir menemani Anda, edisi Selasa 1 November 2022. Selama beberapa menit ke depan, kami akan sajikan beragam informasi menarik seputar dunia olahraga. Tentunya bersama saya, Saradita, selengkapnya di Tribun News. Persis Solo merespon rencana kongres luar biasa yang akan dilakukan oleh PSSI. Media Officer Persis Solo, Brian Barcelona, turut mengingatkan 6 tuntutan pihaknya yang tertuang dalam surat kepada PSSI pada 25 Oktober lalu. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra. Silakan Adi. Iya, baik rekan Radita, seperti diketahui bahwa Persis Solo sudah merespon terkait dengan rencana PSSI untuk mempercepat KLB. Dan meskipun demikian, Persis Solo sendiri tetap mengingatkan terkait 6 tuntutan yang disampaikan oleh mereka melalui surat resmi yang ditujukan kepada PSSI beberapa waktu lalu. Dan salah satu poinnya yakni adalah amandemen statuta PSSI. Selain itu juga terkait dengan sosok yang mengisi ekskul PSSI pun diharapkan merupakan sosok yang kompeten dan memiliki kapabilitas yang baik untuk di posisi tersebut. Dan selain itu juga Persis Solo juga tetap akan mengawal terkait progres dari pengusutan tragedi di Stadion Kanjuruhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Saradita.
Baik, terima kasih Adi atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Dan Tribuners, Timnas U20 Moldova akan menghadapi Timnas U20 Indonesia dalam laga uji coba di Turki pada Selasa hari ini. Gelandang Timnas U20 Moldova, Iulian Pecan dan Viku Bulmaga memberikan pendapatnya terkait kekuatan Timnas U20 Indonesia. Iulian menilai jika skuad Garuda Nusantara memiliki pemain-pemain yang cepat. Mereka juga sudah memberikan gambaran tim lawan jelang pertandingan perdana yang akan digelar pada malam hari nanti. Laga ini cukup krusial bagi mereka demi mendapatkan tempat Timnas U21 Moldova. Hal ini juga membuat laga melawan skuad Garuda Nusantara akan diprediksi berjalan sengit. Julian menilai Timnas U20 Indonesia memiliki keunggulan di sisi teknik dan permainan yang cepat. Skuad Moldova pun telah menganalisis permainan Timnas Indonesia. Sementara itu, salah satu pemain abroad yang bermain di Liga Republik Ceko, Viku Bulmaga, menjelaskan jika saat ini timnya sudah mempersiapkan laga dengan baik. Dia optimis bisa meraih hasil maksimal pada 2 laga uji coba melawan skuad Garuda Nusantara. Namun, pelatih Timnas U20 Moldova, Stefan Stoica, mengakui jika mereka tidak akan turun dalam kondisi terbaik saat melawan Timnas U20 Indonesia. Pada laga ini mereka membawa 20 pemain untuk melawan Garuda Nusantara. Namun, beberapa pemain yang berkarir di luar negeri tidak mendapatkan izin dari klub mereka. Hal ini membuat Moldova hanya memiliki 5 pemain abroad. Stoica menambahkan jika mereka akan mengandalkan banyak pemain muda pada 2 laga uji coba melawan Indonesia. Akan tetapi beberapa pemain tetap harus diwaspadai, terutama Viku Bulmaga, Mihailupan, dan Vlad Raileanu yang sudah tampil reguler di klubnya masing-masing. Skuad Garuda Nusantara akan menjalani laga persahabatan melawan Timnas U20 Moldova pada Selasa malam nanti. Prediksi line up Timnas U20 Indonesia versus Moldova akan berjalan menarik. Laga ini diprediksi alot lantaran Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menguji ketangguhan kiper Timnas U20 Moldova, yaitu Roman Dumenko. Roman Dumenko memiliki CV yang terbilang mentereng di level klub. Penjaga gawang berusia 18 tahun ini bergabung bersama klub lokal Moldova, Sheriff Tiraspol FC. Kendati demikian, dengan menembus skuad utama Sheriff yang berlaga di Liga Eropa, kualitas Roman Dumenko tidak perlu disangsikan lagi. Ini menjadi tantangan yang sesungguhnya bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Selain Roman, masih ada 2 pemain lagi yang berstatus sebagai penggawa Sheriff 2, yakni Vlad Kolis dan Nikolai Kovalci. Mereka jelas menjadi ancaman nyata bagi pertahanan skuad Garuda Muda. Keduanya sama-sama berposisi sebagai penyerang sayap. Untuk menghadapi Moldova nanti, pelatih Timnas U20 Indonesia, Sintayong, berpeluang melakukan rotasi. Di posisi lini belakang, nama Aditya Aryan Nugraha masih akan mengisi posisi penjaga gawang. Sedangkan lini belakang, Sintayong mungkin masih akan memasang Muhammad Ferrari, Robi Darwis, dan Dimas Juliono Pamungkas. Mengisi 2 posisi wingback kanan dan kiri, Sintayong nampaknya akan mempercayakan kepada Kakang Rudianto dan Frankie Misa. Beralih ke lini tengah, sektor gelandang dapat komposisi 3 pemain, yaitu Marcelino Ferdinand, Sanadino Faris, dan Arkan Fikri. Sementara untuk posisi penyerang, duet Hoki Caraka dan Rabani Tasnim bisa menjadi andalan untuk line up awal. Ronaldo Kuateh yang jadi starter di laga melawan Turki nampaknya akan berangkat dari bangku cadangan. Tribuners, PSSI sudah mengungkapkan langsung ke publik terkait waktu pelaksanaan Kongres Luar Biasa atau KLB. Hal itu diketahui selepas PSSI mengirimkan surat kepada FIFA mengenai rencana percepatan pelaksanaan KLB pada hari Senin 31 Oktober kemarin.
Dalam surat yang disampaikan kepada FIFA, PSSI memberitahukan tanggal soal pelaksanaan Kongres Luar Biasa. PSSI mengatakan kepada FIFA bahwa mereka bakal menggelar Kongres Luar Biasa terlebih dahulu. Maksud kami Kongres Biasa terlebih dahulu pada 7 Januari 2023. Salah satu agenda penting pada Kongres Biasa PSSI adalah penetapan Komite Pemilihan atau KP dan Komite Banding Pemilihan atau KBP. KP dan KBP yang terpilih bakal bekerja menyusun tahapan menuju Kongres Luar Biasa PSSI. Dalam KLP itu ada agenda pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota eksekutif. PSSI menjelaskan kepada FIFA bahwa Kongres Luar Biasa bakal diselenggarakan pada 18 Maret 2023. Federasi Sepak Bola Indonesia itu berharap agar FIFA memberikan rekomendasi soal pelaksanaan Kongres sebelum tanggal 7 November 2022. Sebab PSSI ingin memberitahukan Kongres kepada anggota 60 hari sebelum pelaksanaan Kongres. Situasi itu dilakukan PSSI mengacu pada statuta pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa anggota mengetahui secara tertulis sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pelaksanaan Kongres. Adapun digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI tidak lepas dari tragedi Kanjuruhan yang sudah banyak memakan korban jiwa. Berdasarkan laporan terakhir, terdapat 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya menderita luka-luka akibat tragedi Kanjuruhan. Oleh sebab itu PSSI pun memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa seusai menggelar Exco Emergency Meeting pada hari Jumat lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sudah ada 12 tim yang mengamankan tempat masing-masing di babak 16 besar Liga Champions musim 2022-2023. Tersisa 4 slot untuk masuk fase knockout. Sebanyak 8 tim yang berjuang untuk meraih 4 tiket tersisa ke laga babak 16 besar Liga Champions pada matchday 6 yang akan berlangsung pada 2 hingga 3 November ini. Kedelapan tim tersebut adalah Frankfurt, RB Leipzig, Olympique Marseille, kemudian ada pula AC Milan, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, dan Tottenham Hotspur. Tim-tim tersebut akan menyusul ke 16 besar Liga Champions jika mampu memenuhi skenario kelolosan yang bergantung pada situasi di grup masing-masing. Contohnya AC Milan, klub berjuluk Rossoneri itu akan menghadapi Salzburg yang sama-sama berpeluang lolos ke 16 besar pada hari Kamis dini hari di Stadion San Siro. Milan bisa melaju ke fase knockout Liga Champions asal tidak kalah dari Salzburg atau minimal laga akan ditutup dengan hasil seri. Sebaliknya, Salzburg wajib mengalahkan AC Milan apabila tidak mau terhenti di babak penyisihan grup. Adapun posisi terbawah alias peringkat keempat klasmen grup E ditempati oleh Dinamo Zagreb yang sudah pasti telah gugur. Beralih ke grup D, keempat tim penghuninya masih memiliki kesempatan yang sama untuk maju ke tahap gugur. Mereka adalah Tottenham Hotspur, Sporting CP, Eintracht Frankfurt, dan juga Olympique Marseille. Pada matchday ke-6, Tottenham akan melawan tuan rumah Marseille. Sedangkan Sporting CP akan menjamu Frankfurt. Tottenham dan Sporting CP akan lolos jika mereka bisa menghindari kekalahan dari lawan masing-masing. Sebaliknya, Frankfurt dan Marseille sebagai dua tim terbawah grup C wajib menang apabila ingin maju ke tahap berikutnya. Nah, Tribuners, kita beralih dulu ke AC Milan. AC Milan memiliki nasibnya di tangan sendiri untuk bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Pada laga penentuan pekan ke-6 Liga Champions, AC Milan akan dijadwalkan menjamu RB Salzburg di Stadion San Siro pada Kamis dini hari.
Rossoneri cukup menghindari kekalahan pada matchday terakhir fase grup Liga Champions guna menjadi pendamping Chelsea. Artinya hasil imbang sudah cukup untuk mengantarkan AC Milan mendampingi Chelsea melanjutkan petualangannya di Liga Champions. Namun, jika AC Milan menelan kekalahan, maka siap-siap saja penguasa San Siro ini turun ke urutan ketiga klasmen. Artinya, Rossoneri bakal berkiprah di kompetisi malam Jumat alias Liga Eropa. Sedangkan bagi RB Salzburg, klub asal Austria ini hanya memiliki satu skenario untuk finish di posisi runner-up klasmen grup E. Noah Okafor dan kawan-kawan wajib mengalahkan Il Diavolo Rosso. Saat ini AC Milan menempati peringkat kedua klasmen grup E. Klub asuhan Stefano Pioli membukukan 7 angka dari 5 pertandingan. Mereka terpaut 3 angka dari pemuncak klasmen yaitu Chelsea. The Blues sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya yang berstatus sebagai juara grup. Adapun 2 terbawah klasmen grup E dihuni oleh RB Salzburg dan Dinamo Zagreb. Striker Tottenham Hotspur, Harry Kane, meminta rekan-rekannya untuk bersiap dari sekarang menghadapi perang hidup dan mati. Laga Tottenham kontra Marseille akan digelar dalam laga penentuan grup D Liga Champions di Stade Orange pada hari Rabu dini hari. Ini merupakan pertandingan penentuan bagi Tottenham dan Marseille untuk bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Persaingan di grup D ini memang paling seru. Sampai pekan ke-6 yang merupakan fase penghabisan di penyisihan grup, keempat tim sama-sama masih berpeluang untuk lolos. Spurs kini di peringkat pertama dengan raihan 8 poin. Mereka hanya butuh hasil imbang kontra Marseille untuk melenggang ke 16 besar. Untungnya Spurs punya modal bagus, berbekal kemenangan dramatis 2-3 atas Bournemouth pada laga terakhir di Liga Premier. Ini jadi kemenangan pertama The Lily White dalam 3 laga terakhir dan menjadi api penyemangat tak hanya menghadapi Marseille, tetapi juga menjamu Liverpool yang sedang dalam performa buruk pada akhir pekan nanti. Spurs saat ini di peringkat 3 klasmen sementara Liga Premier dengan 26 poin dari 13 laga, terpaut 8 poin dari Arsenal. Harry Kane mengatakan modal kemenangan tersebut membuat timnya siap untuk menghadapi laga minggu ini. Meskipun ia mengakui pertandingan melawan Marseille akan menjadi duel yang sengit, terutama karena skuadnya hanya memiliki waktu istirahat yang singkat. Sayangnya penyerang asal Brasil ini bakal absen dini hari karena cedera. Pelatih Tottenham, Antonio Conte, membutuhkan pemain lain untuk menjadi pahlawan mereka di Eropa dini hari nanti. Pemain lain yang absen adalah Dejan Kulusevski dan juga Christian Romero. Kita bergeser sedikit ke Liga Inggris, Tribuners. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, memberikan respon terhadap komentar pelatih rival sekota, Pep Guardiola dari Manchester City. Pep Guardiola sebelumnya menyatakan bahwa Manchester United adalah tim penantang juara Liga Inggris. Ten Hag mengatakan bahwa walaupun Manchester United sekarang berada dalam momentum yang bagus, masih banyak ruang untuk perbaikan dari timnya. MU mengalahkan West Ham United dengan skor 1-0 dalam lanjutan pekan ke-14 Liga Inggris di Stadion Old Trafford pada hari Minggu malam. Kemenangan ini memperpanjang rentetan 8 pertandingan tidak terkalahkan milik Manchester United dan hanya berjarak 1 poin dari 4 besar Liga Inggris. Berkat penampilan tersebut, Guardiola memberikan pujian kepada MU pada pekan lalu. Ia mengatakan bahwa skuad asuhan Erik ten Hag tersebut adalah salah satu kandidat juara Liga Inggris. Menanggapi komentar tersebut, Ten Hag menegaskan bahwa masih banyak yang perlu ia perbaiki di Manchester United. Lewat pertandingan melawan West Ham, Ten Hag memberikan beberapa contoh di mana Setan Merah harus lebih baik lagi dalam permainannya. Mereka harus mendominasi penguasaan bola untuk mendapatkan posisi lebih baik. Ia menilai pada laga tersebut timnya juga membuat banyak keputusan yang salah.
Meskipun terlihat mendominasi pertandingan, Manchester United hanya bisa mencetak 1 gol yang berasal dari sundulan Marcus Rashford pada menit 38 laga. Salah satu hal positif yang diraih Manchester United pada pertandingan melawan West Ham adalah berhasil menyelesaikan laga tanpa kebobolan 1 gol pun. Penampilan gemilang David De Gea di bawah Mister Gawang MU jadi salah satu perhatian khusus Ten Hag. Sang pelatih tak sungkan memberikan pujian kepada penjaga gawang asal Spanyol tersebut. Marcus Rashford mencetak gol sematawayang kemenangan Manchester United atas West Ham pada Liga Premier Minggu malam. Rashford semakin termotivasi setelah mencetak gol ke-100-nya untuk Manchester United. Bahkan ia kini memilih fokus ke setan merah dibandingkan Piala Dunia 2022 Qatar. Rashford tak ambil pusing terkait peluang dirinya dipanggil timnas Inggris ke Piala Dunia 2022. Sebab yang paling penting saat ini menurutnya adalah performa bersama Manchester United. Rashford mengakui ada energi yang berbeda di sekitar klub dan tempat latihan. Ini membuat dia lebih fokus dan sangat termotivasi. Musim lalu dirinya banyak bergelut dengan persoalan mental. Namun sejak kedatangan Erik ten Hag ke Old Trafford, penampilan Rashford pelan-pelan membaik. Gol mulai hadir kembali dan ia pun menjadi pilihan utama di lini depan. Musim ini, ia sudah mengemas 7 gol dan 3 assist dari 15 laga bersama Manchester United. Sementara itu, sejak Euro 2020, Rashford memang belum lagi memperkuat timnas Inggris. Cedera dan penurunan performa di MU membuatnya ditepikan oleh manajer The Three Lions, Gareth Southgate. David De Gea sedang menuju perjalanan status kiper dengan catatan near ball terbanyak untuk Manchester United. Kemenangan setan merah atas West Ham pada pekan ke-14 Liga Inggris menorehkan catatan membanggakan untuk David De Gea. Pasalnya, kiper asal Spanyol ini berhasil membawa gawang setan merah tidak kebobolan alias clean sheet. Dalam laga MU versus West Ham ditutup dengan skor 1-0 untuk kemenangan setan merah. 1 gol kemenangan Manchester United dicetak oleh Marcus Rashford pada menit 38. Dengan kemenangan tersebut, Manchester United bertengger di peringkat kelima dengan 23 poin. De Gea kini sudah membuat 5 clean sheet di Liga Inggris musim ini. Ditambah, ia juga telah menorehkan 3 near ball di Liga Eropa. Total, mantan kiper Atletico Madrid itu sudah membuat 173 clean sheet selama berseragam Manchester United. Angka tersebut membuat De Gea semakin dekat kepada jumlah clean sheet milik Peter Schmeichel. Schmeichel adalah kiper Manchester United dengan jumlah clean sheet terbanyak, yaitu 180 buah dalam 398 penampilan. Oleh karena itu, De Gea tinggal berjarak 7 clean sheet dari rekor milik Schmeichel dan 3 dari Alex Stepney di posisi kedua dengan total 175 clean sheet. Selanjutnya ada informasi mengenai Piala Dunia 2022 Qatar. Paul Pogba dipastikan absen memperkuat timnas Prancis dalam gelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Kepastian tersebut disampaikan agen Paul Pogba, Rafaela Pimenta. Ini menjadi kabar buruk bagi timnas Prancis karena Pogba masih butuh waktu terkait proses pemulihan cedera lututnya. Pogba membutuhkan waktu untuk kembali dalam kondisi kebugaran terbaiknya. Ini jelas jadi pukulan telak bagi timnas Prancis karena N'Golo Kante juga sebelumnya sudah dipastikan akan absen. Gelandang Chelsea itu harus menepi hingga Januari 2023 karena cedera hamstring. Awalnya proses pemulihan cedera Pogba dikabarkan berjalan lancar usai menjalani operasi. Bahkan sang gelandang telah muncul pada sesi latihan Juventus pada pekan lalu.
Hal itu membuat Pogba berpeluang untuk mencatatkan penampilan perdananya dengan Juventus sebelum jeda Piala Dunia 2022. Akan tetapi Prancis harusnya tak perlu khawatir dengan absennya kedua pemain tersebut, mengingat mereka memiliki stok melimpah di lini tengah. Banyak pemain yang bisa menggantikan Pogba dan Kante. Contohnya seperti Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouaméni. Tribuners AS Roma meraih poin penuh saat bertandang ke markas Hellas Verona pada pekan ke-12 kompetisi teratas Liga Italia Serie A. Hasil ini membuat pasukan Jose Mourinho menembus zona Liga Champions. Pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Marc Antonio Bantegodi pada hari Selasa dini hari berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan AS Roma. Verona membuka gol pada babak pertama lewat Pavel Dawidosis pada menit 26. Sementara AS Roma harus menunggu babak kedua untuk membuka keran gol. Namun Dawidovic mendapat kartu merah karena melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Zaniolo. 3 gol AS Roma dicatatkan oleh Nicolo Zaniolo pada menit 45.2. Kemudian Christian Volpato pada menit 88 dan Stefan El Shaarawy pada menit 92. Pasca laga, Jose Mourinho tidak banyak mengomentari kemenangan berkat kerja keras timnya, melainkan dia memuji lawannya yang terus menyulitkan timnya meski bermain 10 pemain sekalipun. Namun Mourinho tidak menampik sangat senang atas kemenangan tersebut. Ia mengatakan tidak bisa berbuat lebih baik dari laga yang ditampilkan pada hari itu. Kemenangan tersebut disebutnya tidak lepas dari keberuntungan. Hasil Liga Italia tersebut membuat I Giallorossi naik ke 4 besar alias zona Liga Champions. Mengoleksi 25 poin dari 12 pertandingan, Roma kini menduduki peringkat 4 klasemen Liga Italia musim 2022-2023. Mereka menggeser rival sekota Lazio yang pekan ini kalah 1-3 dari Salernitana. Sementara itu bagi Hellas Verona, hasil Liga Italia ini membuat mereka tertahan di zona merah. Verona yang menelan 5 kekalahan beruntun di Serie A kini menempati peringkat ke-19 dengan raihan 5 poin. Tribuners, tim bulu tangkis Indonesia bersiap untuk melakoni pertandingan babak 32 besar Hilo Open 2022 yang bakal berlangsung di Jerman pada Selasa hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terdapat 5 wakil Indonesia dari berbagai sektor yang akan tampil dalam babak pertama Hilo Open 2022. Mereka adalah Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahya Pratiwi. Kemudian Muhammad Syahibul Fikri dan Bagas Maulana. Kemudian ada pula Syakariah Josiano Sumanti bersama Hediana Juli Marbella. Kemudian Rinov Rivaldi berpasangan dengan Pita Hadi Ningtyas Mentari. Lalu juga Leo Roli Karnando bersama Daniel Martin. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin bakal menghadapi wakil Azerbaijan, yaitu Ade Reski Dwi Cahyo dan Asmi Kowi Muramadoni. Ade dan Asmi sebelumnya merupakan warga negara Indonesia. Laga ini bakal menjadi pertemuan pertama antara Leo Daniel dan Ade Asmi. Selain Leo Daniel, Indonesia juga mempunyai Fikri Bagas yang bakal bertanding di babak pertama Hilo Open 2022. Mereka tengah bersiap untuk melawan utusan Taiwan, Se Hui Li, dan juga Yang Po Xuan di Hilo Open 2022. Adapun Li dan Yang merupakan pasangan yang menaklukkan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan pada babak pertama French Open 2022. Fikri Bagas mempunyai kans untuk memimpin rekor pertemuan seandainya mampu memenangi pertandingan melawan Cepo di Hilo Open 2022.
Pebulu tangkis tunggal putra andalan Malaysia, Lee Sijia, mundur dari turnamen Hilo Open 2022. Keputusan tersebut untuk mundur barangkali terasa mengejutkan. Pasalnya di turnamen sebelumnya ia kandas di babak 32 besar French Open 2022. Lee Sijia sekiranya dapat menggunakan Hilo Open sebagai ajang untuk memperbaiki performanya. Meski demikian, keputusannya untuk mundur dari turnamen sudah bulat. Sang kakak yang juga bertindak sebagai manajer yaitu Lee Sijia menjelaskan alasan pebulu tangkis 24 tahun tersebut mundur. Keluarga besar Lee Sijia sebenarnya sedang dilanda kedukaan pada pekan ini. Hal itu disebabkan wafatnya sang kakek dari Lee Sijia. Untuk itu, Sijia memutuskan pulang ke Malaysia guna memberikan penghormatan terakhir kepada sang kakek. Pengunduran diri Lee Sijia belum lama ini dikabarkan melalui media sosial oleh netizen. Selain itu, Lee juga baru saja tersingkir oleh Cesar Hiran Rustapito di laga pembuka French Open 2022. Kekalahan ini didapatkan oleh Lee usai bermain 2 game dengan skor akhir 19-21 dan 18-21. Pencapaian ini berbanding terbalik dengan turnamen sepekan sebelumnya yang diraih oleh Lee. Pada Denmark Open, ia keluar sebagai runner-up menemani Shi Yuqi dari China yang keluar sebagai juara. Selain itu, Lee juga sedang berada di peringkat tertinggi dalam karirnya sebagai pebulu tangkis dengan menempati posisi kedua. Kemenangan AS Roma atas Hellas Verona diwarnai sorotan negatif yang tertuju kepada Tammy Abraham. Ia dikritik tidak layak tampil di Piala Dunia 2022 bersama timnas Inggris. Lantas siapakah sosok Tammy Abraham? AS Roma pertama kali memperkenalkan Tammy Abraham pada 17 Agustus 2021. Abraham ditebus dengan harga 40 juta euro atau sekitar 678,8 miliar rupiah. Roma mengikat Abraham dengan kontrak berdurasi 5 tahun dan dia akan mengenakan nomor punggung 9. Lahir di Camberwell, Inggris pada 2 Oktober 1997, Abraham merupakan produk Akademi Chelsea. Ia menembus skuad utama Chelsea pada musim 2015-2016 di bawah kepelatihan Gus Hiddink. Pemain berpostur 190 cm itu melakoni debut bersama tim senior Chelsea pada laga kontra Liverpool pada 11 Mei 2016. Pada pertandingan tersebut, Abraham masuk pada menit 74, menggantikan Bertrand Traoré. Bertrand Traoré. Pada musim berikutnya, Abraham dipinjamkan ke Bristol City dan sukses menjaringkan 23 gol dari 41 penampilan di Championship Division. Meski mampu tampil tajam, Tammy Abraham tidak mendapatkan tempat di tim utama Chelsea. Ia pun kembali dipinjamkan ke Swansea City dan Aston Villa. Ketika Frank Lampard ditunjuk sebagai pelatih Chelsea pada musim 2019-2020, Abraham mendapatkan kepercayaan penuh untuk mengisi satu tempat di lini serang The Blues. Namun saat laga Verona versus AS Roma pada pekan ke-12 Liga Italia musim ini, yaitu pada hari Senin, Tammy Abraham melewatkan momen dirinya mencetak gol ke gawang Verona. Padahal dia menciptakan peluang ciamik dengan mengecoh kiper tim tuan rumah. Hasilnya gawang Hellas Verona dalam kondisi kosong melompong tanpa penjagaan. Naas bagi Tammy, dia gagal menceploskan si kulit bundar ke dalam gawang. Sepakannya hanya menerpa tiang gawang. Tak pelak, video kegagalan Tammy Abraham mengonversikan peluang menjadi gol ramai di jagat media sosial. Tak sedikit yang memberikan kritik hingga hujatan teruntuk mantan bomber Chelsea ini. Dia juga ada pula yang menilai kualitas Tammy Abraham yang seperti ini dirasa tidak layak untuk menghuni skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Tribuners. Saya Sradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
tiba di Pulau Pasir Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu.
Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor satu di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, Jam Gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan Jam Gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan Jam Gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawan Darek.
Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 1 November 2022.
Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribunal spot wisata Bendungan Wawotobi yang ada di Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, kini semakin ramai pengunjung. Pasalnya peningkatan jumlah kunjungan ini bermula saat bendungan ini dijadikan spot foto oleh warga dan diunggah di sosial media. Di bendungan ini pengunjung bisa berenang atau hanya sekedar bersantai menikmati suasana rindang dari pohon-pohon trembesi. Dan bagaimana suasana di sana akan dilaporkan oleh rekan Armanto Sepu dari Tribun News Ultra. Silakan rekan Arman. Baik rekan Ariska, kembali kami melaporkan dari Kabupaten Konawe bahwa ada salah satu lokasi di Kota Udah, di Kecamatan Uepai, Desa Anggopiu, Kabupaten Konawe, yaitu Bendungan Wawotobi yang menurut pantauan kami mulai sejak beberapa minggu yang lalu mulai ramai dikunjungi oleh sejumlah warga di lokasi ini. Bahkan di akhir pekan, para pengunjung yang di lokasi ini cukup ramai, bahkan membuat sampai kemacetan pintu masuk menuju Bendungan Wawotobi ini cukup padat. Awal mula dari mulai ramainya di lokasi ini adalah bermula saat sejumlah warga menjadikan lokasi ini sebagai tempat untuk berselfie ria atau datang sekedar untuk menghabiskan waktu di sore hari. Nah, kemudian hasil-hasil kunjungan itu diabadikan melalui unggahan di berbagai media sosial. Dari hasil penampilan yang diambil atau gambar yang diambil di lokasi ini cukup menarik perhatian warga lainnya, sehingga lokasi ini kemudian menjadi tempat salah satu objek wisata baru yang ada di Kota Unaha, tepatnya di Desa Anggopiu. Baik Ariska, perlu juga kami informasikan bahwa Bendungan Wawotobi adalah merupakan bendungan yang mengatur debit air di Sungai Konawe EH. Kemudian juga lokasi Bendungan Wawotobi ini merupakan lokasi di mana merupakan wilayah wewenang dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi. Dari informasi-informasi yang kami dapatkan, Ariska, bahwa meskipun menjadi salah satu objek wisata di lokasi di Kabupaten Konawe, sejumlah warga masih kurang akan kesadaran terhadap kebersihan di lokasi ini, khususnya dari tumpukan-tumpukan sampah plastik yang terdapat di lokasi ini masih kurang disadari oleh para pengunjung. Di tempat ini juga kami informasikan bahwa ada sejenis tanggul atau irigasi milik Balai Wilayah Sungai yang dijadikan tempat anak atau remaja untuk bermandi-mandi di lokasi ini, sehingga tempat lokasi ini menjadi semakin menarik dan untuk para pengunjung lainnya. Kemudian juga biasa dijadikan sebagai lokasi untuk hiburan atau mungkin bakar-bakar ikan atau dan sejenisnya. Bahkan juga pantauan kami memperlihatkan bahwa selain membawa anak keluarga, para pengunjung juga datang membawa sejumlah perlengkapan rumah tangga, bahkan hingga sampai perlengkapan alat musik untuk dibawa di lokasi ini sebagai hiburan tambahan untuk para pengunjung. Demikian kami laporkan rekan Ariska dari Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Saya Armanto Sepu melaporkan. Baik rekan Armanto Sepu dari Tribun News Ultra, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, Bali memiliki banyak keindahan yang sayang untuk dilewatkan, termasuk keindahan di Oculus Bali yang ada di daerah Kintamani, Bangli. Tribuners, Oculus Bali Kintamani ini merupakan hotel sekaligus restoran yang dibangun dengan 3 konsep makanan berbeda. Lantaran keindahannya, tempat yang satu ini bahkan kerap dijuluki sebagai ruang langit. Tribuners, dan seperti apa keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini.
Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribunars. Jadi memang Bali ini tidak pernah habis menawarkan pesona keindahan, panorama alam dan wisatanya. Tak hanya pantai saja, ternyata keindahan gunung di Bali juga menawarkan surga dunia yang sayang juga untuk dilewatkan ketika Tribuners berlibur ke Bali. Salah satunya di daerah Kintamani dengan pemandangan Gunung Batur. Nah, bertajuk Malam di Antara Pegunungan di Kaldera Terbesar, tempat awal peradaban Bali, Oculus Bali Kintamani ini merupakan hotel sekaligus restoran yang dibangun dengan 3 konsep makanan yang berbeda. Nah, tempat ini dijuluki sebagai ruang langit dengan keindahan pegunungan Kintamani yang menawan dan juga ikonik. Pada bagian bawah itu dijuluki kaki gunung dan merupakan area coffee shop, dilengkapi dengan beberapa meja dan juga ada api unggunnya. Lalu pada lantai 2, Oculus Bali ini dijuluki dengan Kedisan Lounge yang cocok banget untuk indoor dinner bersama kerabat ataupun pasangan. Paling unik ialah ruang langit yang merupakan area rooftop dengan konsep day club dan beberapa daybed serta kolam renang, air hangat yang sangat cocok untuk Tribuners bersantai sambil menikmati view danau Gunung Batur. Nah, di Oculus Bali ini merupakan pelopor satu-satunya resto di Kintamani yang menawarkan bar dan juga ada kolam renangnya. Jadi kita bisa mandi air hangat dengan view Gunung Batur. Tak hanya itu saja, ternyata di Oculus Bali juga memiliki hotel dengan total 12 kamar yang memiliki pemandangan gunung dan juga danau yang pastinya sangat indah. Selain menginap, Tribunus juga bisa menikmati spa dengan konsep seperti berada di tepi danau. Makanan yang disajikan di sini juga terbuat dari bahan-bahan yang fresh ya, rekan Ariska, dan juga bahan-bahan pilihan dari perkebunan sekitar. Jadi Oculus Bali ini benar-benar memanfaatkan dagangan UMKM lokal di daerah Kintamani. Nah, beroperasi mulai pukul 6 hingga pukul 10 malam. Oculus Bali ini menawarkan suasana pagi, sore, dan malam yang sangat menawan. Apalagi bagi Tribuners yang suka berfoto nih, ini cocok banget buat dijadikan spot foto karena setiap sudut di Oculus Bali ini Instagramable banget. Nah, bila ingin menginap di sini, Tribuners juga bisa merasakan intimate room dari Oculus Bali. Kenapa intimate? Karena di semua kamarnya tidak ada televisi. Jadi memang benar-benar konsepnya Oculus Bali ingin memberikan kesan intimate kepada tamunya yang menginap. Nah, untuk menuju tempat ini, rekan Ariska, kiranya dari Kota Denpasar membutuhkan waktu sekitar 1 jam 40 menit, yaitu dengan jarak tempuh 60,7 km. Bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Sekian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners di Desa Magakarya Pringsewu Lampung banyak memproduksi aneka produk kain tapis. Hasil produksinya pun dijual dengan harga yang cukup fantastis Tribuners, di mana satu set tapis asli Lampung ini biasanya dijual dengan harga mulai dari 2,5 juta. Harga ini sesuai dengan proses pembuatannya yang cukup lama Tribuners. Dan bagaimana proses pembuatannya akan disampaikan oleh rekan Riana Mita Ristanti dari Tribun Lampung. Silakan rekan Riana. Oke, baik Tribunar, saya akan menjelaskan terkait dengan Mahan Tapis Marga Karya yang berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Di sini Tribunar, Mahan Tapis Marga Karya ini baru saja dibangun dan diresmikan pada Februari 2022 kemarin. Dan saat ini sudah ada 30 orang. Perlu diketahui rupa Provinsi Lampung dari
dan Pringsewu salah satu atau pengrajin tapis, salah satunya yaitu di Pekon atau di Desa Margakarya Pringsewu. Dan di sini Tribuners yang menjadi andalan adalah motif Haja Medal dan juga bintang perak, dan juga ada juga sasap pucuk rebung yang berusia 100 tahun. Jadi tapis itu sudah dikenakan 100 tahun lalu oleh nenek moyang, dan di Desa Margakarya ini memang terkenal dengan masyarakat asli Lampung yang melestarikan juga tapis, jadi turun-temurun begitu Tribuners. Dan proses pembuatan tapis sendiri ini memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang cukup rumit. Jadi disulam, dijahit, bukan dijahit, tapi satu-satu menggunakan benang mengikuti motif gitu, dan proses pembuatannya itu bisa mencapai 3 bulan, 4 bulan gitu. Itu untuk satu set tapis. Itu bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun kalau untuk selendang itu bisa memerlukan waktu 3 minggu, 2 minggu itu bisa dikerjakan. Namun sampai 3-4 bulan. Dan itu untuk harganya sendiri berkisar dari harga 2,5 juta hingga 5 juta, 6 juta, tergantung dengan motifnya dan juga seberapa lama pengerjaannya. Dan di sini Tribuners tidak cuma kain tapisnya saja, tetapi juga bisa dibuat seperti peci khas Lampung, topi khas Lampung, kemudian juga tas, baju, bunga, bahkan kemudian tas laptop dan lain-lainnya. Baik, itu Tribuners yang bisa saya sampaikan dari Pringsewu Lampung. Kembali ke Ariska. Baik, rekan Riana Mita Ristanti dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda. Bagi para pelancong yang sering lewat di jalur lintas Rengsem menuju Lampung Selatan, pasti tak asing lagi dengan sop janda. Sejak 13 tahun lamanya, restoran sop janda telah memiliki banyak penggemar setia, terkhusus para penggila daging Tribuners. Restoran ini sudah biasa disebut legend, sebab hingga kini cabangnya sudah sampai pada wilayah Jakarta dan juga Palembang. Dan untuk mengetahui menu apa saja yang ditawarkan di restoran ini, kita sudah tersambung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah diinformasikan oleh Ariska, Tribuners yang sering lewat di jalur lintas Rengsem, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 12, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, pasti sudah sering melihat sebuah plang restoran bernama Sop Janda. Nah, jadi Sop Janda ini sering menarik perhatian para pengendara yang lewat karena pelang nama yang bertuliskan Sop Janda tersebut nampak terpampang cukup besar, berwarna merah merekah ya. Jadi Sop Janda ini merupakan restoran yang menjadikan menu olahan makanan serba daging sapi Tribuners. Jadi sejak 13 tahun lamanya restoran Sop Janda ini telah memiliki banyak penggemar setia ya. Jadi terkhususnya para penggila daging atau para penyuka daging. Jadi tentu yang banyak dicari di sini adalah sang empunya menu, yakni Sop Janda. Jadi tetapi selain Sop Janda masih ada lagi yang lebih mantap rasanya, seperti sate marangi, sop sumsum, dan juga iga bakar. Jadi ketiga menu rekomendasi ini punya jurus andalannya masing-masing yang mampu mendongkrak nama Sop Janda ini sejak dulu. Jadi kemudian apabila Tribuners tidak suka dengan menu olahan daging sapi, masih ada sop buah, lalu ada ayam bakar, tempe mendoan, dan sebagainya. Lalu sedangkan untuk sebagai penyegar itu ada sop buah di sana yang bisa jadi penetralisir saat setelah mengkonsumsi daging yang ada di sana. Jadi seperti yang sudah kami ketahui, Sop Janda ini memiliki kuah bercita rasa khas, bersensasi panas, pedas, kecut, dan dalam sekali seruput Tribuners. Jadi
tiga rasa tersebut bisa dirasakan dalam sekali seruput, yakni dalam kondisi panas, lalu akan terasa dengan rasa pedas, lalu ada juga cita rasa, sensasi rasa kecutnya atau rasa asam. Jadi tentu sensasi rasa tersebut bisa membuat para penggemarnya mudah merasa rindu ya. Jadi terutama ini juga sate Marangi Tribuners. Jadi sate Marangi ini terlihat memiliki resapan bumbu yang nyaris sempurna Tribuners. Jadi teksturnya itu mirip dengan stik wagyu ya. Jadi sate Marangi ini juga ukuran dagingnya lumayan cukup besar. Dan selain sate Marangi ini yang favorit juga ada sop sumsum ini Tribuners. Jadi sop sumsum ini memberi sensasi yang lain lagi. Sop sumsum sudah pasti lebih menonjolkan bagian sumsum di dalam tulang kaki sapi yang sudah dipotong. Jadi cara makannya unik. Potongan tulang sapi tersebut biasanya diisi lebih dulu dengan kuah, lalu diaduk sedikit menggunakan gagang sedotan, barulah sumsum bisa dengan nikmat diseruput selagi masih panas Tribuners. Jadi apabila sudah dingin, sumsum tersebut bisa sedikit sulit untuk diseruput. Dan rasanya itu lembut Tribuners dan ringan serta segar. Pada bagian samping kanan kiri tulang sapi tersebut juga masih ada daging yang menempel sehingga bisa pulang mencicipi bagian dagingnya. Jadi selain sop sumsum, ada juga iga bakar Tribuners. Jadi iga bakar ini terlihat memiliki daging yang tebal. Daging iga nampak berwarna kecoklatan akibat karena telah diresapi dengan cukup banyak bumbu bercampur kecap ya. Jadi iga bakar ini dipadankan dengan sambal terasi pedas Tribun. Jadi saat dijajal tekstur kelembutan dagingnya itu sangat empuk Tribuners. Jadi sekali sentuh saja daging langsung terkelupas dari tulangnya. Jadi seluruhnya nikmat untuk disantap dengan nasi dan dalam kondisi hangat Tribuners. Dan untuk harganya itu bisa Tribuners bisa merogoh kocek mulai dari Rp16.000 sampai Rp42.000. Jadi untuk di sini biasanya dikonsumsi oleh para pengendara yang sedang melintas dan juga banyak juga yang merupakan para pekerja kantoran di sekitar sana. Jadi memang restoran ini sudah bisa disebut legend ya, seperti yang sudah diinformasikan tadi, sebab hingga kini cabangnya sudah ada di daerah wilayah Jakarta dan juga Palembang. Di Jakarta itu ada 4 cabang, lalu di Palembang kebetulan baru saja buka 1 cabangnya lagi. Jadi sop janda ini apabila Tribuners ingin menuju ke sana, diketahui buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Sekian Ariska. Baik rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, Senin 31 Oktober 2022 kemarin, ratusan orang berkumpul di lapangan Agatis, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Di tempat tersebut, mereka tampil menggunakan pakaian khas Dayak Kenya untuk mengikuti Festival Budaya Adat Dayak Kenya, Tribuners. Pasalnya, festival budaya ini merupakan rangkaian acara Benuarta Fest 2022 yang digelar sebagai peringatan hari ulang tahun ke-10 Provinsi Kalimantan Utara. Dan bagaimana kemeriahan di sana akan disampaikan oleh rekan Maulana Ilhami Faudi dari Tribun Kaltara. Silakan rekan Maulana. Baik rekan Ariska dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa ratusan masyarakat adat Dayak Kenya kemarin memeriahkan Festival Adat Budaya Dayak Kenya di hari penutupan Benuanta Fest yang dilaksanakan untuk memperingati hari ulang tahun Provinsi Kaltara ke-10. Masyarakat adat Dayak Kenya ini berasal dari sejumlah daerah di Bulungan, seperti dari daerah Desa Muara Pangean, lalu Desa Terasnawang, dan sejumlah desa lainnya di Kabupaten Bulungan ini. Menurut tokoh adat Dayak Kenya, Ibu Ala, penampilan masyarakat adat Dayak Kenya ini
menunjukkan kegembiraan dan penghormatan atas berulang tahunnya Provinsi Kaltara yang ke-10. Menurutnya, ke depan perayaan festival ini akan dibuat lebih meriah jika nantinya festival ini akan diagendakan sebagai festival tahunan yang akan diselenggarakan secara rutin. Ia mengatakan bahwa nantinya akan ada ribuan, bahkan minimal 5.000 orang peserta yang akan memeriahkan festival adat Dayak Kenyah ini. Dan kemarin masyarakat adat Dayak Kenyah menampilkan sejumlah seni dan tradisi budaya khas Dayak Kenyah, diantaranya adalah tari-tarian, lalu ada juga sejumlah upacara adat seperti mamat dan juga pedahu, dan tarian ini dipersembahkan untuk memperingati kegiatan besar seperti hari ulang tahun Kaltara yang ke-10 kemarin. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara, Jawa Now, pihaknya akan mengakomodasi keinginan masyarakat adat Dayak Kenyah yang ingin tampil tiap tahunnya atau diselenggarakan secara rutin. Menurut Jawa Now, ke depan atau di perayaan HUT Kaltara berikutnya, festival adat atau festival budaya dari berbagai adat dan budaya di Kaltara nantinya akan ditampilkan secara khusus, sehingga nantinya ini akan menjadi daya tarik tersendiri agar wisatawan bisa datang ke Kaltara. Demikian rekan Ariska laporan yang dapat disampaikan. Baik rekan Maulana Ilhami Faudi dari Tribun Kaltara, terima kasih atas informasi Anda. Dan Tribuners, rekan Maulana juga Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Empat tahun vakum, Aura Kasih kembali main film. Setelah vakum hampir 4 tahun, Aura Kasih akhirnya kembali ke industri perfilman Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Aura Kasih akan membintangi film horor yang berjudul Rumah Iblis. Dalam film tersebut, ibu dari satu anak ini akan berperan sebagai Maya, istri dari Bayu, yang diperankan oleh Alex Abad yang tengah hamil. Aura Kasih mengungkapkan bahwa ia tertarik bergabung dalam proyek film ini karena alur cerita yang menarik. Selain itu, waktu produksi yang relatif hanya sebentar di daerah Yogyakarta juga menjadi pertimbangannya. Sementara itu, Aura Kasih mengaku tidak punya alasan khusus mengapa memilih comeback dalam film horor. Selama vakum, mantan istri Erik Amaral ini memang mendapatkan banyak tawaran bermain film, mulai dari drama hingga horor. Namun karena saat itu Aura Kasih masih fokus mengurus anaknya, ia tidak menerima tawaran tersebut. Berikut wawancara dengan Aura Kasih. Kan udah lama nih nggak syuting, alasan yang mau kembali syuting apa sih? Karena kangen pengen syuting atau seperti apa? Iya, pertama ya pasti kangen ya. Yang pasti yang pertama kangen syuting karena menurut aku udah cukup. Aku vakum ini udah 4 tahun gitu kan, karena kepotong pandemi juga. Di situ juga aku fokus sama perkembangan anakku, dan sekarang anakku udah lumayan, udah agak besar ya, 3,5 tahun udah sekolah. Jadi menurutku ya kayak apa salahnya lah gitu. Maksudnya aku juga comeback lagi ke dunia entertainment, dan anakku juga masih bisa menjalankan hari-harinya sekolah gitu. Berarti kemarin memilih vakum itu karena anak gitu ya? Iya, aku memilih vakum karena mau ngurusin anak juga, terus juga kan pandemi juga kan, jadi ya
syuting klipnya? Ya kepotong itulah 4 tahun lumayan kan. Kalau ini kan memilih comeback-nya di horor nih, dan mungkin apa sih yang dikangenin dari syuting film horor? Oke, jadi sebenarnya tahun lalu juga ada beberapa ya tawaran dari drama, horor, thriller gitu loh. Dan mungkin kan waktunya nggak ketemu, dan yang tadi aku bilang tahun lalu ini belum saatnya untuk aku comeback, belum saatnya aku syuting lagi karena memang kan anakku masih agak kecil kan. Nah sekarang ini kayaknya waktu yang tepat lah untuk aku balik. Toh juga syutingnya juga nggak begitu lama gitu loh. Jadi aku bisa bagi waktunya lah sama di rumah sama anak. Nah, mulai nanti kan akan syuting nanti di Jogja. Nah itu nanti anak sendiri seperti apa dijagain? Kan biasanya nggak pakai babysitter. Ada keluarga aku datang ke Jakarta, jadi atau mungkin nanti kan di pertengahan tuh juga aku ada balik ke Jakarta karena ada ada manggung lah gitu. Mungkin nanti aku ajak beberapa hari untuk refreshing juga buat jalan-jalan sambil akunya syuting. Gaura perannya di sini jadi siapa Mbak, dan susah apa dalam ini Mbak? Oke, di sini aku jadi Maya, ibu hamil yang punya anak 2, mau 3 ya karena posisinya lagi hamil. Jadi di sini sebenarnya Maya ini banyak diteror lah dengan ya banyak teror-teror yang menyeramkan lah gitu. Jadi di sini itu si Maya itu diuji psikologinya gitu. Kebayangkan orang lagi hamil terus banyak teroran, banyak dihantuin gitu. Jadi kan sebenarnya Bayu itu orangnya rasional banget, yang dia kayaknya agak nggak percaya. Jadi menurut dia nih karena lu hamil aja kali, hormonal, jadi dikit-dikit takut, dikit-dikit bete, dikit-dikit sedih gitu loh. Jadi di sini paling susahnya susahnya karena selama 4 tahun kan aku nganggur nih, nggak pernah syuting lagi, jadi aku harus mulai lagi dari nol untuk belajar acting lagi gitu aja sih. Grogi nggak sih Mbak? Kamu kan vakum 4 tahun itu. Grogi nggak sih pas awal mulai pas readingnya? Groginya kita kalau sebenarnya otak tuh kalau nggak banyak dipakai buat mengingat sesuatu ya mungkin agak menurun ya ininya ya cara kerjanya otak kita gitu. Jadi Berita selanjutnya datang dari Angelina Sondak yang senang bisa temani sang ayah hingga tutup usia. Angelina Sondak berusaha tetap tegar setelah Lucky Sondak meninggal dunia pada Minggu 30 Oktober 2022 lalu. Lucky Sondak adalah ayah Angelina Sondak. Sambil meneteskan air mata, perempuan yang akrab disapa Angie itu menceritakan kisah menjaga waktu terakhir ayahnya sebelum tutup usia. Jenazah ayah Angelina Sondak disemayamkan di rumah duka abadi sebelum dimakamkan. Angelina Sondak pernah memohon untuk bisa bertemu kembali dengan orang tuanya setelah dibebaskan dari penjara. Angelina Sondak pernah mendekam 10 tahun di penjara karena melakukan tindak korupsi saat masih menjadi anggota DPR. Meski hanya 7 bulan menjaga ayahnya, Angelina Sondak tetap bersyukur terus menemani Lucky Sondak. Angelina Sondak menangis ketika tiba di rumah duka abadi kawasan Grogol, Jakarta Barat pada Senin siang. Ia terlihat mendatangi rumah duka dengan mengenakan pakaian serba hitam, mulai dari kerudung hingga sepatunya. Para pelayat terlihat memeluk erat istri almarhum Ajima Said itu sebagai bentuk memberikan kekuatan dan bela sungkawa. Berikut wawancara dengan Angelina Sondak. Pasarannya, jadi menunggu kakak saya untuk dimakamkannya dimana itu juga belum diputuskan karena memang ada cucu opa itu yang sedang diobservasi, mungkin nanti dapat kabar dari mereka. Mudah-mudahan kalau ada kabar secepatnya saya akan informasikan. Kabarnya hari Rabu benar nggak sih? Mungkin ada beberapa kejadian yang memang akhirnya harus menunggu hari Rabu gitu ya, sambil menunggu cucunya opa yang paling tua untuk paling tidak kalau nggak sempat datang ke Indonesia karena lagi susah juga kan di sana, paling kan dia ingin katanya mau ikut kebaktian online. Tapi kalau boleh tahu anak-anak hari ini kenapa tidak hadir Pak?
Keanu memang nanti datang untuk ibadah nanti, sementara Keanu memilih untuk yasingan, mungkin kan di sini kan lebih kan Nasrani, jadi kita melakukan kebaktian untuk Islam. Jadi ayah saya meninggal jam 17.30 di usia 78 tahun. Memang ayah saya punya riwayat stroke ringan. Jadi pada saat saya di dalam kena serangan jantung ringan. Hasil check up terakhir sih memang ada hipertensi, terus ada kolesterol, ada gula juga. Jadi proses berpulangnya ayah saya sesungguhnya sama persis dengan yang dialami oleh almarhum. Mbak, rencananya dimakamkan di mana, Mbak? Belum tahu. Ini masih akan didiskusikan, menunggu kakak ipar saya datang. Dan ada dua cucunya Om Pakan yang masih ada di luar negeri. Nanti akan diinformasikan selanjutnya. Benji ini kan bisa dikatakan kalau apa-apa tuh kayak semacam nungguin Mbak Enji dulu ya. Seperti nungguin Mbak Enji keluar dari pesantren. Ya siapa? Alhamdulillah aku bersyukur karena aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa mengurus mama dan papa. Jadi kan memang doanya saya ya Allah, saya ingin bertemu dengan mami papi dalam keadaan sehat walafiat dan izinkan saya untuk membahagiakan mereka. Sebagai manusia pengennya sih masih mau ngebahagiain lebih lama lagi ya, tapi mungkin Allah memberikan sekitar 6-7 bulan ya bagi saya untuk akhirnya bisa pagi ketemu opa, siang ketemu, malam ketemu. Saya masih bisa buatin sarapan buat Dedi. Berita selanjutnya datang dari pedangdut tanah air Dewi Persik resmi laporkan fans fanatik Leslar ke polisi. Belakangan ini sosok Dewi Persik diserang oleh penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Tak sedikit pula yang memberikan ujaran kebencian kepada DP atau Dewi Persik. Tak tinggal diam, Dewi Persik pun melaporkan sejumlah akun penggemar Leslar itu. Dewi Persik ditemani dengan kuasa hukumnya melaporkan penggemar fanatik Leslar. Penggemar Leslar yang dinilai melempar fitnah ini akan dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Berikut wawancara dengan Dewi Persik dan kuasa hukumnya. Oknum yang melakukan pencemaran nama baik terhadap klien kami, ya kan? Dan juga ada beberapa kata yang memang itu tidak benar dan sudah kita laporkan. Kita menggunakan laporan memakai undang-undang IT. Kemudian beberapa saksi yang sudah kita ajukan akan diperiksa lebih lanjut. Hari ini juga ada satu saksi yang sudah diperiksa, ada dua juga sudah diperiksa. Kemudian nanti untuk sisa tambahannya akan kita lanjutkan di mungkin dalam waktu minggu ini akan segera kita hadirkan. Oke? Mungkin dari Mami Dewi ada yang mau disampaikan tadi dalam pemeriksaan kalau melapor gitu, berarti udah ya selama ini kan udah sabar, Bang Sandi udah nahan-nahan terus gitu, dan mungkin sekarang sudah ya bukan nggak sabar, saya tetap memaafkan, tapi hukum tetap terus berjalan. Saya tidak akan pelin-pelan kok. Nih, kata-kata apa sih yang Mami berarti memuncak ayah sudah bilang kamu tadi? Oke. Nggak bisa ditolerir. Sepertinya udah dilihat, tapi teman-teman udah lihat kan. Lihat sendiri aja sudah. Nanti mungkin lebih jelasnya dari pihak kepolisian akan menjelaskan, ada humas. Yang pasti isi dari BAP itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena memang sudah tadi disampaikan langsung sama Mbak Dewi kepada pihak penyidik.
Jadi ada berapa Untuk akun saksi, yang ada dilaporkan? Berapa akun berarti yang dilaporkan? Ya kurang lebih seperti saya sampaikan ada beberapa 3 sampai kurang lebih. Bang, untuk saksi siapa aja tuh dari Vietnamia tuh? Saksi Dari saya dan juga ada dari beberapa orang yang mau jadi saksi yang kebetulan yang ngetek-ngetekin saya gitu. Mami mungkin dibilang tuding iri dengan Lesti, mungkin tanggapan Mami sih seperti apa sih? Kan pokok permasalahannya bukan itu kan sayang. Pokok permasalahannya itu adalah masalah KDRT. Saya itu cuma sebagai host. Kenapa cuma saya yang diserang? Host yang lain kok nggak ada yang diserang? Saya tuh diserang membabi buta loh. Saya nggak pernah bilang Lesti hamil duluan loh. Tapi mereka yang baper sama saya. Ada orang yang bilang, hei mending Lesti punya anak daripada kamu mandul nggak punya anak. Kamu 3 kali cuma cerai aja. Saya bilang sama dia, namanya Riko kalau nggak salah saya di akun itu. Hei Riko, nggak apa-apa, saya itu kan nggak hamil, yang penting saya nggak hamil duluan. Dan saya bercerai karena KDRT. Jadi kan selama ini orang-orang nggak tahu saya bercerai karena apa. Makanya saya senang ketika Lesti itu bisa speak up mengenai KDRT. Karena zamannya saya dulu masih belum ada pasalnya, belum ada undang-undangnya gitu. Kan 2016 baru ada ya Bang Mas Kris. Iya, rasanya gitu. Keberadaan adminnya udah ketahuan belum, Bang? Masih dalam tahap penyelidikan katanya masih. Ya. Oke. Kan harus melalui prosedur dulu. Semuanya ada prosedurnya, bukan kita tidak tahu orangnya di mana katanya, tapi harus melalui prosedur. Sebagai warga negara yang baik, saya harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau misalkan saya asal-asal kucur-kucur datang, kata Bang Sandi, nanti akan salah lagi kalau nggak pakai polisi. Jadi tetap harus pakai polisi, walaupun kita sudah tahu alamatnya di mana. Berita selanjutnya datang dari Kevin Aprilio bantah keterkaitannya dengan kasus robot trading Net 89. Musisi sekaligus pemain keyboard Via Tel, Kevin Aprilio terseret dalam kasus di dunia trading di robot trading Net 89. Kevin mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai penyimpangan yang terjadi pada aplikasi tersebut. Kevin mengakui bahwa penyimpangan yang terjadi di dalam internal aplikasi robot trading itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Kevin terkejut karena namanya ikut dilaporkan kepada pihak berwajib hanya karena ikut mempromosikan aplikasi tersebut. Karena namanya terseret, Kevin mengatakan bahwa dirinya merasa hal tersebut tidak adil karena sudah dituduh ikut menipu. Berikut wawancara dengan Kevin Aprilio. Boleh kecilin nggak sih? Asa boleh kecilin nggak? Lagi tuh lagi. Hasilnya disatuin atau duain? Hasilnya. Hasilnya kecilin mas suaranya. Yang itu. Yang ini nih. Dikurangin tanya. Apa masuk yuk kita. Yuk. Asal bangun lagi. Oke. Oke, sudah aman ya? Aman Bang. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan, media, baik dari TV, media cetak, media online, dan radio semuanya yang saya hormati, yang sudah mengawali karir saya, Widi, maupun Bang Minola dari dulu. Sekali lagi terima kasih yang sudah nunggu juga, yang jauh-jauh juga. Di hari yang bahagia ini saya ingin memberi klarifikasi nanti yang mungkin akan dipaparkan sama abang saya, Bang Minola, pengacara senior saya ini, dan klarifikasi mengenai berita-berita yang sekarang beredar di media manapun. Jadi pada dasarnya nanti Bang Minola akan paparkan, mungkin saya nanti akan menambahkan sedikit juga dari sisi saya. Jadi mungkin Widi juga mungkin akan bicara sedikit juga. Oke, mungkin dari kita aja Bang ya. Oke, silakan ya Bang. Iya, jadi terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan media kepada klien saya Kevin terkait dengan masalah kasus robot trading ya, kalau nggak salah ya. Robot trading di mana beritanya di beberapa minggu belakangan ini adalah ada beberapa selebritis atau pesohor di Indonesia ini, pesohor di Indonesia yang katanya dilaporkan terkait dengan masalah kasus robot trading. Ya, kalau kita lihat dan kita cermati, ini juga menjadi satu pertanyaan yang besar. Kenapa kok sampai Kevin
dan teman-teman yang lainnya itu dilaporkan. Kalau melihat berdasarkan pemberitaan yang ada, dari apa yang kami pelajari, kami riset dan kami cermati, Kevin bukan bagian daripada perusahaan tersebut, ya, bukan bagian dari perusahaan robot trading tersebut, ya. Kevin juga bukan orang yang artinya itu memiliki kaki atau networking atau apapun namanya dalam bisnis ini yang keterlibatan orang itu secara langsung, ya, secara langsung itu karena Kevin, ya. Kevin hanya berteman, kalau nggak salah begitu ya, berteman dengan pemilik perusahaan itu dan pemilik salah satu yang menjalankan bisnis tersebut, ya, salah satu yang menjalankan bisnis tersebut berteman, dan namanya teman pasti saling support dan saling dukung, itu satu hal yang wajar, ya. Berita selanjutnya, fans Leslar yang dilaporkan oleh Dewi Persik terancam 8 tahun penjara. AKP Nurma Dewi juga membenarkan bahwa Dewi Persik telah melaporkan wanita yang menghinanya ke Polres Jakarta Selatan. Dewi Persik melapor atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Nurma Dewi menyampaikan bahwa Dewi Persik melaporkan karena dirinya dijelekan oleh fans Leslar tersebut. Tidak terima dengan fans Leslar yang menjelekan dirinya, Dewi Persik pun mengambil tindakan hukum. Lebih lanjut, AKP Nurma Dewi menyampaikan bahwa Dewi Persik melaporkan fans Leslar dengan pasal pencemaran nama baik atau pasal 310 KUHP dan Undang-Undang ITE. Diketahui ancaman penjara tersebut adalah 8 tahun. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Orang mungkin soal apa mungkin bisa dijelasin sedikit? Ya baik, terima kasih rekan-rekan. Tadi saudari kita DM atau alias DP sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Adapun yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Ya, jadi sudah melaporkan. Kemudian yang dilaporkan adalah mengenai mengolok-ngolok atau memberikan kata-kata yang tidak pantas untuk dirinya. Kenapa? Akhirnya dari situ untuk saudara kita DM atau alias DP melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Tadi kan dia itu melontarkan fitnah, mungkin yang disorot dari dilaporkan ini fitnahan yang bagian mananya? Ya itu yang kalau DP ya, DP melaporkan pencemaran nama baik yang jelas. Jadi dari kalimat-kalimat yang tidak pantas yang disebutkan terhadap dirinya itu yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Jadi untuk itu DP melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Kalau kalimat yang disorot ada? Ya untuk itu kata-kata yang tidak pantas. Yang jelas kata-kata yang tidak pantas yang dilontarkan kemudian disebarkan lewat medsos ya. Jadi adapun barang bukti adalah flash disk, kemudian capture, lanjut ada video itu. Untuk tadi ada saksinya ditanya, ada dua saksinya. Ya, jadi laporan kita terima. Kemudian untuk selanjutnya nanti penyidik yang jelas akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur aturan yang ada. Ya. Pasal yang dikenakan dan aturan hukum. Ya, pasal yang dikenakan adalah pencemaran nama baik atau 310 KUHP, kemudian dengan Undang-Undang ITE. Ya, jadi ancamannya 8 tahun penjara. Cukup nomor laporannya sudah keluar? Ya untuk laporan saudari kita DM atau DP sudah melapor ke Polres Jakarta Selatan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Bau Allah, serta Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Jau Anau. Berikut liputannya untuk Anda. Desa-desa yang ada di dekat ibu kota Kaltara, mereka punya semangat yang luar biasa dalam rangka ikut memeriahkan hari ulang tahun Kaltara yang ke-10 ini. Dan tentu dari atraksi yang mereka lakukan tadi adalah salah satu budaya yang memang asli dari nenek moyang kita. Selain tadi ada upacara mamat, kemudian ada tari-tarian, jadi itu merupakan tradisi nenek kita dulu ketika kakek-kakek kami kita masih zaman kakek kita dalam rangka mengembangkan seni budaya. Nah, harapan kita ke depan ya bagaimana ini menjadi satu daya tarik untuk Provinsi Kalimantan Utara ke depan. Semoga ini terus dikembangkan, kita akan kembangkan membangun semua etnis yang ada. Panitia penyelenggara menghadirkan 1.300 personil. Dan dalam tampilan ini juga bermacam-macam seni dan budaya kekayaan leluhur yang diwariskan. Kami harapkan seluruh hadirin pengunjung untuk dapat mengklirkan dan membersihkan area khususnya Kenya lapangan Kenya berada di beberapa saat lagi kita akan menyaksikan geladi bersih maupun Kalimantan Timur. Mereka yang berada di Kalimantan Timur ada beberapa dari TNI desa, Angkatan Udara Anang Bustra Naraka, Mendamai, Tabang, dan yang lain-lainnya. Mereka kurang lebih 10 ribuan, lebih dari 10 ribu. Kemudian yang berada di Kabupaten Melinau khususnya. Tribuners, pada Senin 31 Oktober kemarin, siswa SDN Tungkaran 1 Martapura, Kabupaten Banjar memperlihatkan aksi pantomim di Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan. Keduanya pun memamerkan perannya dengan sangat apik dan lancar hingga menarik perhatian para tamu undangan Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Milna Sari dari Banjarmasin Post. Silakan rekan Milna. Baik, terima kasih rekan Ariska. Tribuners, pada hari kemarin siswa dari SDN Tungkaran 1 Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mempertunjukkan aksi pantomim mereka di Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru dalam acara yang diadakan oleh BPMP Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Dan dua siswa ini sendiri merupakan siswa dari SD yang memiliki ekstrakurikuler pantomim di sekolahnya, dan dua siswa ini sendiri sebelumnya melakukan persiapan sekitar 5 menit sebelum 5 menit untuk dandanan mereka, di mana sebelumnya mereka harus melakukan make up dengan cat wajah berwarna putih dan riasan mimik wajah sedih dan juga senang. Dan riasan ini sendiri dipoles langsung oleh kepala sekolah dari kedua siswa ini sebelum penampilan mereka, dan keduanya ini sendiri sudah sekitar 1 tahun mengikuti ekstrakurikuler pantomim di sekolahnya. Dan kedua siswa ini sendiri terdiri dari Muhammad Rafa dan Ahmad Febrianto dari SDN Tungkaran 1 Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Begitu rekan Ariska. Baik rekan Milna Sari dari Banjarmasin Post, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke Kota Batam. Di sana ada jembatan Barelang yang menjadi satu spot terbaik untuk menikmati senja Tribuners. Selain panorama senja, jembatan Barelang ini juga banyak dikunjungi karena memiliki banyak kuliner enak. Aneka kuliner di tempat ini pun bisa dinikmati dengan harga terjangkau Tribuners. Dan bagaimana suasana berburu senja di sana akan dilaporkan oleh rekan Aminuddin dari Tribun Batam. Silakan rekan Amin. Oke, rekan Tribuners dan rekan Ariska, terima kasih. Dapat saya laporkan, saya Aminuddin dari Tribun Batam ingin melaporkan terkait spot wisata yang menarik di Kota Batam, yaitu Jembatan Barelang atau orang sering menyebutnya Jembatan Barelang Bridge. Nah, Jembatan Barelang ini merupakan salah satu
ikon Kota Batam. Jadi ketika orang membayangkan Kota Batam atau mendengar Kota Batam langsung terbayang Jembatan Barelang. Nah, Jembatan Barelang ini salah satu spot wisata paling asik di Kota Batam. Kenapa? Karena menyediakan beragam pemandangan panorama dan spot-spot wisata yang menarik. Antaranya itu senja atau juga sunrise. Jadi di Jembatan Barelang ini didatangi oleh pengunjung dari entah itu lokal, dari domestik itu misalnya dari Medan, dari Jakarta, dari Surabaya. Nah, kebetulan Batam ini merupakan salah satu daerah pariwisata di Indonesia. Daerahnya berbatasan langsung dengan Singapura. Nah, kondisi itu menyebabkan dunia pariwisata di Kota Batam menggeliat. Nah, salah satunya adalah Jembatan Barelang, di mana orang bisa menyaksikan berbagai pemandangan yang ada di lokasi, termasuk menikmati kuliner-kulinernya yang khas Melayu. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Aminuddin dari Tribun Batam. Tribuners, selesai tragedi Halloween pada Sabtu 29 Oktober 2022 lalu, restoran dan kafe di Itaewon tutup sementara waktu. Berdasarkan keterangan dari polisi setempat, toko dan kafe di sana rencananya tutup selama 3 hari. Penutupan sementara toko dan kafe ini dilakukan pemilik dengan sifat sukarela Tribuners. Pasalnya, hal ini dilakukan untuk masa berkabung mereka atas meninggalnya ratusan orang saat perayaan Halloween. Selain toko dan restoran di Taiwan, banyak pula toko di Korea Selatan yang tutup sementara sebagai tanda penghormatan. Namun ada pula beberapa bisnis di kawasan tersebut yang tetap beroperasi seperti biasa. Diketahui sebelumnya ada setidaknya 154 orang tewas saat terjadi kerumunan pada perayaan Halloween di Itaewon. Kecelakaan ini terjadi lantaran banyaknya orang yang datang untuk merayakan Halloween di gang sempit dekat landmark Hamilton Hotel. Hingga akhirnya kerumunan tak terkendali dan aksi berdesak-desakan terjadi sampai merenggut ratusan korban jiwa. Perayaan Halloween di Taiwan sendiri merupakan insiden paling mematikan dalam sejarah Korea Selatan karena merenggut banyak nyawa. Sementara itu, para pejabat mengatakan sebagian besar korban adalah orang dewasa muda berusia 20-an. Selesai peristiwa tersebut, Presiden Korea Selatan juga telah menetapkan sebagai masa berkabung nasional. Selesai tragedi Halloween di Taiwan, kini musibah kembali terjadi di India, Tribuners. Sekira 132 orang tewas akibat ambruknya jembatan gantung di Gujarat, India pada Minggu 30 Oktober 2022. Saat peristiwa terjadi, ada sekira 500 orang berada di jembatan gantung untuk merayakan festival Diwali. Naasnya tiba-tiba kabel penyangga jembatan putus dan menyebabkan banyak orang jatuh ke dalam sungai. Sementara itu, otoritas setempat mengatakan ratusan orang sedang merayakan festival di dan sekeliling jembatan gantung berusia hampir 150 tahun di kota Morbi saat kabel penyangga putus. Jembatan di negara bagian Gujarat itu jatuh ke sungai hingga membuat banyak orang jatuh ke dalam air. Sementara korban lain berpegangan ke reruntuhan seraya berteriak minta tolong. Sejumlah saksi mengungkapkan ketika peristiwa terjadi, jembatan penuh sesak dengan orang-orang. Saat peristiwa terjadi, orang-orang di sekitar pun mengaku kesulitan dalam mengupayakan mengangkat orang-orang ke darat. Sebab sebagian besar orang jatuh ke sungai, Tribuners. Sementara itu, aparat setempat mengungkapkan bahwa sebagian besar korban merupakan wanita dan juga anak-anak. Diketahui sebelumnya, jembatan di atas Sungai Machu ini adalah tempat wisata populer dan baru dibuka kembali beberapa hari setelah renovasi berbulan-bulan. Jembatan gantung dengan panjang 233 meter dan lebar 1,5 meter ini diresmikan pada 1880 oleh otoritas kolonial Inggris dan dibuat dengan bahan yang dikirim dari Inggris. Lalu jembatan kembali dibuka pada Rabu 26 Oktober 2022 setelah 7 bulan perbaikan meskipun tidak memiliki sertifikat keselamatan.
Polisi distrik kini menyelidiki kontraktor dan juga pemerintah negara bagian membentuk tim beranggotakan 5 orang untuk menyelidiki tragedi jembatan ambruk di India. Tribuners berlibur ke Yogyakarta kerap menjadi pilihan banyak orang. Di sana memang banyak tempat wisata menarik yang cocok untuk menghabiskan waktu libur Tribuners. Termasuk diantaranya ada Obelix Hills. Tepatnya Obelix Hill ini berlokasi di Wukir Jarjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat wisata ini berada di tengah hamparan perbukitan di sebelah barat Yogyakarta dan lokasinya pun dekat dengan tempat wisata lain seperti Desa Wisata Nyunglepen atau Rumah Dom dan juga Bukit Teletabis. Lantaran berada di lereng sebelah barat hamparan perbukitan, Obelix Hill ini menjadi salah satu tempat wisata Yogyakarta terbaik untuk menikmati keindahan sunset. Meski demikian, bukan berarti Obelix Hill hanya buka pada sore hari saja, Tribuners. Tempat wisata ini sudah buka sejak siang hari, bahkan jam bukanya lebih pagi lagi saat akhir pekan dan juga hari libur, yakni pukul 10 hingga 21 waktu Indonesia Barat pada hari Senin hingga Jumat. Sementara itu saat akhir pekan dan hari libur atau Sabtu Minggu, jam buka Obelix Hill adalah pukul 7 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Berkunjung saat pagi hari ataupun siang hari ke tempat ini sama saja asiknya, Tribuners. Sebab meski bukan momen sunset, pengunjung tetap bisa menikmati panorama alam dari ketinggian. Selain itu, pengunjung tetap bisa merasakan sejuknya udara di sana. Namun apabila ingin menikmati pemandangan malam dan banyaknya gemerlap cahaya lampu di kota Yogyakarta, Anda bisa mengunjunginya pada malam hari. Diketahui untuk kunjungan hari Senin hingga Kamis, harga tiket masuk Obelix Hill ini seharga Rp15.000 pada pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Sementara kedatangan pukul 15 hingga 21 dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp20.000. Sedangkan saat weekend dan hari libur nasional, harga tiket masuknya adalah Rp20.000. Dengan harga tersebut, Anda bisa menyaksikan pemandangan yang indah dari ketinggian sekaligus berfoto-foto dengan latar belakang yang menarik. Pasalnya, tempat ini menyediakan sebanyak 30 spot selfie yang bisa dijajal. Salah satunya yang menjadi andalan adalah The Edge yang karena tempatnya ini berada di tepi jurang, Tribuners. Saat berlibur di tempat ini, Anda pun tak perlu khawatir lapar. Sebab di Obelix Hill memiliki beragam makanan dan minuman yang dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Benar, pada Sabtu 29 Oktober 2022 lalu, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan dan meninjau para puer Pelabuhan Bajo dalam rangka kawasan pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Labuan Bajo. Sandiaga Uno juga mengundang investor di destinasi baru para puer, Tribuners. Selesai melihat para puar, Sandiaga Uno berharap lokasi tersebut bisa berkembang sebagai destinasi wisata yang lebih berkualitas dan juga berkelanjutan, sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat, sekaligus bisa meningkatkan length of stay wisatawan. Oleh karena itu, Sandiaga juga berharap para puar bisa menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan tersebut. Dilansir dari tribuntravel.com, para puar sendiri terdiri dari 4 zona, yaitu zona budaya, zona rekreasi, zona alam liar, dan juga zona petualangan. Rencananya, zona budaya ini akan dimanfaatkan sebagai pusat budaya, research center, area UMKM, museum, hingga galeri. Melalui zona ini ditargetkan mampu menarik investasi hingga sebesar 350 miliar. Sementara zona rekreasi diperuntukkan sebagai wellness tourism yang diproyeksikan target investasinya sebanyak 200 miliar. Kemudian zona alam liar yang meliputi mini zoo dan juga cagar biosfer Komodo ini akan dikembangkan menjadi landmark of cagar biosfer Komodo.
Untuk zona alam liar ini sendiri ditargetkan bisa menarik investasi sejumlah 40 miliar Tribuners. Lalu terakhir ada zona petualangan yang diproyeksi menarik investasi sebesar 210 miliar. Zona yang satu ini terdiri dari outdoor activity seperti jogging track hingga cable car yang mampu memberikan wahana berbeda dan alternatif kunjungan selama berada di Labuan Bajo. Tribuners, kabar gembira untuk Anda yang suka traveling naik kereta api sekaligus goes. Baru-baru ini PT Kereta Api Indonesia atau KAI memiliki kebijakan yang mengizinkan penumpangnya membawa sepeda saat naik kereta api Tribuners. Pasalnya, kebijakan ini merupakan wujud kereta api sebagai mode transportasi yang ramah lingkungan. Namun, meski diperbolehkan membawa sepeda, ada beberapa ketentuan yang harus Anda perhatikan sebelum membawa sepeda saat naik kereta api Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, ketentuan tersebut harus mengatur secara khusus aturan membawa sepeda di dalam kabin penumpang kereta api. Tentunya aturan ini diterapkan agar kenyamanan dan keselamatan sesama penumpang tetap terjaga selama perjalanan. Adapun ketentuannya sesuai yang dirangkum dari Instagram @kai121, yakni jenis sepeda yang boleh dibawa ke dalam kabin penumpang merupakan jenis sepeda lipat dengan ukuran roda maksimal berdiameter 22 inci, sementara beratnya maksimal 20 kg. Nantinya sepeda lipat ini harus disimpan ke dalam kereta penumpang dan tidak diperkenankan untuk menyimpan ke dalam kereta makan atau sambungan antar kereta. Selain sepeda lipat, sepeda jenis lain dalam kondisi utuh maupun berupa komponen-komponen sepeda yang dikemas sedemikian rupa tidak diperkenankan dibawa ke dalam kabin kereta penumpang atau kereta makan. Tribuners, bagi pengguna Batik Solo Trans atau BST ada kabar gembira untuk Anda. Baru-baru ini pemerintah kota atau Pemkot Surakarta memperpanjang tarif gratis naik BST Solo hingga akhir tahun 2022. Informasi ini diketahui dari unggahan di akun Instagram @dishub_surakarta pada Minggu 30 Oktober 2022 lalu. Dalam unggahan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyampaikan bahwa ketika tarif gratis BST Solo diperpanjang hingga akhir tahun 2022. Meski demikian, penumpang tetap diwajibkan membawa e-money. Selain itu, penumpang juga bisa mengunduh aplikasi Teman Bus sebelum naik transportasi BST. Sebab melalui aplikasi ini, pengguna bis bisa update halte terdekat, rute perjalanan, jadwal kedatangan, serta jadwal keberangkatan. Pengumuman perpanjangan tarif gratis naik BST Solo pun mendapatkan respon positif dari para pengguna transportasi umum satu ini, Tribuners. Bahkan beberapa di antaranya juga mengucapkan terima kasih karena tarif gratis BST Solo diperpanjang. Dilansir dari tribuntravel.com, BST Solo memiliki sejumlah rute yang bisa untuk digunakan. Di antaranya di koridor 1 BST Solo memiliki rute Bandara Adi Sumarmo ke Terminal Palur PP. Lalu di koridor kedua ada rute Subterminal Keran ke Terminal Palur PP. Koridor ketiga, BST Solo memiliki rute dari Terminal Kartasura menuju ke Tugu Cemberang, Tribuners. Sementara di koridor keempat, rute BST Solo berangkat dari Terminal Kartasura menuju ke Terminal Palur PP. Selanjutnya di koridor kelima, BST Solo berangkat dari Terminal Kartasura menuju ke Pasar Bekonang PP. Terakhir, koridor ke-6 berangkat dari Terminal Tirtonadi menuju ke Solo Baru. Tribuners, Bogor terkenal memiliki banyak tempat wisata menarik. Satu di antaranya ada Kuntum Farmfield, Tribuners. Kuntum Farmfield ini merupakan agrowisata bertema perkebunan dan juga peternakan populer di Bogor.
Tempat wisata ini biasanya menjadi alternatif wisatawan di Bogor jika malas liburan ke pantai atau curug. Tak kalah seru dengan tempat wisata lainnya, Kuntung Farmfield juga menghadirkan banyak kegiatan yang bisa digunakan untuk anak-anak maupun orang dewasa Tribuners. Sesuai dengan tema perkebunan dan juga peternakan, Kuntung Farmfield menawarkan aktivitas seru yaitu memberi makan satwa. Pengunjung bisa memberikan makan kambing, kelinci, ikan, dan lain-lain dengan jenis pakan yang sudah disediakan di lokasi wisata. Pengunjung juga bisa belajar seputar perawatan satwa, mulai dari kesehatan hingga makanan yang dikonsumsi. Selain satwa, Kuntung Farmfield juga menghadirkan kegiatan menarik terkait tanaman Tribuners, di mana pengunjung bisa ikut memanen bengkuang, buah sawo, sapote, dan lain-lain saat berada di tempat ini. Pengunjung yang hadir pun juga bisa menikmati beragam sarana yang disediakan oleh pihak pengelola. Bukan hanya itu saja, pengunjung juga bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan mengenai cocok tanam dan juga tumbuh-tumbuhan. Berbagai keseruan ini bisa Anda dapatkan dengan harga yang terjangkau Tribuners. Saat weekday, tiket masuk Kuntung Farmfield dibanderol dengan harga Rp60.000, sedangkan saat weekend sebesar Rp70.000 per orang. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya.
Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan.
Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel.
Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam
dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor satu di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Halo, selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 1 November 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Siska Mawaski, inilah live update sore selengkapnya. Kita awali informasi pertama Tribuners. Hendak menangani kebakaran yang melanda rumah warga di Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, sebuah mobil pemadam kebakaran malah terperosok ke dalam got. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 30 Oktober sore. Mobil tersebut terperosok saat berbelok menuju lokasi kebakaran. Sempat terjadi kepanikan warga saat mobil pemadam tersebut terperosok. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Timur, Nining Anggraini, yang akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Silakan, Nining. Ya, baik. Terima kasih, Siska. Ya, untuk diketahui Tribuners, satu unit rumah panggung ludes terbakar di Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap pada Minggu kemarin. Nah, dalam penanganan ini ada 6 mobil damkar yang dikerahkan dalam kebakaran ini. Naasnya, mobil damkar pertama yang datang di TKP, ban belakangnya ini terperosok di drainase saat berbelok. Nah, kepanikan pun mulai terjadi Tribuners, pasalnya TKP sudah sangat dekat dan warga yang melihat pun langsung membantu. Nah, namun warga tidak cukup bertenaga untuk mengangkat mobil damkar agar ban mobil bisa naik lagi ke jalan. Nah, akhirnya petugas bertindak cepat meskipun keadaan mobil
damkar terperosok dan miring, petugas tidak kehabisan akal ya Tribuners. Mereka dengan cepat mengeluarkan selang air. Beberapa petugas juga berteriak agar selang tersebut disambung dua. Nah, untuk diketahui jarak terperosoknya mobil damkar dengan TKP ini diperkirakan 40 sampai 50 meter Tribuners, dan memang sudah sangat dekat dengan lokasi TKP. Nah, kemudian terlihat juga petugas damkar yang mengenakan seragam biru lengkap itu terus menarik selang mendekati rumah yang terbakar. Kemudian petugas mulai memadamkan api. Nah, dari video yang tersebar ini juga Tribuners, ada juga Kasat Lantas Polres Sidrap AKP Mahrus yang menggunakan pakaian biasa turut membantu memadamkan api. Nah, Damton Damkar Kabupaten Sidrap mengatakan kebakaran ini bermula ketika pemilik rumah memasak ya, tiba-tiba tabung gas meledak dan tidak sampai 15 menit rumah milik Lakoleng ini habis terbakar. Kemudian dikatakan sebanyak 6 mobil damkar yang dikerahkan dalam memadamkan api agar tidak meluas ke rumah lainnya. Ia menuturkan meskipun satu mobil damkar tadi terperosok, tetapi petugas tetap bisa mengatasi hal tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kemudian kerugian diperkirakan 50 juta. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Nining atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Danton Damkar Kabupaten Sidrap Abdul Fatah. Berikut tayangannya untuk Anda. Informasi yang dari ini katanya dia sementara memasak ya. Jadi penyebabnya itu katanya kompor meledak. Jadi itu yang penyebab utamanya. Kebetulan juga dari rumah itu agak banyak tabung oksigennya banyak. Itu ada kompornya juga. Di belakang itu ada salah 3 tabung ya. Ada 3 tabung itu yang di belakang situ. Jadi itu katanya penyebabnya. Makanya itu yang meledak. Makanya itu sebentar sekali. Tidak cukup 15 menit ini rumah habis. Tadi dia memasak, kemudian dia tinggalkan rumah. Ada di dalam, dia sementara di rumah. Cuman dia kaget lari turun. Apalagi kasar perempuan. Dia sendiri ya? Sendiri ya. Pemiliknya kemana Bang? Ada di sana Bang, di rumah sebelah sana dekat masjid. Kebetulan dia kaget jadi dibawa ke arah sana itu. Dia masih ada di sana di samping masjid di rumah. Untuk taksiran kerugian ini berapa? Kalau taksiran kerugian ini sekitar 50-an sebenarnya. Karena rumahnya ini bukan kayu ini, ya pakai kayu hidang ya. Tidak ada. Sebanyak 18 kepala keluarga di Pesawaran, Lampung masih bertahan di tenda pengungsian akibat banjir pada Minggu 30 Oktober. Mereka merupakan warga Dusun Rawakijing, Desa Sidang Garut, Kabupaten Pesawaran. Para warga memilih untuk bertahan lantaran air yang menggenangi rumah mereka belum juga surut. Untuk mengetahui kondisi terkini, wartawan Tribun Lampung Oki Indrajaya akan memberikan laporannya untuk Anda. Silakan Oki. Oke, selamat sore rekan Siska dan selamat sore Tribuners. Di sini saya akan memberikan informasi terkait kondisi pengungsian yang terdapat di Dusun Rawakijing, Desa Sidang Garut, Kecamatan WI5, Kabupaten Pesawaran. Dalam kondisi tersebut, air masih tampak menggenangi di pemukiman warga, khususnya di Dusun Rawakijing, Kecamatan WI5, di mana ketinggian air tersebut berada pada ketinggian semata kaki dan masih menggenangi ke dalam rumah-rumah warga Tribuners. Kasio, Kepala Desa Sidang Garut, mengatakan bahwa memang kondisinya sudah mulai surut, namun masih ada beberapa kepala keluarga yang masih tetap bertinggal di tanggul Sungai Bulok tersebut, dikarenakan air masih menggenangi rumah mereka. Dan pada saat itu juga kondisi bantuan juga tetap mengalir, dan bantuan tersebut didapatkan dari pemerintahan daerah, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, dan juga organisasi swadaya. Sehingga Kasio mengatakan bahwa bantuan-bantuan tersebut akan disebarkan langsung dengan menyasar kepada keluarga-keluarga yang masih terdampak, khususnya adalah bahan makanan yang juga sangat dibutuhkan. Tak hanya itu, Zamil, Sekretaris BPBD Kabupaten Pesawaran juga mengatakan bahwa jika ia telah mendata seluruh masyarakat yang terdampak banjir di Desa Sidang Garut, khususnya di Dusun Rawakijing, ia mengatakan bahwa hampir 80% masyarakat itu tersebut terdampak pada banjir yang terjadi pada 22 Oktober lalu. Dan ia juga mengatakan bahwa hanya di situ saja
ada 8 kecamatan yang juga mengalami peristiwa yang sama, yaitu banjir maupun tanah longsor. Sementara itu, laporan dari warga yang bernama Wagirah juga mengatakan jika ia tidak dapat kembali untuk saat ini masuk ke dalam rumah dan membersihkan dikarenakan air masih tampak menggenang dan juga sampah berserakan yang masuk ke dalam rumahnya. Tak hanya itu saja, perabotan-perabotan juga beserta peralatan-peralatan di dalam rumah pun ikut tersapu banjir. Sehingga selain dia mengalami kerugian dari rusaknya perabotan-perabotan dan juga kehilangan barang-barang berharganya, ia juga mengalami kerugian akibat kehilangan pekerjaannya yang merupakan buruh petani di desa setempat Tribuners. Tak hanya itu juga, laporan dari warga yang bernama Ahmad Yulianto, ia mengatakan bahwa kerugian juga mulai didapati ketika dirinya sudah hampir selama seminggu lebih bertempat tinggal atau melakukan pengungsian di Tanggul, Desa Waibulok, Kabupaten Pesawaran. Ia mengatakan juga bahwa kerugian yang didapatkan selain dari rusaknya barang-barang berharga dari rumah, ia juga mengatakan bahwa rusak juga peternakan ayam miliknya dan juga perabotan-perabotan yang ia lihat sudah tidak ada lagi di Tribuners. Sekian, Siska. Baik, terima kasih Oki atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Mobil anggota Polres Aceh Utara terseret arus Sungai Kerungtuan, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara pada Minggu 30 Oktober. Saat kejadian, anggota bernama Suwandi tersebut tengah berlibur bersama anak dan istrinya di aliran Sungai Kerungtuan. Mobil yang diparkir di pinggir sungai tersebut hanyut oleh arus yang tiba-tiba berubah menjadi deras. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk mengetahui kronologi peristiwa, kami sudah tersambung dengan wartawan Serambi News, Zaki Mubarak. Silakan Zaki. Silakan Zaki dengan laporannya. Ya, terima kasih Siska. Selamat sore rekan Tribunus. Satu dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Satu unit mobil milik anggota Polres Aceh Utara, Suwandi, terseret arus Sungai Kerungtuan, Gampung Alu 2, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara pada Ahad 30 Oktober 2020 siang kemarin. Musibah tersebut terjadi ketika Suwandi bersama istrinya dan anaknya sedang bertamasya di kawasan lokasi kawasan Kerungtuan itu. Beruntung dalam peristiwa akibat datangnya air bah cepat dan tiba-tiba tidak ada korban. Informasi yang kita peroleh dari Kapolres Lokusmawe AKBP Hengki Ismanto melalui kasus sektor Nisam Antara Ibda Wahyudi mengatakan pada saat itu Suwandi memarkirkan mobilnya tepatnya di pinggir aliran Sungai Kerungtuan itu. Namun pada saat itu sekitar pukul 13.30 WIB, Suwandi dan keluarganya sedang makan siang di pinggir sungai itu. Pada saat itu kondisinya sedang hujan, namun tiba-tiba dari aliran air itu Sungai Kerungtuan datang dengan ketinggian lebih kurang 1,5 meter, sehingga mobil yang berada di pinggir itu ikut terseret deras arusnya sungai itu. Mobil tersebut pada saat terseret terguling-guling sehingga kerusakannya dampaknya terlalu parah. Kapolres Lokusmawe juga menambahkan situasinya sebelumnya aliran Sungai Kerungtuan itu mengalir secara normal. Pada saat itu cuaca hujan dan namun informasi yang diperoleh lainnya, tiba-tiba air dari atas turun dengan cepat dengan kondisi yang keruh sebelum berwarna hijau berubah menjadi warna coklat, sehingga mobil milik Suwandi tidak sempat dipindahkan yang diparkirnya di sungai itu. Kemudian
mobilnya terseret sekitar 200 meter dari tempat dia parkirkan. Namun sekitar pukul 16.20 WIB, mobil milik Suwandi berhasil dievakuasi ke pinggir sungai, ditarik menggunakan mobil dan dibantu oleh warga setempat. Untuk kerugian sendiri, menurut yang informasi yang kita terima, sekitar Rp 60 juta. Demikian Siska. Baik, terima kasih Zaki Mubarak atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dari Aceh kita beralih ke Papua Barat Tribuners. Kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di wilayah Manokwari, Papua Barat dilaporkan mengalami peningkatan. Tercatat sejak Januari hingga Oktober 2022, laporan kedua peristiwa tersebut mencapai 18 kasus. Mirisnya, pelaku pencabulan memiliki latar belakang kedekatan dengan korban, seperti paman, tetangga, bahkan ayah. Kondisi ini pun membuat Bupati Manokwari Harmus Indo merasa miris dan meminta agar seluruh lapisan masyarakat agar mencegah kejadian serupa tak terulang kembali. Saat ini kami tersambung dengan wartawan Tribun Papua Barat, Sahwan Raharusun, untuk melaporkan informasi ini. Silakan Sahwan. Baik, Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya jumlah kasus pencabulan dan juga kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur mulai meningkat terhitung sejak Januari hingga Oktober kemarin. Nah, kasus yang tercatat di Polres Manokwari sendiri sampai sejauh ini telah mencapai angka sekitar kurang lebih 18 kasus. Nah, yang mana kasus-kasus tersebut menyasar pada anak-anak di bawah umur, dan mirisnya para korban memiliki hubungan, ada beberapa korban memiliki hubungan dengan para pelaku yang mana merupakan ada yang memiliki hubungan keluarga seperti ayah kandung, ayah tiri, dan juga kakak dan beberapa paman. Nah, sementara ada beberapa juga adalah memiliki hubungan tetangga dengan para korban. Nah, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kanit PPA Polres Manokwari sendiri, beliau menjelaskan bahwa saat ini bukan lagi Manokwari masuk dalam zona merah, namun kini telah masuk dalam zona darurat, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dan juga kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Nah, menyikapi persoalan tersebut, saat dikonfirmasi Bupati Manokwari sendiri, beliau menyatakan diri mengutuk dengan keras tindakan tersebut, dan beliau berencana akan membuat sebuah produk hukum yang mana produk hukum tersebut berupa peraturan daerah untuk bertujuan untuk melindungi hak-hak anak-anak di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Nah, selain itu beliau juga berencana akan dari produk hukum tersebut beliau bertujuan untuk mewujudkan yang namanya Manokwari sebagai kota layak anak. Nah, selain itu berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari para aktivis dan juga dari dinas sosial, mereka sampai sejauh ini telah mengikuti perkembangan kasus pencabulan dan juga kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Nah, mereka ikut prihatin dan meminta agar persoalan seperti ini harus segera ditindak tegas, tidak lagi melalui proses-proses adat ataupun restoratif justice, yang mana nantinya bukan lagi mendatangkan keadilan kepada si korban, namun justru keadilan tersebut hanya dinikmati oleh beberapa kelompok termasuk keluarga mereka sendiri. Nah, sehingga berkaca daripada kasus-kasus sebelumnya yang mana berakhir pada restoratif justice, mereka meminta agar kasus ini harus diselesaikan hingga ke pengadilan, dan bila perlu pelaku-pelaku pencabulan yang masih terus melakukan aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur ataupun persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini bisa dihukum seumur hidup di penjara
sehingga menjadi efek jera bagi anak-anak yang anak muda maksud saya yang masih melakukan aksi persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Manokwari. Begitu Siska. Baik, terima kasih Sahwan atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dari Kanit PPA Satreskrim Polres Manokwari Ibda Devi Arianti dan Bupati Manokwari Harmus Indo. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk kejadian pencabulan ini, kita kan sudah dapat LP kemarinnya, terus kita cari informasi segala macam, sudah tahu pelakunya inisial KA. Ini kita bersama tim Avatar ini dapat informasi kalau misal pelaku pencabulan ini atas nama KA ini ada di sekitar Suapen Perkebunan. Tadi malam sekitar pukul 22.40, jam setengah 11 malam. Lalu tim Avatar bergerak ke lokasi mencari tahu posisi pelaku di mana dan dibantu oleh masyarakat juga. Itu sekitar jam 11 lewat 10 dibantu oleh masyarakat, berhasil mengamankan pelaku dengan inisial KA, Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, umur 36 tahun, alamat Raremi Puncak, Kabupaten Manokwari. Untuk sementara baru itu saja sih yang kita dapatkan. Kita sudah mendorong untuk peraturan daerah kita ya untuk kota layak anak di Kabupaten Manokwari, dan kita berharap ya kota layak anak itu kota yang memang memenuhi persyaratan tertentu di dalam membangun keberpihakan ya, dan juga perlindungan terhadap anak-anak kita. Memang kita sadari bahwa banyak masalah yang kompleks ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang berdampak kepada perilaku masyarakat di dalam memperlakukan anak-anak kita. Tetapi saya kira anak-anak kita lihat sebagai warisan dan juga kekayaan ya, kekayaan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Manokwari yang mau tidak mau harus kita lindungi masa depan mereka karena tentu pembangunan ini bersifat berkelanjutan. Jadi tidak hanya kita yang sekarang yang melakukan pembangunan hari ini, tapi pembangunan itu 10, 15, bahkan 30 dan 50 tahun yang akan datang itu akan diselenggarakan oleh anak-anak yang berusia atau anak-anak kita hari ini. Nah, karena itu saya kira memproteksi masa depan dari anak-anak kita. Kaca jendela ruang hakim Pengadilan Negeri Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan ditembak oleh orang tak dikenal pada Jumat 28 Oktober sore. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Ada dugaan bahwa tembakan tersebut adalah peluru nyasar dari warga yang melakukan aktivitas berburu di sekitar lokasi. Kejadian ini pun dilaporkan tak sampai mengganggu kegiatan PN Mana. Wartawan kami dari Tribun Bengkulu, Ahmad Sendi Kurniawan, akan melaporkan peristiwa ini secara lengkap untuk Anda. Silakan Sendi. Ya, terima kasih rekan Siska yang ada di studio. Oke, sahabat Tribuner, sore memang benar ada peristiwa kejadian penembakan kaca di Pengadilan Negeri Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Tepatnya tembakan tersebut berada di kaca ruangan Hakim Pengadilan Negeri Mana. Nah, di mana sahabat Tribuners, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 17.12 WIB, di mana memang pada saat kejadian maksud kami peristiwa tersebut para hakim memang sudah dalam keadaan pulang atau sudah waktunya istirahat. Dan pada saat kejadian di dalam ruangan hakim tersebut masih ada 2 orang hakim yang berada di ruangan, tetapi memang kondisi kantor Pengadilan Negeri Mana sudah dalam keadaan sepi karena mereka sudah pulang semua. Dan kejadian tersebut, sahabat Tribuners, dari hasil olah TKP yang dilakukan pihak Satreskrim atau identifikasi Polres Bengkulu Selatan pada kemarin saat dilaporkan, itu dugaan sementara itu hanyalah peluru nyasar, yang dimana peluru tersebut adalah peluru kaliber
4,5 mili yang biasanya digunakan para pemburu hewan seperti tupai maupun burung. Nah, lantas setelah dilakukan olah TKP oleh pihak Polres Bengkulu Selatan kemarin, nah selongsong peluru yang di dalam ruangan hakim tersebut sampai saat ini tidak ditemukan. Nah, karena dari jarak kejadian atau peristiwa penembakan kaca tersebut hingga dilaporkan ke Polres Bengkulu Selatan itu sudah memakan waktu 3 hari. Nah, dijelaskan Satreskrim kemarin kemungkinan selongsong peluru tersebut sudah tersapu oleh petugas kebersihan seperti itu. Nah, bahkan hingga saat ini juga pihak Pengadilan Negeri Mana terus melakukan investigasi terkait dengan kejadian itu. Tetapi mereka tidak akan membuat laporan polisi secara resmi karena hal tersebut sudah dijelaskan sedetail mungkin oleh pihak kepolisian bahwa hal tersebut bukanlah teror atau tembakan yang disengaja oleh seseorang, tetapi itu adalah peluru nyasar yang dimana yang digunakan oleh pemburu. Di mana untuk diketahui juga Sobat Tribuners, di mana posisi belakang gedung Pengadilan Negeri Mana itu tersebut merupakan area perkebunan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Bisa dimungkinkan hal tersebut adalah peluru nyasar. Mungkin itu saja Siska laporan saya dari Bengkulu Selatan. Baik, terima kasih Sandy atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang residivis pencurian hewan diamankan oleh tim Besar Polres Sika di Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Diketahui pelaku hendak melarikan diri menuju ke Surabaya pada Senin 31 Oktober malam. Wartawan Tribun Flores, Albert Aquanaldo akan melaporkan peristiwa ini selengkapnya untuk Anda. Silakan Albert. Selamat sore rekan Siska dan Tribuners di mana saja berada. Dari Kabupaten Sika dapat kami laporkan bahwa tim Buser Reskrim Polres Sika berhasil mengamankan seorang residivis kasus pencurian ternak tadi malam di Pelabuhan Lorensai Maumere saat hendak melarikan diri ke Surabaya melalui Pelabuhan Lorensai Maumere. Informasi yang kami dapatkan dari tim Buser Polres Sika bahwa penangkapan itu berawal dari informasi yang diberikan warga kepada tim Buser Polres Sika saat melakukan penyelidikan kasus curanmor di wilayah Kecamatan Paga. Namun warga melaporkan bahwa telah terjadinya kasus pencurian hewan ternak berupa kambing, dan berdasarkan laporan warga tersebut polisi akhirnya melakukan pengembangan, dan pada tadi malam polisi berhasil mengamankan pelaku saat hendak melarikan diri ke Surabaya melalui Pelabuhan Lorensai Maumere. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Sika dan sedang dilakukan pemeriksaan dan pengembangan kasus. Apakah ada jaringan pencurian atau pelaku melakukan aksinya sendirian. Dan hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lengkap terkait kronologis dan motif pelaku melakukan aksinya. Demikian rekan Siksa. Baik, terima kasih Albert atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jebakan tikus lagi-lagi memakan korban dari kalangan petani. Peristiwa ini menimpa seorang petani di Sragen, Jawa Tengah berinisial S pada Senin 31 Oktober pagi. Polisi mengatakan sebelum tewas, korban tengah menyemprot bibit padi di sawahnya. Tak berapa lama, korban ditemukan sudah dalam keadaan tengkurap sambil menggendong tangki semprotnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari. Silakan, Septi. Ya baik, Siska dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022 kemarin, sekitar pukul 9, seorang petani ditemukan ditemukan dalam kondisi tengkurap di sawah miliknya sekitar pukul 9 atau 8.20 oleh petani lainnya, di mana diketahui petani tersebut yang bernama Sukardi berusia 59 tahun
warga Dukuh Dalungan, Desa Kedungpit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, di mana setelah dicek kondisinya, petani tersebut meninggal dikarenakan tersengat atau tersetrum jebakan tikus yang dialiri listrik, di mana awalnya Sukardi berangkat ke sawah untuk menyemprot bibit padi miliknya. Namun tak berapa lama setelah itu ada seorang petani lainnya yang melihat ada semprotan atau alat semprot yang tergeletak di tengah sawah, namun tidak ada pemiliknya. Kemudian setelah dicek memang benar ada seorang laki-laki yang jatuh tengkurap di tengah sawah dan tengah menggendong tangki semprot miliknya tersebut. Kemudian setelah dicek ternyata memang dari jebakan tikus yang dialiri listrik tersebut masih menyala, namun lampu yang sebagai penandanya itu masih mati. Dan kemudian petani yang melihat tersebut langsung mematikan saklar utama dari jebakan tikus tersebut. Dari kejadian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan memang tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan berdasarkan keterangan dari kepolisian atau Polres Sragen mengatakan bahwa petani tersebut murni meninggal dunia karena tersengat listrik saat di sawah. Dan kemudian dapat diketahui bersama bahwa Sukardi ini merupakan korban ke-24 atau petani ke-24 yang meninggal dunia karena tersengat atau tersetrum jebakan listrik yang dipasangnya sendiri, di mana kasus petani meninggal dunia karena tersengat jebakan tikus terjadi terakhir kali pada 6 Januari 2022 lalu. Dan setelah itu Polres Sragen langsung terus melakukan sosialisasi bahwa apabila petani memasang jebakan tikus bisa dipidana. Namun hal tersebut sempat digalakkan dan sudah dicopoti jebakan-jebakan tikus yang dialiri listrik tersebut. Namun tidak diketahui kenapa korban atau petani ini atas nama Sukardi ini kembali memasang jebakan tikus di sawahnya. Memang diketahui beberapa tahun terakhir sawah-sawah di Kabupaten Sragen atau petani di Kabupaten Sragen resah karena banyaknya hama tikus yang menyerang sawahnya. Hal itu dikarenakan sejak adanya jalan tol yang melintasi kawasan Kabupaten Sragen. Dan menurut petani sendiri, jebakan tikus dengan dialiri listrik ini merupakan cara yang efektif untuk mengusir hama-hama tikus tersebut dibandingkan dengan pengasapan maupun cara-cara yang lainnya. Dan hal ini sangat disayangkan karena memang kebanyakan petani meninggal dunia di sawah miliknya sendiri, dan semoga kejadian kali ini tidak terulang kembali. Begitu Siska dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih laporannya Septi dari Sragen, Jawa Tengah. Tim gabungan Polres Sumba Barat, NTT mengamankan pelaku pencurian hewan di Desa Prebakul, Kecamatan Wanukaka, Sumba Barat pada Minggu 30 Oktober. Dalam penangkapan ini, polisi turut mengamankan 1 ekor anjing hasil curian dan 1 unit sepeda motor. Saat ini, polisi masih memburu pelaku lainnya yang kabur saat penangkapan. Wartawan Pos Kupang, Petrus Peter akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Petrus. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan, tim gabungan Polres Sumba Barat, NTT, pada hari Minggu berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian ternak dan juga sebuah sepeda motor di Desa Prebakul, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana informasi tim Polres Sumba Barat bisa menangkap pelaku, dalam hal ini adalah berinisial MLK. Hal itu berawal dari informasi melalui media sosial di mana ada rekaman CCTV dari seorang warga di Desa Dedekadu
Kecamatan Kota Wae Kabupaten Sumba Barat yang memposting ke media sosial bagaimana aksi salah seorang pelaku melakukan aksinya di salah satu rumah warga di desa Dedekadu untuk melakukan pencurian. Berdasarkan informasi itu, lalu tim gabungan Polres Sumba Barat melakukan full bucket, melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi, lalu teridentifikasi pelaku tersebut. Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, tim gabungan Polres Sumba Barat melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku pencurian yang berinisial MLK, berikut barang bukti berupa sebuah sepeda motor dan seekor anjing. Kini pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Sumba Barat. Sementara itu, tim gabungan Polres Sumba Barat juga terus memburu para pelaku lain yang berhasil kabur saat dilakukan penggerebekan. Kapolres Sumba Barat, Bapak AKBP Anak Agung Gede Anowirata SIK MA menghimbau masyarakat Sumba Barat agar tetap tenang dan tidak usah panik, dan berharap agar setiap masyarakat segera menginformasikan kepada kepolisian terdekat manakala terjadi gangguan pencurian maupun gangguan keamanan ketertiban lainnya. Kepada masyarakat Sumba Barat juga diminta untuk tetap waspada dan selalu bekerja sama dengan aparat keamanan sehingga informasi dapat mudah diperoleh sehingga dapat mencegah aksi pencurian yang terjadi di wilayah itu. Lalu Kapolres dalam kesempatan juga menghimbau pada tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT untuk terus bekerja sama menjaga agar suasana keamanan di daerah Sumba Barat maupun Sumba Tengah tetap kondusif. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Waikubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Petrus Peter dari Sumba Barat. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Korban penipuan CPNS oleh mantan Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Jawa Timur bernama Suwito kini bertambah menjadi 4 orang. Total kerugian para korban diketahui mencapai 1,1 miliar rupiah. Modus yang digunakan oleh tersangka yakni mengiming-imingi korban untuk menjadi CPNS tanpa mengikuti tes. Lantaran korban tak kunjung masuk menjadi CPNS, para korban pun memilih untuk melaporkan peristiwa ini ke polisi. Saat ini kami sudah tersambung dengan wartawan Surya, David Yohanes, yang akan memberikan laporan lengkapnya terkait kabar ini untuk Anda. Silakan, David. Ya, terima kasih rekan Siska. Mantan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung, Suwito, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Tulungagung karena diduga telah melakukan penipuan dengan modus dengan modus bisa menjadikan CPNS. Di saat ini sudah ada 4 orang korban yang melapor, dari sebelumnya hanya 1 orang, dan jumlah kerugiannya pun cukup luar biasa. Jadi dari 4 korban ini terkumpul kerugian 1,1 miliar rupiah. Sejauh ini Suwito diketahui bekerja sendirian, dia tidak terlibat dalam satu jaringan. Dalam modusnya Suwito itu melakukan promosi dari mulut ke mulut bahwa dia bisa memasukkan orang lewat memasukkan orang menjadi CPNS tanpa melakukan tes atau melakukan tes hanya sekedar untuk formalitas. Namun kenyataannya dari 4 korban ini sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah ada yang diangkat menjadi CPNS. Suwito tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2004 sampai 2009, tahun 2004 sampai 2009, kemudian tahun 2009 sampai 2014. Setelah itu pada pileg berikutnya Suwito tidak terpilih kembali. Nah, saat ini polisi masih mengenakan pasal penipuan dan penggelapan dari kasus ini, namun sekiranya nanti dokumen-dokumen dan alat buktinya sudah lengkap, kemungkinan polisi akan menarik kasus ini ke dalam tindak pidana pencucian uang, karena dimungkinkan Suwito ini melakukan kejahatan yang lebih besar, dan dari penelusuran rekening Suwito tidak diketahui penggunaannya. Sejauh ini Suwito mengaku menggunakan dana penipuan ini untuk menutup hutang, kemudian membeli sapi dan membuka usaha. Namun polisi tidak bisa membuktikan semua penjelasan dari Suwito. Karena itu diharapkan masyarakat yang menjadi korban itu bisa
kembali melapor ya, kalau memang masih ada korban kembali melapor untuk melengkapi konstruksi kasus yang sedang menjerat Suwito ini. Sejauh ini Suwito hanya hanya Suwito sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka, belum melibatkan orang-orang lain yang kemungkinan ada di jaringannya. Demikian Siska yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulungagung. Baik, terima kasih David atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Agung Kurnia Putra. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk tersangka atas nama SW itu sementara korban yang ada melaporkan ke kita ada 4. Dari awal 1 orang, kemudian ada tambahan 3, jadi total 4. Untuk total kerugian total 1,1 miliar. Jadi beragam, ada yang 300 juta, ada yang 200 juta, ada yang 350, ada yang 250. Jadi total 1,1 juta. Modusnya sama, menawarkan masuk PNS dengan diminta sejumlah uang, kemudian dijanjikan masuk PNS tanpa tes. Ada juga yang tes cuma sekedar formalitas, tapi faktanya sampai sekarang tidak ada pemanggilan untuk tes CPNS. Itu dalam rentang kapan itu kasusnya? Kalau ini, kalau dari laporan rata-rata semenjak dari 2020, 2021, 2022 ya. Baru korbannya ya. Korbannya rata-rata ya lulusan SMA, ada yang honorer, ada yang honorer juga masuk CPNS, tapi ternyata tidak ada menepati janji untuk masuk PNS itu. Siapa yang mengarahkan korban ke tersangka siapa? Jadi memang ada beberapa orang ya, maksudnya dari 4 korban itu tidak ada 1 orang mengarahkan. Jadi ada beberapa orang memang sebelumnya memang katanya sudah pernah untuk dan karena yang bersangkutan ini juga mantan anggota dewan, jadinya banyak yang percaya. Warga Palembang dan sekitarnya kini tak lagi dapat menikmati teman bus atau feeder LRT secara gratis. Hal ini lantaran Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah menerapkan pembayaran dengan sistem non-tunai. Para penumpang akan dikenai tarif sebesar Rp4.000. Informasi lengkap terkait dengan berita tersebut akan dilaporkan secara lengkap oleh wartawan Tribun Sumsel, Widya Trisanti. Silakan Widya. Baik, terima kasih rekan Siska. Saat ini teman bus dan feeder LRT Kota Palembang itu tidak lagi digratiskan atau alias tidak bayar. Karena pada tanggal 31 Oktober tahun 2022, teman bus dan feeder LRT Palembang bersepakat untuk melakukan pembayaran secara non-tunai dengan seharga Rp4.000 per penumpang. Yang dimana melalui hal ini disebenarkan oleh Koordinator Wilayah Terminal Sako Kota Palembang yang bernama Muhammad Bentar mengatakan hari ini mulainya sistem pembayaran non-tunai yang memakai kartu e-money dan barcode QRIS. Untuk e-money tercantum pada Bank BRI, Mandiri, dan BCA. Dan pembayaran non-tunai juga penumpang bisa menyiapkan saldo yang tidak memiliki batasan maksimal saldo. Walaupun sudah memakai sistem pembayaran non-tunai, untuk para penumpang lumayan ramai dan penumpang juga antusias saat menaiki teman bus dan feeder LRT. Nah, dan juga untuk feeder LRT juga ini saat ini sedang memakai sistem pembayaran QRIS. Dan tidak bisa untuk sementara waktu ini untuk angkot feeder LRT sementara ini tidak bisa menggunakan tap e-money, hanya menggunakan QRIS. Akan tetapi untuk teman bus itu bisa menggunakan tap e-money dan juga bisa memakai QRIS. Dan di mana teman bus ini memiliki 4 koridor, yaitu seperti
koridor terminal Alang-Alang Lebar ke Dempo Lingkaran, koridor dari Terminal 1 menuju Palembang Icon, ketiga koridor Palembang Icon menuju Pusri, dan juga Terminal Alang-Alang Lebar ke Talang Jambi. Sementara untuk koridor angkot feeder LRT Kota Palembang itu ada dua, yaitu seperti di Asrama Haji Sematawang dan Asrama Haji ke Talang Buruk. Akan tetapi untuk satu rute koridor yang LRT saat ini yang baru, yaitu di Jakarta Baring dan OPI, itu masih tetap digratiskan. Meski demikian, walaupun memakai bayar seharga 4.000 melalui non-tunai, ini untuk para pelajar, lansia maupun difabel atau yang cacat, itu bisa masih tetap digratiskan alias nol. Akan tetapi untuk para pelajar harus menggunakan kartu para pelajar, dan juga untuk lansia harus menunjukkan KTP apakah mereka usianya lebih dari 60. Untuk usia 60 maka mereka akan digratiskan. Baik, rekan Rizka. Baik, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menampilkan sosok anime Jepang, yakni Ultraman dan Son Goku dalam aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jepang pada Selasa 1 November. Aksi unjuk rasa ini dalam rangka menolak strategi GX atau Green Transformation. Manajer kampanye tambang dan energi WALHI, Rere Jambore Kristanto, mengatakan pemerintah Jepang tengah mempromosikan berbagai teknologi seperti co-firing hidrogen dan amonia, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS, serta penggunaan liquid natural gas atau LNG untuk investasi sektor energi melalui apa yang mereka sebut sebagai strategi GX atau Green Transformation. Disebutkan bahwa strategi GX dianggap akan memperburuk krisis iklim dan polusi udara. Manajer kampanye tambang untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun News, yakni Larasati. Silakan Larasati dengan laporannya. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska. Reporter Larasati melaporkan langsung dari Jakarta. Tadi pagi baru saja diselenggarakan aksi di mana dua sosok anime Jepang yakni Ultraman dan Son Goku ditampilkan dalam aksi untuk menolak strategi GX pemerintah Jepang di depan Kedutaan Besar Jepang di Jalan MH Tamrin, Jakarta pada Selasa 1 November 2022. Kedua sosok ini ditampilkan menggunakan salah satu tabung oksigen dan juga menggunakan masker yang menunjukkan bahwa digambarkan sebagai sosok kuat yang tetap akan menjadi korban akibat krisis iklim yang semakin memburuk dan juga polusi udara yang semakin memburuk yang ada di bumi. Manajer kampanye tambang dan energi WALHI, Rere Jambore Kristanto, mengatakan pemerintah Jepang tengah mempromosikan berbagai teknologi seperti co-firing hidrogen dan amonia, teknologi karbon dan penyimpanan karbon, serta penggunaan LNG untuk investasi sektor energi melalui apa yang mereka sebut sebagai Green Transformation atau GX. Rere melanjutkan aksi di depan Kedubes Jepang merupakan bentuk penolakan WALHI terhadap solusi palsu transisi energi pemerintah Jepang melalui strategi GX atau Green Transformation tersebut. Menurutnya strategi GX juga tengah didorong untuk diimplementasikan bukan hanya di Jepang, namun juga di negara-negara berkembang di Asia. Meskipun pemerintah Jepang membahas upaya mereka ini sebagai sebuah usaha mewujudkan masyarakat yang terdekarbonisasi, bagi WALHI, upaya ini tidak lain hanya merupakan solusi palsu terhadap transisi energi karena co-firing PLTU dan penggunaan LNG itu sama saja dengan memperpanjang umur penggunaan bahan bakar fosil dan akan memperparah krisis iklim serta polusi udara di Indonesia khususnya. Rere mengatakan penggunaan GX strategi memperpanjang penggunaan fosil dan WALHI meminta pemerintah Jepang daripada menggunakan amonia, hidrogen atau energi fosil, sebaiknya menutup PLTU yang ada untuk memastikan emisi gas rumah kaca tidak semakin bertambah. Dalam aksi tersebut, WALHI juga diwakili tokoh Ultraman yang menggunakan tabung oksigen menyerahkan petisi penolakan kepada perwakilan Kedubes Jepang. Rere mengatakan sekiranya ada 41 organisasi termasuk organisasi lingkungan hidup yang telah menandatangani petisi tersebut di Indonesia. Kembali Siska. Baik, terima kasih Larasati atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari manajer kampanye tambang dan energi WALHI, Rere Jambore Kristanto. Berikut tayangannya. Yang lain
juga pasti akan merasakan sakit seperti semua makhluk hidup yang lain ketika kemudian strategi JIEK terus dijalankan. Penggunaan energi fosil, penggunaan solusi palsu akan memperparah krisis iklim dan polusi udara, dan itu akan memperburuk kesehatan warga yang digambarkan melalui sosok-sosok adik. Pak, setelah pencapaian petisi ini selanjutnya apa lagi Pak? Langkah selanjutnya yang bakal tempuh? Oh ya, petisi ini kan bukan hanya di Indonesia, petisi ini dibuat secara global dengan berbagai kawan di berbagai negara lain untuk juga kemudian terus memberikan tekanan pada pemerintah Jepang untuk memastikan tidak meneruskan strategi JIEK atau solusi palsu yang tengah mereka dorongkan ini. Sekarang perkembangannya udah sampai mana Pak? Apanya? Strategi JIEK ini. Oh, ini masih promosinya mereka. Jadi mereka mendorong juga termasuk ke pemerintah Indonesia, ke pemerintah di mana investasi energi Jepang sedang berada. Berarti baru sekedar penawaran aja ya? Ya, mempromosikan. Maka itu kami ingin menghentikan, berhenti mempromosikan solusi palsu dan memperpanjang penggunaan bahan bakar fosil seperti ini. Yang lain juga pasti akan merasakan sakit seperti semua makhluk hidup yang lain ketika kemudian strategi JIEK terus dijalankan. Penggunaan energi fosil, penggunaan solusi palsu akan memperparah krisis iklim dan polusi udara, dan itu akan memperburuk kesehatan warga yang digambarkan melalui sosok-sosok adik. Pak, setelah pencapaian petisi ini selanjutnya apa lagi Pak? Langkah selanjutnya yang bakal tempuh? Oh ya, petisi ini kan bukan hanya di Indonesia, petisi ini dibuat secara global dengan berbagai kawan di berbagai negara lain untuk juga kemudian terus memberikan tekanan pada pemerintah Jepang untuk memastikan tidak meneruskan strategi JIEK atau solusi palsu yang tengah mereka dorongkan ini. Sekarang perkembangannya udah sampai mana Pak? Apanya? Strategi JIEK ini. Oh, ini masih promosinya mereka. Jadi mereka mendorong juga termasuk ke pemerintah Indonesia, ke pemerintah di mana investasi energi Jepang sedang berada. Berarti baru sekedar penawaran aja ya? Ya, mempromosikan. Maka itu kami ingin menghentikan, berhenti mempromosikan solusi palsu dan memperpanjang penggunaan bahan bakar fosil seperti ini. Yang lain juga pasti akan merasakan sakit seperti semua makhluk hidup yang lain ketika kemudian strategi JIEK terus dijalankan. Penggunaan energi fosil. Wali Kota Bogor Bima Arya resmi melepas ratusan atlet kontingen Kota Bogor pada Senin 31 Oktober di alun-alun Kota Bogor. Ratusan atlet tersebut rencananya akan bertanding dalam ajang Porprov ke-14 Jawa Barat 2022 pada 12 hingga 19 November 2022. Bima Arya mengatakan pihaknya menargetkan bisa membawa pulang 90 medali emas dalam ajang olahraga tersebut. Menurut Bima Arya, tahun ini pemerintah Kota Bogor sudah melakukan segala persiapan untuk para atlet secara matang, mulai dari pendanaan hingga outfit atau penampilan para atlet. Wartawan Tribun Bogor, wartawan Tribun News Bogor, Rahmat Hidayat akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Silakan Rahmat. Baik, sebenarnya pada hari kemarin 2022 pemerintah Kota Bogor bersama Ketua KONI Kota Bogor dan kontingen Kota Bogor resmi dilepas untuk
mengikuti pekan olahraga provinsi ke-14 pada tanggal 2020. Kira 800 orang yang asal dari kontingen Kota Bogor dilepas pada kemarin di alun-alun kota Bogor. Tidak muluk-muluk kontingen Kota Bogor di ajang POP 2002 ini ditargetkan langsung ke Kota Bogor. Target 90 emas ini meningkat dari Porprov ke-13, di mana saat itu Kota Bogor menargetkan hanya 53 medali emas. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, sekitar 43 cabang olahraga peserta atletnya mengaku siap untuk mendulang medali emas dan membawa target tersebut pulang ke Kota Bogor. Namun di sisi lain, Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pun menitip pesan kepada kontingen Kota Bogor, kemudian tetap pelatih di cabang olahraga di Kota Bogor mengikuti Porprov 2022 mendatang selalu menjaga sportivitas dan tidak membuat malu Bogor. Sehingga Arya menekankan Arya seluruh elemen kontingen Kota Bogor siap untuk mengikuti pelaksanaan Porprov 2022 mendatang, yakni olahraga sambo, di mana pada tahun 2022 ini cabang olahraga yang tahun 2022 ini menargetkan pekan olahraga Porprov 2022 ini. Sementara itu di sisi lain juga perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, pemerintah Kota Bogor sudah menyiapkan bonus untuk para cabang olahraga yang nantinya bertanding dan menyabet medali emas dan emas yang bisa dibawa ke Kota Bogor. Begitu sih laporan dari baik Siska, begitu Baik, laporan dari kami. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat dari Bogor, Jawa Barat. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Halmahera Selatan menyatakan ada sebanyak 198 jenis obat sirup yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ratusan jenis obat sirup tersebut tidak menggunakan propylen glikol, polietileng glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Untuk itu, Dinkes Halmahera Selatan mengimbau kepada apotek di wilayah tersebut untuk segera menjual obat sirup sesuai dengan edaran. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Ternate, Nur Hidayat Higani. Silakan, Hidayat. Iya, rekan Siska di studio. Saya akan melaporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Selatan. Terkait dengan 198 jenis obat sirup yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan. Ini berdasarkan dengan informasi dengan hasil pengawasan BPOM terkait obat sirup yang tidak menggunakan propylen glikol, ethylene glikol maksudnya, sorbitol dan gliserin dan gliserol. Ini tertuang dalam lampiran penjelasan teknologi BPOM nomor HN 011210/2022 dari 27 Oktober 2022. Oleh sebab itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan Asia Hasim mengatakan bahwa
198 jenis obat sirup tersebut sudah dapat dikonsumsi oleh setiap warga masyarakat, termasuk juga di Halmahera Selatan. Nah, sementara terkait dengan imbauan atau surat edaran dari Kemenkes RI terkait dengan 5 jenis obat sirup yang saat ini yang dilarang, ternyata 2 diantaranya sudah kembali diperbolehkan untuk konsumsi, yaitu sirup jenis Thermorex dan Florim DMP. Nah, 2 jenis sirup ini diperbolehkan dikonsumsi setelah BPOM kembali melakukan pemeriksaan sehingga 2 jenis obat ini bisa diperbolehkan kembali. Sementara 3-nya yakni Unibaby, Demam Drop, Unibaby Talk dan Unibaby untuk saat ini belum diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan juga mengimbau kepada seluruh apotek yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan agar menjual obat sirup sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran penjelasan dari BPOM, yakni sebanyak 198 jenis obat. Nah, di Halmahera Selatan sendiri juga pihak Dinas Kesehatan telah melakukan sidak ke setiap apotek. Namun dalam proses sidak tersebut tidak ditemukannya obat-obat sirup yang sementara ini dilarang dikonsumsi oleh Dinas Kesehatan, maksud saya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah tindak lanjut yang sementara ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan terus melakukan pemantauan di setiap apotek untuk tidak lagi menjual beberapa jenis yang yang sampai saat ini belum diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian Siska, laporan saya dari Halmahera Selatan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nur Hidayat atas laporannya dari Halmahera Selatan. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 2 orang tewas dalam insiden kecelakaan yang melibatkan mobil pick-up dan sebuah truk di Jalan Raya Desa Surakarta, Abung Timur, Lampung Utara pada Senin 31 Oktober pagi. 2 korban tersebut diketahui tewas seketika di lokasi kejadian. Personasi ini berawal ketika pick-up yang berisi 9 orang penumpang mendahului truk yang dikemudikan oleh Tayeb, warga Desa Bangunsari, Abung Surakarta, Lampung Utara. Naas pick-up tersebut malah menyerempet truk hingga mengalami oleng. Informasi lengkap terkait kejadian ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Lampung, Anung Bayuardi. Silakan Anung. Ya, rekan Siska, bisa dijelaskan gimana kemarin terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk dengan Mitsubishi Grand Max pickup. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Lintas Desa Surakarta, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara sekitar pukul 7. Kecelakaan yang melibatkan 10 orang penumpang beserta supir antara Grand Max dengan truk itu terjadi di Jalan Desa Surakarta Abung Timur, di mana saat itu pickup akan mendahului mobil truk yang di jalan di jalan desa tersebut. Kemudian setelah di lokasi ternyata ada lubang yang dihindari oleh kendaraan pickup. Nahas ketika akan menghindari muncul dari belakang mobil truk yang menyenggol bak bagian belakang mobil pickup, sehingga mobil pickup meluncur ke arah sawah kemudian menabrak tiang listrik. Dari penumpang itu 2 orang meninggal, diantaranya yakni Muntaha serta Eko Waluyo meninggal di tempat karena keduanya terlontar dari mobil hingga terjatuh di aspal. Sedangkan 8 ataupun 7 penumpang lainnya saat ini mengalami luka-luka ringan. Tetapi ada juga yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Raya Kudus, Kabupaten Lampung Utara. Mereka yang menjalani perawatan yakni Neno, Saiful, Nurhadi, Siswanto, serta satu lagi yang masih dirawat di ruang perawatan saraf RSUD Riyakudu, Lampung Utara. Menurut Dr. Vicky, dinyatakan bahwa mereka masuk setelah ditangani oleh medis di Puskesmas Tata Karya. Mereka mendapatkan perawatan
diantaranya dijahit lukanya. Kemudian untuk memastikan tidak ada cedera lain, mereka dilakukan ronsen. Ternyata ketika dilakukan CT scan atau ronsen itu didapati ada pendarahan di dua korban penumpang pickup Grand Max tersebut. Sehingga mereka dari 5 yang dirawat itu mengalami pendarahan, yakni Neno dan Saiful. Saat ini keduanya masih dilakukan perawatan di rumah sakit setempat. Untuk itu, Kasat Lantas mengimbau kepada pengendara mobil tidak melakukan ugal-ugalan di jalan raya sehingga tetap mentaati lalu lintas yang ada di tempat tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Anung Bayu Ardi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, 3 bunga bangkai jenis Armophopalus tumbuh di belakang Merajan atau tempat persembahyangan umat Hindu di Universitas Bali Internasional atau UNBI Denpasar. Penemuan bunga bangkai di kampus UNBI ini termasuk langka. Menurut pihak kampus, bunga bangkai tersebut bisa tumbuh lantaran dinaungi oleh tanaman lain serta tak langsung terkena sinar matahari. Tumbuhan ini pun berbeda dengan Rafflesia arnoldi yang membutuhkan inang untuk bertumbuh. Terkait informasi penemuan bunga bangkai di sekitar kampus UNBI Denpasar akan disampaikan oleh wartawan Tribun Bali, Niluh Putuh Wahyuni. Silakan Niluh. Iya baik, terima kasih Siska atas waktunya. Jadi Tribuners, sebanyak 3 bunga bangkai jenis Amorphopalus tumbuh di pekarangan belakang UNBI atau Universitas Bali Internasional. Nah, tumbuhnya atau keberadaan 3 bunga bangkai ini pertama kalinya diketahui oleh salah satu tukang kebun yang memang bertugas akan membersihkan pekarangan tersebut. Nah, pekarangan tersebut memang berada persis di belakang Merajan atau tempat persembahyangan umat Hindu yang masih satu lokasi di Universitas Bali Internasional. Kebetulan lahan yang ditumbuhi oleh 3 bunga bangkai ini memang dekat dengan kebun mini milik UNBI. Jadi 3 bunga bangkai ini rencananya akan digunakan untuk proses pembelajaran atau penelitian dari Prodi Farmasi Universitas Bali Internasional. Nah, ketiga bunga bangkai ini sebelumnya memang sudah sempat tumbuh ya Tribuners di tahun 2020. Namun pada waktu itu tidak ada yang menguploadnya di media sosial sehingga tidak heboh seperti sekarang ini Tribuners. Nah, ketika saya mengkonfirmasi Ida Ayu Manik Partasutama selaku koordinator Prodi Farmasi Klinis di UNBI, ia mengatakan jadi ketiga bunga ini bisa tumbuh karena dia dinaungi atau ditutupi oleh tanaman-tanaman sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung Tribuners. Dan bunga bangkai ini termasuk yang bisa memproduksi makanan sendiri, tidak seperti Rafflesia arnoldi yang terkesan parasit atau dia harus butuh inang atau tempat untuk menempel untuk tumbuh gitu ya Tribuners. Dan selanjutnya untuk publikasi ilmiah dari ketiga bunga bangkai ini akan dilakukan di daerah Tonja Denpasar Utara sesuai dengan letak dari kampus UNBI sendiri yang berlokasi di Jalan Seroja, Tonja Denpasar Utara ya Tribuners. Nah, nantinya dari publikasi tersebut pihak UNBI juga akan meneliti kandungannya dilihat dari metabolisme primer atau kandungan primernya seperti ada karbohidrat, protein atau vitamin juga di dalamnya. Sementara itu Wakil Rektor 2 yakni Dr. Lanang Rudiarto mengatakan bahwa sebelumnya ia pun tak menyangka bahwa di UNBI akan ditumbuhi 3 bunga bangkai ini ya Tribuners. Jadi nantinya 3 jenis bunga bangkai ini akan digunakan untuk bahan penelitian dan pembelajaran. Untuk kriteria 3 bunga bangkai ini sendiri, ada yang sudah mekar, ada yang masih kuncup, dan ada yang sudah kering atau yang sudah layu. Itu saja informasi dari saya, Siska. Baik, terima kasih Nilu atas laporannya terkait penemuan bunga bangkai di belakang kampus UNBI. Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dari Wakil Rektor 2 UNBI, Dr. Lanang Rudiarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan sebelumnya memang belum tahu kalau di situ udah tumbuh jenis bunga bangkai. Dan kita tidak pernah memikirkan akan ada itu. Karena kita tidak tahu ya tumbuhnya di mana, kenapa bisa tumbuh di sana, itu juga kita belum tahu. Sebelumnya sempat ada tanaman itu tumbuh atau sebelum ini tidak pernah, baru sekarang.
Seperti tidak tahu Pak itu tanaman apa jenisnya? Nah, ini yang menjelaskan. Tahu ini farmasi ini yang begitu. Jadi itu Amorphophallus titanum, jadi jenis bunga bangkai. Kan dia nanti tumbuhnya itu ada yang kalau ada kan kalau di Sumatera itu ada yang Rafflesia arnoldi. Cuman dia tumbuhnya kan ke samping besarnya. Kalau ada ya bunga bangkai yang dia ada ujungnya tumbuh ke atas, yang itu Amorphophallus titanum. Kemungkinan karena kan di sekitar tanah di sana itu kan dulu tempat pembuangan sampah, jadi Beralih terhadap persidangan Ferdi Sambo Tribuners, orang tua Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, memberikan kesaksiannya dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 1 November. Dalam persidangan ini, kedua orang tua Brigadir J bertemu langsung dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk pertama kalinya. Rosti Simanjuntak dalam kesaksiannya menceritakan sosok Brigadir J di mata keluarga. Yosua disebut sebagai sosok yang patuh, ceria, serta hormat kepada siapapun. Tak hanya itu, Rosti menceritakan bahwa Yosua seringkali mengingatkan keluarganya untuk berdoa dan membaca Alkitab. Tangis Rosti pun pecah ketika menceritakan perasaannya sebagai ibu saat mendengar sang anak tewas di tangan atasannya sendiri. Pada saat yang sama, Putri Chandrawati yang duduk di deretan kursi penasihat hukum tampak tertunduk sambil terus mengedipkan mata lebih cepat. Menurut Rosti, sebagai ibu dirinya selalu mendoakan sang anak agar selalu selamat dalam bertugas. Dirinya pun merasa hancur ketika mengetahui bahwa Yosua tewas secara mengenaskan. Mendengar kesaksian Rosti, Putri Chandrawati terlihat memejamkan mata beberapa detik, lalu berkedip lebih cepat layaknya orang yang menahan air mata. Dikatakan lebih lanjut oleh Rosti, dirinya merasa kecewa dengan tindakan Ferdi Sambo yang tega merampas nyawa sang anak. Rosti menegaskan bahwa dirinya dan keluarga selalu mendidik Yosua untuk berbuat baik dimanapun berada. Ia pun meyakini bahwa Yosua sangat menghormati semua wanita. Diketahui dalam persidangan kali ini, sejumlah saksi dari keluarga Brigadir J dihadirkan untuk memberikan kesaksiannya. Selain orang tua, juga ada kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak, 3 saudara kandung Yosua hingga kekasih Yosua, Vera Mareta Simanjuntak. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 1 November, Ibu mendiang Brigadir Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, meminta Ferdi Sambo untuk bertobat. Rosti menyayangkan aksi sadis Ferdi Sambo yang tega menghabisi anak buahnya yang tak lain adalah anak kandung Rosti. Ia lantas menyinggung kalimat Ferdi Sambo saat pertama kali muncul seusai kematian Yosua. Kala itu Ferdi Sambo mengatakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Rosti berujar dirinya merasa hancur lantaran hingga kini ex-Kadif Propam tersebut dianggap masih menutupi fakta di balik kematian Yosua. Dijelaskan oleh Rosti, selama bekerja dengan Ferdi Sambo, Yosua tak pernah mengeluhkan apapun tugasnya. Ia lantas mengingatkan pada Ferdi Sambo soal akibat dari perbuatannya kelak. Sementara itu dalam persidangan, Ferdi Sambo menyampaikan permintaan maafnya kepada orang tua Yosua. Mantan Jenderal Bintang 2 itu mengaku sudah memohon ampun pada Tuhan atas segala perbuatan yang dilakukan pada anak buahnya itu. Ferdi Sambo pun menyatakan siap bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ia mengatakan bahwa dirinya juga sangat memahami perasaan Samuel dan Rosti sebagai orang tua. Pengakuan Ferdi Sambo ini pun membuat pengunjung sidang bergumam. Meski begitu, ia berdalih perbuatan tersebut dilakukannya lantaran sikap Yosua terhadap Putri Chandrawati. Sebagaimana diketahui, aksi pembunuhan Yosua disebutkan oleh Sambo dilatar belakangi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sang istri. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Putri Chandrawati tak dapat menantangisnya saat menyampaikan permintaan maaf pada orang tua Yosua. Momen ini terjadi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 1 November. Selain meminta maaf, Putri juga menyampaikan bela sungkawa atas kematian Yosua. Saat membacakan pernyataan bela sungkawa tersebut, suara Putri terdengar bergetar. Namun sepanjang Putri menyampaikan pernyataannya, Ibu Yosua, Rosti Simanjuntak, memilih untuk memalingkan wajahnya. Sedangkan ayah Yosua, Samuel Huta Barat, memilih untuk menunduk. Putri mengatakan bahwa dirinya dan Ferdi Sambo sebenarnya tak menginginkan kejadian tersebut terjadi pada keluarganya.
Ia menambahkan sebagai seorang ibu dirinya juga bisa merasakan duka yang dialami oleh Rosti. Sebelumnya, Putri menyatakan bahwa dirinya ikhlas dan sepenuh hati dalam menjalani persidangan ini. Sementara itu, Rosti Simanjuntak dalam kesaksiannya mengaku dirinya hancur saat mengetahui sang anak tewas di tangan komandannya sendiri. Baik Rosti ataupun Samuel menuturkan bahwa Yosua dikenal sebagai pribadi yang patuh dan taat beribadah. Rosti pun sempat menangis dalam persidangan saat menceritakan sosok sang anak. Ia pun memastikan Yosua adalah sosok pria yang menghormati wanita. Bangunan kios di Pasar Rakyat Kampung Terpadu di Taman Wainuto, Ambon kini terpantau terbengkalai. Bahkan bangunan tersebut hingga kini belum difungsikan. Tidak hanya rusak, sampah-sampah juga berserakan di sekitar pasar. Untuk mengetahui informasi lengkapnya kami sudah tersambung dengan wartawan Tribun Ambon, Tania Patiasina. Silakan Tania. Baik, Tribuners dan rekan Siska, pada hari Senin 31 Oktober 2022 kemarin kami mencoba melihat bagaimana kondisi dari Pasar Rakyat Kampung Terpadu di Taman Pantai Wainito, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Dan maksud kami Pasar Rakyat Kampung Terpadu ini yang dibangun sejak tahun 2018 itu tidak dipergunakan sama sekali, dan kondisinya ini cukup mengkhawatirkan karena sekitarnya itu sudah dipenuhi rumput, kemudian atap gedungnya banyak yang sudah rusak, terali besinya juga sudah rusak, dan rolling door-nya juga sudah terlepas, tidak ada lagi. Dan berdasarkan dari keterangan warga sekitar, Pasar Rakyat Terpadu ini itu malam hari dipergunakan untuk kenakalan anak-anak seperti tempat untuk mabuk-mabukan atau pacaran, apalagi kalau di malam hari gedung pasar ini gelap, tidak ada lampu sama sekali, dan juga terlihat banyak coret-coretan anak-anak atau warga atau pengunjung yang datang ke situ. Padahal Pasar Rakyat Kampung Terpadu ini dibuat dengan anggaran sekitar 5 miliar lebih, tepatnya itu sekitar 5.629.500.000 rupiah, dan sudah dibangun dari tahun 2018. Berdasarkan keterangan warga, Edi Latumeten mengatakan bahwa sebelumnya pedagang di Pasar Gudang Arang sudah melihat lokasi untuk mereka berjualan. Namun hingga kini di tahun 2022 pasar tersebut tidak digunakan, dan akibatnya terbengkalai, dan warga sekitar juga merasa tidak nyaman karena banyak pihak yang menyalahgunakan
bersama Syaifah di Bincang Otomotif. Tribuners, hari ini seperti biasa kita kalau di Bincang Otomotif artinya kita sudah menampilkan dan juga kita akan menceritakan tentang perjalanan dari otomotif yang ada di Indonesia ini. Gak hanya Indonesia, tapi di Lampung ini ada Terruci, yaitu Terios Rush Club Indonesia. Dan saya sudah kedatangan tamu spesial. Di sini sudah ada Bang Om Erik dan juga Tante Meli ini selaku sekretaris dan juga dari komandan. Ya benar ya Om ya? Betul. Oke, mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah. Halo, selamat sore Tribuners. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada Terruci ini nih Om dan Tante ya, boleh nggak ceritakan sedikit kegiatan sehari-harinya ini seperti apa sih dan lagi sibuk ngapain aja nih? Oke, jadi kegiatan kita dari karyawan swasta. Kalau untuk saya karyawan swasta, jadi sebagai engineer di salah satu perusahaan swasta. Oke. Terima kasih. Boleh, Tante? Kalau saya sih lagi jadi ibu rumah tangga aja. Oke. Ini IRT tapi tetap gabung ke klub ya, bahkan jadi sekretaris dari Terruci. Wah, ini menarik sekali loh, Tante, beneran. Karena kan nggak banyak ya orang yang bisa membagi waktunya antara urus pekerjaan rumah dan juga bermain dengan klub. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelumnya kita bakal masuk dulu Terruci ini apa sih? Om Erik mungkin boleh jelasin. Oke, terima kasih. Jadi Terruci itu adalah singkatan dari Terios Rush Club Indonesia. Jadi kita adalah penghobi ya, penghobi untuk semua member yang mempunyai kendaraan Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Oke. Sekilasnya tentang itu mungkin. Jadi perkumpulan komunitas antara mobil yang punya Terios ataupun Rush ya. Betul. Jadi bisa masuk dalam Terruci ini. Betul. Jadi kalau punya Rush atau Terios tahun berapapun itu bisa gabung ke Terruci. Yang penting mereknya masih Terios dan Rush. Betul. Mau dari tahun berapa aja gitu. Iya, betul. Itu boleh banget untuk join ya. Yep. Cara joinnya nanti kita juga bakal jelasin itu di belakang, makanya jangan kemana-mana, tetap untuk pantengin podcast kita ini. Nah, bisa kasih tahu nggak sih Om, dari tahun berapa sih sebenarnya Terruci ini sudah ada di Lampung dan secara nasionalnya ada di mana nih? Oke, jadi secara nasional Terruci itu sekarang berdiri di tahun 2007. Berdiri tahun 2007, artinya sekarang itu udah 15 tahun berdiri ya Terruci di nasional. Sedangkan untuk di Lampung itu kita berdirinya di 2015 ya, di 2015. Nah, jadi kita sudah 7 tahun di sini. Nanti Maret insya Allah kita akan ada event anniversary kita yang ke-8. Wow, itu yang khusus Lampung ya? Betul, Maret khusus Lampung. Nih 2023. Betul. Itu artinya sewindunya Terruci chapter Lampung. Oke. Nah, berarti kalau untuk member yang ada di Lampung ini dari seluruh Lampung ya, Bang? Betul. Jadi dari semua provinsi Lampung semuanya tergabung di Terruci chapter Lampung. Oke, jadi semua tergabung ya Tribuners. Nah, oke. Selain untuk ada kegiatannya tuh apa aja sih kegiatan seharian ataupun ada kegiatan mingguan ataupun nanti kita bakal bahas juga tentang kopdarnya ya gitu. Yep. Mel, coba Mel. Tante boleh jelasin? Kegiatannya ada apa aja? Kalau kita sih di Terios Rush ini, di Terruci khususnya di chapter Lampung, kita itu ada kegiatan yang namanya MTT. Oke. Iya, jadi MTT itu Majelis Taklim Terruci namanya. Itu kita gelar per bulan. Per bulan. Agenda per bulannya. Oke. Dan kita juga ada, kalau misalkan lagi ada touring, itu juga kita ada, sama sebulan juga per bulannya kita juga ada kegiatan camping. Oh, iya. Itu seru banget kegiatan camping bareng berarti ya. Nah, selain kegiatan-kegiatan itu yang dilaksanakan itu per bulan atau per minggunya itu Tante? Per bulan. Per bulannya ya. Berarti ada beberapa tadi kan ya, ada majelis taklim, itu juga per bulan. Berarti kan nggak harus bentuk kegiatannya seperti apa tuh kalau majelis taklim? Kalau majelis taklim itu biasanya kita muter sih rumahnya, siapa yang ketempatan gitu. Oh gitu, itu apa? Yasinan atau santunan atau? Kita lebih ke dengerin ceramah. Iya.
sekalian kumpul-kumpul bareng kan sama apa member-member yang lain kalau misalkan saat kopdar nggak bisa datang. Benar-benar berarti nggak hanya tertuju ke bulan puasa aja ya. Betul. Bulan-bulan seperti biasa itu ada loh. Wow, ini keren banget Tribuners. Mungkin ini nggak banyak ada di komunitas lain, tapi di Teruci ini sudah pasti ada ya. Betul. Jadi memang karena kita Teruci itu pengen melihat orang-orang melihat komunitas mobil itu positif gitu loh. Jadi gak harus semua, karena kebanyakan mungkin paradigma orang kebanyakan komunitas mobil mungkin banyak yang cuman hura-hura. Kita pengennya yang yuk kita jadi komunitas yang positif, bisa jadi contoh buat komunitas-komunitas yang lain juga seperti itu. Pastinya kan ada manfaatnya. Betul. Nah, apa sih yang melatar belakangi adanya kegiatan yang terkhusus untuk kegiatan keislaman ini? Jadi itu tadi sebenarnya. Jadi kita cuman pengen, karena hampir rata-rata member kita ini premium member ya, kalau di Teruci sebutnya premium member kita itu hampir semuanya sudah berkeluarga. Jadi kita harus kita cari kegiatan yang cocok untuk keluarga. Nah, salah satunya itu tadi majelis taklim tadi, itu camping juga bersama keluarga. Jadi ada juga sedekah Jumat, kita lakukan tiap minggu sedekah Jumat, itu ada juga. Jadi ada juga. Jadi itu kegiatan-kegiatan rutin. Tapi kalau kopdar kita nggak ngitung, nggak ada di Teruci itu nggak ada kopdar wajib, nggak ada. Tapi biasanya kopdar siapa yang lagi sempat kopdar. Nah, itu bisa tiap hari juga ada kopdar kalau mau. Iya, makanya kopdar nggak kita hitung. Kopdar itu bukan kita hitung kegiatan. Memang itu kapan aja bisa dilakuin. Betul. Nah, selain ada kegiatan majelis taklim tadi kan, ada kegiatan apa lagi Tante? Itu camping. Camping ceria. Camping ini per tiap bulannya juga. Iya. Biasanya ini dilakuin di daerah atau di tempat di mana sih? Di sekitaran Lampung sini. Di sekitaran Lampung gitu ya. Dan tujuannya apa nih camping ini? Mempererat antara keluarga kan, karena kan camping itu juga salah satu sarana untuk kita juga kan kumpul sama PM-PM yang lain beserta sama keluarga-keluarganya. Biasanya kan anak-anaknya juga kan diajakin. Benar banget. Jadi akrab gitu ya, antar member gitu ya. Oke, jadi kan nggak hanya orang tuanya aja satu sama lain, tapi kalau bawa keluarga besar, keluarga kecil gitu kan, anak istri gitu kan, jadi makin dekat sama member gitu ya. Jadi kan mau kemana-mana juga makin enak. Nggak ada yang negatif-negatif. Ini salah satu contoh komunitas yang Tribuners bisa jadi referensi. Jadi kalau misalkan suaminya mau masuk gitu, tenang aja gitu. Iya, tenang aja. Karena kan nanti yang istrinya juga kita ada grupnya sendiri, namanya namanya Polda ya Om ya. Iya, jadi kalau di Teruci kita nyebutnya Polda, polisi dapur. Polisi dapur ya kan. Ini menarik banget. Berarti kan nggak hanya dari yang suami atau laki-laki aja, tapi yang perempuan-perempuannya, cewek-ceweknya juga ada yang ada. Nah, ini kan makin mempererat lagi nggak sih Tante? Benar. Makin mempererat. Berarti memang Teruci ini sudah seperti keluarga sendiri. Iya, betul. Karena memang dia basicnya family komunitas tadi. Iya. Oke. Nah, kalau untuk membernya ini ada yang masih single nggak nih? Pokoknya harus sudah menikah, harus begini gitu. Ada nggak sih aturan seperti itu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Sejauh ini sih kita nggak ada sih. Yang penting ya aturan tetapnya itu tadi. Yang penting punya mobil Terios atau punya mobil Ras. Dan juga yang punya berbagai macam warna, unit apapun yang penting masih satu all brand ya. Terios dan juga Ras itu boleh banget coy. Yang pasti harus punya SIM. Iya dong. Dan juga lengkap ya. Betul. Iya. Karena lengkap nanti udah dikasih stiker, dikasih member, takutnya disalahgunakan ya Tribuners. Jadi memang kalau masuk komunitas harus benar-benar sesuai. Yang pasti kan punya kartu identitas dan juga kendaraannya itu memang benar-benar lengkap semuanya. Oke, kegiatannya ini sudah ada kegiatan, jadi buat Tribuners udah punya belum nih referensi kan kalau masuk ke Teruci kan? Jadi udah punya nih, oh berarti kalau masuk Teruci kegiatannya gini gitu, seru banget gitu kan. Kalau untuk touring, ada kegiatan touring? Touring ada banyak lah. Kalau kita mau turutin banget itu banyak banget tiap bulan pasti ada touring. Karena itu kayaknya kesenangan semua member sih.
Iya, karena komunitas kita itu Teruci itu slogannya aja udah berani join, berani kopdar, berani touring. Oke. Jadi 3 itu yang slogan kita. Jadi touring itu memang udah jadi kesenangan kita gitu loh. Kenapa sih member dan juga komunitas itu suka banget touring? Kalau saya pribadi sebenarnya ya touring itu asik aja gitu. Kita bisa ngobrol di mobil pakai radio sama teman-teman Teruci, sama keluarga kita Teruci. Itu seru-seru banget lah, seru banget. Seru banget ya. Jadi biasanya memang kalau join di Teruci udah ikut touringnya Teruci, saya jamin pasti bakal ketagihan. Pasti. Lagi. Betul. Oke, untuk sejauh ini yang udah Teruci atau komunitas Teruci ini lakukan touringnya udah sampai mana? Yang paling jauh? Yang paling jauh di Sumatera kita udah sampai Padang. Wow. Di Sumatera sampai Padang kita. Itu jauh loh. Jauh kemarin baru bulan apa kan? Bulan September ya. September baru bulan September lalu baru kita. Iya. Baru bulan kemarin. Baru bulan lalu ya. Iya, baru bulan lalu. Jadi nah, kita gitu, ke Padang. Berapa hari perjalanan? Kita Normalnya sih 4 hari ya. Sehari semalam nyampe ya. Perjalanan ke sana PP, jadi kita habis hampir 5 hari ya. Iya, pokoknya PP kita 6 hari ya. 6 hari ya kita PP ya, 6 hari. Karena kan kita mampir, Iya. kita lagi gitu. Iya. Tapi memang itu kan touring itu memang harus sudah kesepakatan semua member ya, Betul. karena kan itu mengambil waktu dan Betul. juga timing Betul. yang memang sudah disepakati. Betul. Jadi kalau untuk yang nggak bisa untuk ikut touring nggak masalah. Nggak masalah, jadi memang karena kita komunitas keluarga tadi balik lagi, kita harus banyak pemakluman lah ya kalau menurut saya. Jadi kita nggak bisa memaksakan, oh ini member harus ayo ikut touring nggak. Tapi memang untuk pertama kali join itu ada syarat untuk dapat starter kitnya. Kalau di chapter Lampung dia minimal harus 3 kali kopdar, itu syarat yang wajibnya. Jadi sebelum 3 kali kopdar, walaupun dia sudah bayar registrasinya, kita belum kasih starter kit segala macamnya, kita belum kasih. Oke. Kalau di starter kitnya itu ada apa aja sih Om? Jadi biasanya ada nomor ID Mbak, nomor ID ada. Kalau untuk yang model lama dia dapat konde, sarungnya Teruci, dapat kemeja seperti ini yang kita pakai, dan terus dapat ada kartu anggota, betul, kartu anggota Teruci. Jadi makanya setiap orang itu punya ID-nya sendiri-sendiri. Jadi saat kita mempunyai ID, itulah bentuk tanggung jawab kita kepada Teruci. Seperti itu. Makanya mungkin memberikan batasan minimal 3 kali ikut kopdar itu kan untuk menguji juga ya. Betul. Ya. Dan biar saling kenal loh. Dia jangan sampai nanti ketemu di jalan, itu ID-nya kok sekian, kok nggak kenal ya, siapa ya gitu ya, gitu. Seperti itu. Makanya kita jaga yang seperti itu, gitu loh. Makanya memang kesolidaritasan ya yang memang benar-benar dibangun di Teruci ini. Nah, masuk ke yang tantenya nih ya kan, ini kan perempuan nih tante, kita kan perempuan nih ya. Kok bisa sih tante menjadi sekretaris dan juga apalagi udah berkeluarga ya, pasti kan ngurus juga nih rumah tangga gitu kan, anak kalau sudah punya anak gitu kan. Nah, kenapa kok bisa memilih untuk masuk komunitas Teruci? Awalnya sih waktu pas pertama kali melihat Teruci itu sebenarnya di Jakarta. Oke. Jadi tuh di Jakarta itu sering melihat mobil kok tulisan Teruci gitu kan. Apa sih? Penasaran ya. Kebetulan pas pindah ke Lampung dan kebetulan juga alhamdulillahnya pas diganti mobilnya gitu kan, pas melihat coba deh iseng searching gitu kan, nyari Teruci di Lampung tuh ada nggak sih Teruci gitu kan. Ternyata ada, ketemunya lah sama Om Erik dan ada Om Gusti juga gitu kan. Nyoba terus disuruhnya coba dulu deh kopdar dulu sekali gitu kan, kalau emang cocok ya udah langsung regis, karena kan di Teruci kan ada registrasinya juga kan, langsung ke pusat kita gitu. Oh gitu. Ternyata pas ketemu sama member-membernya itu menurut saya sih asik-asik ya. Terus ya udah akhirnya memutuskan untuk gabung lah di Teruci. Oke, jadi gitu. Apa yang memutuskan untuk memilih Teruci sebagai komunitas pilihan? Karena kan ya itu tadi, sebenarnya saya tuh pengen melihat dulu kan, karena kan banyak image yang rada negatif komunitas mobil ya. Benar. Gitu. Makanya begitu pas ketemu terus nanya-nanya kan apa aja sih kegiatannya di Teruci, ternyata dijelasin begini. Kayaknya sesuai deh untuk yang udah berkeluarga gitu.
Jadi juga kan bisa jadi referensi ya untuk keluarga juga, bahwasanya kan kalau keluarga dilibatkan jadi nggak terlalu aware gitu, nggak terlalu berpikiran negatif ya, betul. Harus ngapain gitu kan, ya benar ya. Oke. Nah, apa sih perasaannya dari dulu sampai dengan sekarang bergabung bersama TROC ini? Perasaannya senang ya, senang karena dapat keluarga baru kan, dan emang bukan komunitas yang istilahnya lo gue gitu kan. Jadi kan kalau ada kegiatan apapun tuh kita sama-sama berbaur gitu. Jadi memang bukan yang sendiri-sendiri individual gitu, bukan ya? Iya. Yang benar-benar kekeluargaan tadi ya. Karena kan kita kan bawa keluarga juga kan. Karena kan kalau kopdar gitu kan lagi sama keluarga di sini-sini gitu. Ya udah yang lain-lain pada datang bawa keluarga itu. Makanya ada juga kan komunitas yang nggak melibatkan keluarga gitu kan gitu. Tapi kalau TROC itu benar-benar melibatkan keluarga ya. Nah, kalau dari tanggapan sang suami sendiri, itu bagus pertanyaan itu. Jadi Tante Melinya kan yang menjadi member ya, bukan sang suami bukan ya. Nah, itu gimana tuh responnya ketika masuk komunitas, terus komunitasnya TROC gitu? Ya, nah itu tadi karena sebelum masuk komunitas gitu kan bilang sama suami boleh nggak gitu kan, aku daftar di sini coba aja dulu, lihat dulu orang-orangnya gimana gitu kan. Terus ada gap nggak sih antara yang lain-lain gitu kan. Ternyata pas dilihat begini, jelasin ke suami juga, ternyata suami setuju. Dan setiap touring pun suami selalu ikut. Suami selalu ikut ya. Bahkan kenal juga nih bahkan kan sama member-member dan juga sama anggota yang lain gitu ya. Keren banget sih, karena memang komunitas tuh yang dicari kebersamaannya. Kalau bukan kebersamaan, bukan komunitas kayaknya namanya ya. Betul. Nah, tadi kan udah ke Padang nih, Padang. Nah itu untuk apa namanya, dari sejauh itu ada persiapan dari jauh hari nggak sih untuk kalau yang touring jauh gitu? Biasanya kalau touring jauh ya persiapannya enggak sih, sebenarnya persiapannya cuma di uang aja. Persiapannya di uang dan pasti waktu. karena bensin. Betul, itu yang kita persiapin. Selain itu enggak sih, ya paling siapin kendaraan kita aja, pastikan kendaraan kita sehat, kita berangkat itu aja. Nah itu per mobil berarti per keluarga ya? Nah kita di TROC itu fleksibel, artinya gini, jadi saat bawa keluarga kita mau sama keluarga kita saja nggak apa-apa, tapi saat kita mau berangkat sendiri kita nebeng lah istilahnya, nebeng sama temen yang bawa KR itu nggak masalah. Karena kita bukan ngelihat KR lagi, saat udah gabung di TROC kita bukan ngelihat kendaraannya lagi, orangnya yang kita lihat. Jadi kalau misalkan mau touring ke sana tapi dia cuma sendiri tapi udah diizinin nih sama keluarganya, tapi keluarganya nggak ikut, kalau mau gabung boleh. Boleh. Atau mau sekedar nebeng aja juga boleh. Betul. Ya meminimalisir budget lah ya, kita seperti itu. Nah, kalau untuk daerah-daerah terdekat gini touringnya ada di Lampung gini? Di Lampung nggak ada. Jadi kita nanti tanggal 13 November itu ada touring ke Depok. Ke Depok kita ngadirin anniversary yang ke berapa? Depok ya? 14 atau 13 gitu. Ke Depok, sama nanti tanggal 19 November kita ke Palembang. Ke Palembang menghadiri anniversary TCP yang ke 10 tahun, one decade-nya TCP. Jadi memang udah ada agendanya ya. Agendanya betul. Sebulan ini aja udah 2 nih kan ya. Iya, sebulan ini udah 2 ini agenda. Bulan ini udah masuk November ya. Iya. Belum nanti MTT-nya kita lagi nyari. MTT biasa soalnya kita gantian nih di rumah-rumah member, nggak harus di Bandar Lampung. Kadang kita ambil di Tulang Bawang, kita ambil di Mesuji. Gantian seperti itu. Kalau touring itu konsepnya memang dia harus jauh atau gimana sih Om? Nah, enggak sih, namanya touring itu cuma jalan bareng-bareng lah ya. Touring ya, kita jalan sama-sama, nggak harus dekat, nggak harus jauh sih. Kita sebutnya seperti itu. Tapi memang lagi kebagian aja yang di Depok dan ini ya jauhnya. Iya, kebetulan kita dapat undangan di sana, ya. Jadi kita harus hadir di sana. Pengen nggak touring ke Krui dalam waktu terdekat? Udah, kita ke Krui udah. Udah, tahun lalu kita udah ke Krui buat acara di sana malah touringnya. Selain di Krui di mana lagi di Lampung ini yang dekat-dekatnya? Kalianda, kita ke Danau Rana, betul. Nah kalau kayak gitu disebutnya touring juga atau cuma? Touring juga. Touring juga.
perbedaan touring sama kopdar apa sih kalau boleh tahu ya? Biasanya kalau kopdar kayak gini nih, kita ngobrol gini aja, ngopi di Bandar Lampung atau ngopi di wilayah, ngopi di tempat mereka, itu namanya kopdar. Kopdar ya? Ya, jadi nggak harus bawa kendaraan lah. Oke. Kita cuma ngopi-ngopi santai aja udah ngobrol kayak gini, happy. Kalau touring harus bawa kendaraan dan juga persiapan perjalanan. Ya, biasanya ada event yang kita tuju sih kalau touring itu seperti itu. Oke, benar-benar. Nah, untuk sejauh ini kalau member dari Terruci sendiri di Lampung udah berapa nih Om? Di Lampung itu udah 144 ya, 144. Nah, kalau untuk di nasional itu Terruci udah 3.808. Wow, banyak banget ya. Iya. Untuk event-eventnya gimana nih kalau untuk di Terruci sendiri? Baik nasional maupun event yang pasti itu ada anniversary itu pasti, terus itu ada halal bihalal setelah lebaran, terus itu ada jambore nasional biasanya. Jambore juga ada. Jambore juga ada. Makanya tahun 2021 kemarin di Lampung tuh jambore nasionalnya. Pas kebenaran di Lampung. Kalau jambore itu biasanya ngapain sih eventnya? Sebenarnya apapun eventnya, intinya sih kita ngumpul ya. Kita ngumpul, jadi itu ya? Kita kumpul, kita ketemu saudara-saudara kita yang keluarga-keluarga kita yang dari luar chapter, jadi semuanya bisa saling kenal di situ. Oke, nah berarti termasuk banyak sih kegiatan-kegiatan dari Terruci ini ya, termasuk banyak banget gitu ya. Banyak banget. Dan buat Tribuners juga yang mau join, yang mempunyai kendaraan Terios dan juga Ras, ini bisa jadi referensi gitu, karena nggak mungkin kosong dan kayaknya memang selalu ada kegiatan gitu ya, jadi kan biar makin hangat gitu kan. Kalau mau perlu teman ngopi ya cocok banget lah, karena kita kopdar udah nggak bisa dihitung lagi, tiap minggu mau berapa kali pun kalau selalu kopdar ada. mah kayaknya nggak, bukan kegiatan lah, kita ngomong bukan kegiatan lah, karena udah terlalu sering banget. Lagi di mana nih ngumpul? Iya, masih selalu gitu ya. Oke, itu udah kopdar. Oke, nah kalau untuk Tribuners di rumah nih Om Tante, ada yang mau bergabung bersama Terruci, itu caranya seperti apa sih? Mungkin Mel. Kalau untuk mau gabung itu kita ada Facebooknya, bisa melalui Facebook ataupun Instagram. Oke, Facebook, Instagram ya. WhatsAppnya ada? Ada. WhatsApp biasa. Jadi urutannya seperti ini. Jadi biasa kalau teman-teman yang tertarik bergabung, lihat dulu media sosial kita, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube juga kita. YouTube juga. Jadi bisa lihat buat referensi situ. Jadi saat udah tertarik di situ, bisa ada kirim aja DM di situ. Jadi nanti saat kita kirim DM, akan kita masukkan langsung ke grup Terruci, grup WA-nya. Grup WA Terruci di situ. Jadi teman-teman yang mau gabung bisa lihat dulu nih Terruci itu seperti apa. Jadi kita kasih jangka waktu 2 bulan setelah bergabung, silakan registrasi. Oh gitu. Seperti itu. Jadi nggak harus regis dulu baru gabung ke Terruci, nggak. Oke, jadi memang Terruci itu memberikan kesempatan ya Om untuk biar pilih dulu, untuk melihat dulu situasinya seperti ini, arus dan kondisinya seperti ini. Kalau misalkan cocok, mungkin Tribuners di rumah bisa langsung bergabung ya bersama dengan Terruci ini, registrasi. Setelah registrasi ada apa lagi Tom? Tahapnya yang kopdar 3 kali. Kopdar 3 kali. Oke, baru dapat starter kitnya. Ya, kita nyebut starter kit lah, ID, kemeja, segala macam atributnya Terruci dapat. Itu udah benar-benar fix ya. Artinya itu udah sah jadi premium membernya Terruci. Nah, untuk Om Erik sebagai apa tadi? Komandan ya panggilannya, sebagai komandan dari Terruci ini, ada suka duka sulitnya nggak sih mengatur member yang kita tahu kan dari latar belakang yang beda-beda, rumah tangga, ada yang mungkin masih single gitu kan. Yang namanya membuat suatu acara pasti susah, terkendala waktu dan sebagainya. Gimana sih? Ya sebenarnya dukanya dulu ya. Dukanya sebenarnya karena di Terruci ini kan kita ngomongnya komunitas ya, klub komunitas. Jadi artinya nggak ada suatu paksaan di sini gitu loh. Yang susahnya artinya cuman waktu. Kadang-kadang yang agak sulit ini waktu nih. Waktunya kita ngebagi buat keluarga, buat pekerjaan, buat Terruci itu yang agak sulit lah ya. Tapi di balik itu kita ngelihat member-member kita yang semangat, itu sih jadi kekuatan lah buat kita, buat Terruci ini jauh lebih baik lagi lah dari sekarang gitu lah. Ada nggak sih solusinya untuk yang misalkan nih membernya udah jarang kumpul mungkin, udah jarang ikut kopdar ataupun kegiatan karena terkendala sibuk, tapi sebenarnya dia masih tetap pengen jadi member gitu. Iya, jadi di Terruci itu nggak ada istilahnya kita mencat member.
Jadi nggak ada. Jadi selama dia masih ada ID itu adalah member Teruci. Walaupun kadang-kadang ya karena kesibukan dan lain hal udah jarang kopdar, yaitu balik lagi ke awal tadi, kita maklumin aja karena komunitas keluarga lah, kita nggak bisa memaksakan lah. Makanya di sini nggak ada kopdar wajib yang harus tuh, nggak ada di Teruci, nggak ada. Jadi memang waktunya fleksibel Yap, ya. jadi buat fun aja lah, buat happy dengan kegiatan positifnya kita buat di situ. Oke, siap. Nah untuk sukanya, tadi udah duka, sukanya nih. Sukanya banyak banget Mbak. Banyak Kalau di Teruci itu sukanya banyak banget. Yang pasti gini, kita masuk komunitas itu jangan hanya cuma nyari ID ya. Artinya kita cuma jadi ID. Yang keuntungan utamanya kita dapat banyak keluarga baru. Di Teruci itu dapat keluarga baru. Bukan hanya di Lampung. Jadi di seluruh Indonesia kita dapat keluarga baru. Contoh lah, saya kan keliling Indonesia. Jadi saat saya di daerah mana, tinggal telepon nih, lagi di sini nih, pasti disamperin sama Teruci yang ada di daerah situ gitu loh. Jadi jangan khawatir nggak punya temen lah, kita dapat keluarga baru. Jadi kayak kemarin ada dari chapter Tangerang, mobilnya mogok kecelakaan di tol, itu Teruci Lampung bantu. Seperti juga Teruci Lampung ada jalan di tol, tapi dekat Kayu Agung, itu Teruci chapter Kayu Agung yang bantu. Jadi itu keuntungannya yang kita dapat gitu loh. Jadi memang itu keuntungan yang mungkin bisa dirasakan ya. Betul. Nah kalau dari Tante sendiri gimana sih suka dukanya menjadi member dari Teruci ini? Kalau dukanya sih sampai saat ini sih belum ada ya. Karena kebetulan kan saya juga kan barusan gabung di sini kan, baru 1 tahunan inilah kurang lebih. Kalau sukanya ya banyak banget. Yang pertama ya itu tadi yang diomongin Om Erik kan, kita dimanapun punya keluarga. Kayak kemarin saya ada ke Jogja kan, tinggal kabarin, saya ada di Jogja nih gitu kan. Terus ada nggak premium member yang di situ kan, hanya kalau Erik, ada ternyata ini, dikasih nomornya, terus dia samperin, jadi kita kenal gitu. Jadi setiap daerah kan kita kurang lebih ada berapa chapter Om? Ada 32. 33 sama yang terakhir kemarin. Oh ya, 30 enggak 32. Iya, 32 jadi sama Perinci. Banyak banget ya. Berarti memang itulah Tribuners keuntungan dari bergabung bersama dengan member Teruci ini. Jadi memang benar-benar ya bukan hanya Teruci di Lampung keluarganya, tapi semua gitu ya. Dan benefitnya mungkin yang bisa Tribuners rasakan nanti kalau bergabung. Nah itu bisa dirasakan sendiri seperti mungkin Om Erik sudah rasakan ya, Tante Meli juga sudah rasakan gitu ya. Jadi kalaupun ada kesusahan ada yang nolong. Iya, gitu ya. jadi mau kita kemanapun nyaman lah ya, nggak khawatir. Nanti kalau kenapa-napa gimana ya. Jadi kalau lagi ada di suatu wilayah yang kita nggak tahu, mungkin bisa ya jadi bantu kita. Gitu pasti kan, ya. Selama kita atributnya Teruci, teman-teman walaupun belum pernah kenal, belum pernah ketemu, itu pasti dibantu. Karena di Teruci itu ada grup nasionalnya. Nah, jadi saat kita ngasih ke grup nasional, kita akan diinfokan lah sama para pemimpinnya, jadi kita dibantu pasti. Seperti itu. Wow, Tribuners Teruci ini benar-benar bisa saya katakan bisa jadi referensi dan juga rekomendasi untuk Tribuners yang ingin bergabung bersama dengan komunitas chapter Lampung. Nah, Teruci ini bisa menjadi pilihan dan juga rekomendasi untuk Tribuners di rumah semua. Oke, Om Erik dan juga Tante Meli mungkin bisa kasih pesan-pesannya untuk Tribuners di rumah mungkin yang mau bergabung bersama Teruci ini. Oke, buat Tribuners yang ingin bergabung Teruci, kita tunggu, silahkan kunjungi website kita, kunjungi media sosial kita, Facebook, Instagram, Teruci Chapter Lampung, itu bisa cari di media sosial. Jika tertarik, lihat kegiatan-kegiatan positif kita di sana. Jadi saat Tribuners yang ingin bergabung, silahkan DM, nanti akan kita kasih alurnya untuk bergabung seperti apa. Ayo kita tunggu menjadi keluarga Teruci. Oke, siap. Tante Meli ada yang mau sampaikan? Kalau saya mau disampaikan, kayaknya udah cukup ya dari Oke. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih. Sama-sama. Tante Meli udah bergabung bersama Tribuners, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Tapi untuk bincang otomotif dan juga untuk memberitahu dengan Tribuners di rumah rela untuk datang ke sini. Siap. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Teruci ini juga bisa menjadi referensi nih Om dan Tante ya untuk Tribuners di rumah juga yang bingung nih lagi-lagi mau menentukan komunitas pilihan.
Ini Ya. bisa jadi rekomendasi. Oke. Terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah bergabung dan sudah menyaksikan tayangan Bincang Otomotif bersama dengan saya Kusuma Syaifa, dan tentunya dengan Teruci hari ini spesial untuk Tribuners di rumah. Jangan lupa untuk saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polres Mesuji gagalkan peredaran 1000 butil pil ekstasi untuk perayaan Tahun Baru. Polres Mesuji menggelar ekspose pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di Kabupaten Mesuji pada Selasa 1 November 2022. Ekspose dipimpin oleh Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo, didampingi dengan Wakapolres Mesuji Kompol Juli Sundara dan Kasat Narkoba Polres Mesuji Ibtu David Herlis. Kapolres mengatakan pengungkapan kasus oleh Sat Narkoba Polres Mesuji berhasil mengamankan 1000 pil ekstasi. 1000 ekstasi tersebut diamankan dari kedua tersangka, yakni AY berusia 41 tahun dan H berusia 39 tahun. AY merupakan warga desa Menggala, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, dan H merupakan warga desa Menggala, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang. Untuk penangkapannya dilakukan pada 30 Oktober 2022 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di Jalan Poros Simpang Mesuji, Desa Simpang Pematang, Simpang Pematang Mesuji. Kasat Narkoba Polres Mesuji Ibtu David Herlis mengatakan penangkapan dilakukan saat kedua tersangka melintasi jalan tersebut dan anggota mendapati narkotika jenis ekstasi. David menuturkan peran dua tersangka itu, yakni AY merupakan pembeli dan pengedar ekstasi, sedangkan H merupakan kurir yang menemani AY. Penangkapan keduanya menyisakan satu tersangka A yang kini statusnya DPO. A sendiri merupakan bandar narkoba atau penjual ekstasi yang tinggal di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Oki, Sumatera Selatan. Kapolres menambahkan 1000 pil ekstasi dibeli AY untuk disiapkan dan dijual menjelang perayaan Tahun Baru 2023 di Menggala, Tulang Bawang. Berita selanjutnya, benda diduga bom ditemukan di pesawahan Jalan Cinta Kalianda. Warga Kalianda, Lampung Selatan digegerkan dengan penemuan diduga bom di areal pesawahan dekat Pantai Keduarna. Penemuan diduga bom itu berada di area pesawahan Jalan Cinta, Kelurahan Waiurang, Lampung Selatan pada Selasa 1 November 2022 sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Polres Lampung Selatan, TNI 0421 Lampung Selatan dan warga sudah mengecek lokasi keberadaan yang diduga bom tersebut. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi, polisi sudah memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian perkara. Warga setempat bernama Rizal Anwar mengatakan dirinya mendapati informasi adanya penemuan bom tadi pagi.
Lanjut Rizal, lokasi ditemukan diduga bom di lokasi area pesawahan dekat Pantai Keduarna. Bentuk benda yang diduga bom mirip dengan bola atau batok kelapa dan ia menduga itu adalah bom manggis. Warga lainnya yakni Hermawan mengatakan sudah melihat diduga bom itu sekitar tahun lalu. Namun ketika Hermawan kembali mengecek, benda tersebut 2 bulan kemudian sudah tidak ada. Sementara Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin membenarkan adanya penemuan yang diduga bom di wilayah Kalianda. Edwin mengatakan pihaknya masih menunggu Satbrimob Polda Lampung untuk menjinakkan diduga bom tersebut. Karena menurutnya itu adalah wewenang Satbrimob Polda Lampung apakah akan dievakuasi atau diledakkan di lokasi. Berdasarkan data yang dihimpun dari unsur TNI yang enggan disebutkan namanya, benda tersebut merupakan jenis ranjau darat. Berita selanjutnya, Kejari Lambar musnahkan berbagai barang bukti kejahatan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Lampung Barat memusnahkan barang bukti tindak pidana kasus-kasus yang terjadi di Lampung Barat dan Pesisir Barat pada Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Pemusnahan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap berupa narkotika, benur, senjata tajam, senjata api, perjudian, pakaian, dan lainnya. Pemusnahan dilakukan dengan cara memblender, menggerinda, dan juga dibakar. Kegiatan dilakukan dengan prosedur keamanan yang baik. Kepala Kejari Lampung Barat, Dedi Sutendi mengatakan, ada 3 jenis bahan narkotika yang dimusnahkan, di antaranya adalah sabu, gorilla sinte, dan ganja. Untuk sabu sebanyak 102,47 gram, gorilla sinte sebanyak 4,13 gram, ganja sebanyak 186 gram, dan pohon ganja 105 cm. Dedi mengatakan dari semua perkara kasus yang terjadi, kasus narkotika merupakan kasus yang paling dominan. Ia mengatakan tindak kasus narkoba di Lampung Barat masih sangat tinggi, begitu juga di Pesisir Barat. Selain narkoba, barang lainnya yang dimusnahkan di antaranya 1 kayu kopi berukuran 1 meter, 130 benih lobster yang disisihkan 10 benih lobster, 2 buah mesin angin, 14 unit handphone, 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna silver, dan 4 unit amunisi kaliber 9 mm LM. Dedi pun berharap pemusnahan ini bisa meminimalisir tindak pidana di Lampung Barat dan Pesisir Barat. Berita selanjutnya, anak gajah bernama Taufan mati di PLG Taman Nasional Waikambas. 1 ekor anak gajah Sumatera di Pusat Latihan Gajah atau PLG Taman Nasional Waikambas dikabarkan mati. Gajah Sumatera tersebut bernama Taufan dan berjenis kelamin jantan. Taufan ditemukan mati pada umur 4 tahun 7 bulan. Ia ditemukan mati pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, pihak Balai TNWK masih belum mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kepala Balai TNWK Kuswandono saat dihubungi melalui telepon pada Senin 31 Oktober 2022 mengatakan, gajah Taufan merupakan gajah kelahiran PLG Waikambas dari induk betina bernama Bunga. Kendati demikian, sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahui penyebab matinya gajah Sumatera tersebut. Menurutnya, hasil nekropsi atau bedah bangkai hewan disebutkan satwa dalam kondisi normal, tidak ada luka pada tubuhnya. Ia mengatakan menurut informasi dari pawangnya, kondisi satwa masih terpantau aktif. Saat ini pihaknya akan melakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Veteriner Provinsi Lampung untuk mengetahui penyebab kematiannya.
Menurutnya, Dr. Diah Esti Anggraini bersama dengan tim telah melakukan nekropsi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian. Sampel hasil nekropsi bisa berupa hati, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, usus, lambung, dan otak. Akan dilakukan pemeriksaan laboratorium di BBVET Bandar Lampung. Adapun hasil nekropsi jaringan secara inspeksi atau pengamatan visual dan palmasi ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Tidak ada kelainan ataupun cacat fisik pada Gajah Taufan. Lalu sedikit perubahan di beberapa organ dalam seperti hati, limpa, saluran pencernaan dan lidah, serta ditemukan perlemakan di beberapa jaringan ataupun organ. Diagnosa sementara dan diferensial diagnosa yaitu herpes virus, gastritis enteritis, dan hepatitis. Berita selanjutnya, siswa MAN 1 Bandar Lampung alami perundungan hingga cacat permanen. Pengacara pertanyakan kelanjutan kasusnya. Pengacara dari IM berusia 16 tahun yang merupakan korban perundungan oleh rekannya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung menyesalkan belum adanya kejelasan hukum dari pihak kepolisian. Padahal laporan korban dilakukan sejak 22 September 2022 lalu. Pengacara Mario Andreansyah dari kantor hukum Botingo Lampim yang ditunjuk sebagai kuasa hukum korban mengatakan, kejadian perundungan terjadi pada Selasa 20 Oktober 2022 dan diduga dilakukan oleh 7 rekan korban. Ia mengatakan saat itu IM datang ke kosan temannya di sekitar sekolah, lalu dituduh maling dompet. Ia mengatakan korban tidak mau mengaku karena tidak mencuri. Akhirnya korban di dalam kosan mendapatkan pemukulan, penganiayaan, dan ditendang hingga korban tidak sadarkan diri. Sayangnya, menurut pengacara, hingga sebulan kasus ini belum ada kejelasan. Apalagi menurut Mario, korban mengalami cacat permanen akibat kekerasan fisik yang dialaminya. Makanya ia mengatakan kekerasan fisik yang dialami kliennya sudah masuk dalam pelanggaran hukum. Nur Hasanah selaku ibu korban IM mengatakan anaknya kini mendapatkan perawatan intensif dari dokter. Ia menjelaskan anaknya divonis dokter cacat permanen di bagian gendang telinga. Bahkan menurutnya, IM hingga saat ini mengalami trauma dan sering histeris saat diajak bicara. Maka dari itu Nur Hasanah mengharapkan pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Kepala MAN 1 Bandar Lampung Lukman Hakim pada Senin 31 Oktober 2022 mengatakan sekolah bersikap netral dengan kasus perundungan yang dialami korban IM. Ia juga membenarkan adanya kasus perundungan yang menimpa siswanya dan sekolah bersifat netral. Lukman menjelaskan pihaknya sudah mencoba menengahi permasalahan dengan mendatangi rumah pelaku dan korban dengan harapan permasalahan segera terselesaikan secara kekeluargaan dan dimediasi. Sebab menurutnya mereka masih anak-anak dan harus dicarikan solusinya. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan polisi telah menerima laporan korban. Ia menjelaskan polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak, baik dari terlapor serta pelapor. Berita selanjutnya, Grand Opening Shihlin Mall Bumi Kedaton beri promo potongan Rp25.000. Shihlin Mall Bumi Kedaton yang merupakan outlet yang menjual menu khas Taiwan memberikan promo potongan harga senilai Rp25.000 khusus tanggal 6 November 2022. Asisten Sales Manager PT Tribana Group Willy Alan Kusuma mengatakan, promo potongan harga diberikan untuk menyambut Grand Opening Shihlin Mall Bumi Kedaton pada Selasa 1 November 2022. Syarat untuk mendapatkan promo potongan harga ini adalah dengan beli menu apa saja di Shihlin minimal sebesar Rp80.000 dalam satu struk.
Selain potongan harga, Sihlin Mall Bumi Kedaton juga memiliki promo BBM atau beli banyak murah yang berlaku hingga tanggal 30 November 2022. Sesuai dengan nama promonya, setelah diberikan promo, harganya menjadi lebih murah. Promo BBM terbagi menjadi BBM 1, BBM 2, BBM 3, dan BBM 4. Untuk BBM 1 adalah 3XXL Crispy Chicken dari harga Rp120.000 menjadi Rp100.909. Lalu BBM 2 adalah 2XXL Crispy Chicken dan 1 seafood tempura dari harga Rp119.091 menjadi Rp100.909. Kemudian BBM 3 adalah 2XXL Crispy Chicken dan 1 Popcorn Chicken dari harga Rp122.727 menjadi Rp101.818. Serta BBM 4 adalah 2XXL Crispy Chicken dan 1 Edge Crepe dari harga Rp113.636 menjadi Rp100.909. Adapun XXL Crispy Chicken adalah menu bestseller di Sihlin. Menu ini disajikan dengan bumbu barbeque rumput laut atau original khas Taiwan. Bumbu ini juga disajikan untuk menu seafood tempura, popcorn chicken, dan mushroom enoki. Ada juga menu sweet plum potato yang disajikan dengan bumbu plum khas Taiwan. Lalu ada Edge Crepe dan Happy Rice Box yang disajikan dengan saus homemade. Happy Rice Box berisikan nasi, tofu, dan juga telur pitan. Willy pada Selasa 1 November 2022 mengatakan, semua menu ini dijamin rasanya enak dan teksturnya lembut sehingga siapa saja bisa menyantapnya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini lagi ada di Pulau Pahawang loh. Tepatnya di Desa Wisata Pulau Pahawang. Desa Wisata Pulau Pahawang ini merupakan destinasi yang cukup populer dan ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Lokasi tepatnya ada di Kecamatan Margapundu, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pengunjungnya biasanya dari wisatawan lokal sampai mancanegara loh. Desa Pahawang telah masuk nominasi 50 besar di ATWI atau Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 ini. Wih, keren!
Desa wisata Pulau Pahawang ini mengandalkan keindahan destinasi berupa panorama alam dan panorama bawah laut yang mempesona. Selain itu, desa ini juga sudah memiliki pusat oleh-oleh souvenir, homestay, camping ground, gazebo, kantin, dan juga toilet umum. Desa wisata ini juga menggalakkan aktivitas kerajinan tangan beserta seni dan budaya. Aktivitas seni yang bisa dijumpai seperti tari, permainan anak, dan pencak silat. Panorama di desa wisata Pulau Pahawang tersebut lebih asyik dinikmati dengan melalui aktivitas menyenangkan seperti snorkeling, diving, eksplor hutan mangrove, penanaman terumbu karang hingga camping. Terkait souvenir, wisatawan juga bisa melihat aktivitas para pengrajin yang sedang membuat miniatur kapal dan juga kerajinan bambu seperti alat tangkap ikan. Wisatawan juga bisa loh mencicipi beberapa kuliner unik dan khas daripada pelaku UMKM Desa Wisata Pulau Pahawang ini. Kuliner oleh-oleh berupa dodol mangrove, kek mangrove, keripik mangrove, seruit sotong, dan fresh singgulan atau bulu babi.
Bila Tribuners ingin memilih homestay yang cocok, ada banyak pilihan loh di Desa Pulau Pahawang ini. Homestay yang ada di Desa Pulau Pahawang ini berjumlah sekira 42 unit. Beberapa homestay-nya memiliki gaya arsitektur rumah panggung khas masyarakat Lampung. Homestay di Desa Wisata Pulau Pahawang ini mayoritas memiliki fasilitas yang cukup lengkap, yakni ada kamar mandi, kasur, meja hias. Sementara bila ingin menginap sembari menyatu dengan alam, terdapat lahan camping ground yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Sedangkan toilet umum di Desa Wisata Pulau Pahawang ini difasilitasi dengan WC jongkok, keran yang mengalir dan bak penampungan air bersih. Toilet umum dikenakan tarif biaya sebesar Rp3.000 untuk buang air kecil dan Rp5.000 untuk buang air besar, serta Rp10.000 untuk mandi. Sedangkan untuk tarif naik perahu ke Pulau Pahawang sekira Rp30.000 per orang. Kemudian,
Sewa peralatan snorkeling sekira Rp50.000. Tarif sewa penginapan di Pulau Pahawang sekira Rp500.000 yang dapat digunakan hingga 9 orang. Jarak tempuhnya dari pusat kota Bandar Lampung menuju ke Dermaga Ketapang sekira 1 jam. Perjalanan bisa ditempuh menggunakan perahu wisata dengan berbagai kapasitas ataupun jenisnya. Bila ingin lebih cepat, disarankan untuk menggunakan speedboat. Namun daya tampungnya hanya cukup 5 orang ya. Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Desa Wisata Pulau Pahawang.